Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Kusnul Asyifah in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is Indramayu resident suspend of standing package explodes in the police demo today. The police finally returned the man with the initial S, who was a suspect of sending the explosives package at the Sukoharjo Police Demontori in Central Java. The head of public relations of the West Java Police Commissioner Police is Ibrahim Tompo. He said that from the result of the examination, S had admitted that they had sent fire package to the Klaten area of Central Java in March 2021. This was finally granted by the member to assist the courier delivery to expiation in the Central, but not from the last night examination. He was still in witness, which has been written again. It is from the word, and his party also entered this from beginning as was explained by the police. His status was only a witness in investigative capacity. It was investigated last night, so it is not fingerprint, it's really his capacity as a witness. Previously, a resident of Indramayu with the initial S was detained by the Indramayu police. It is suspected to be sender of the package that exploded Sukoharjo as for Sunday, September. After checking and confirming, it's true that the brother S has sent Ibrahim Tompo in contact on the Sunday. The next news is police relief reason for the truck driver with driving abuse report. The truck driver Ahmad Misbin finally withdrew with a report on the case of the abuse carried out by the deputy chairman of the depot, Representative Tanjung Tabri. Record from the report from the two agree to make peace in the case. This complainant withdrew because in the statement letter there is a complaint made, but statement from the both parties did not prologue to the problem and witness the report. Yoga explained that the reason for Misbah to the withdraw the report met last Friday, and according to him, the victim also did not want to prologue with the problem. Even Misbah will also apologize with the resident of Krukuk Limo Depok for admitting that the action before the section took place were wrong. There is a complaint that also feels responsible with the he did. Does not with the prologue with the problem. He also wants to create an activity doesn't have to procession copy with the problem related to the examination. And then the report body is peaceful and reprogate. Furthermore, you can continue touching it as the report body will also responsible from the restoring the condemnation of the Misbah. Both party and sense peaceful the risk between the deputy chairman of the depot, Tajuddin Tabri, and the truck driver, namely Ahmad Misbah, ended peacefully. It's a no. The Depok Metropolis Monday on the two accord command meditation related to case, and then we side agreed to meet for their own meditation. There's Saturday and Sunday there was a agreement, and they report in the Monday. The next news is Mahfud asks the Supreme Court judges who dragged by the corruption arrogant commission by the street sentence.
Coordinating Ministry for the Political, Legal and Security Affairs Mahfud MD, he said that there could be further one just went to court in the research operation. The Supreme the judges research involved. It's a mistake to be made investigation and sentence must be separate. According to the Mahfud MD, the punishment was severe because they were suspected to be a fortress of the justice. Therefore, we are not just including cover-up with the case. And for information, the corruption candidate on the ETT Jakarta Semarang on Wednesday 21 September 2022 night and success in the capturing 10 people who were later namely suspended. 5 of them employees of the Supreme Court and Chief Justice Sudrajat Dimyati. Sudrajat is now being detained by the after being named suspended in the alleged bribery case in the management of the case. Not only was detained by the Sudrajat Dimyati was triply dismissed by the Supreme Court, Mahfud's statement in the past is assessment of the director of the Central for the Constitutional Study Faculty of Law and Dallas University, Ferry Amsari, who considered the phenomena of the judicial mafia has become often secret. Ferry said that even investigation into judicial mafia was right now furthermore impossible. The risk would be more frightening. The more frightening facts, according to him, the case comes in the judiciary, generally asked Sudrajat Dimyati to be tried badly, and meanwhile, former staff justice from the Constitutional Jamli Al-Siddiq said that the Supreme Court Justice Sudrajat Dimyati was accompanied by the Corruption Coordination Commission. It is to be suspended to be like a Brady case management relief and legal post management of the Supreme Court. The next news is Papua leaders now turn around. The next news is Papua leaders now turn around asking the Lake NMB to surrender. Although the support from the traditional leader to the governor Lukas NMB is very high, it is number of religion leadership in Papua are just the opposite. A number of religion figures in the Papua support the Corruption Eradication Commission from the move against Papua Governor Lukas NMB was banned and suspended by the Anti-Racism Agency. This was confirmed by the Director and the Hidayah Islamic Boarding School Firdaus Koya Jayapura. It is Ustadz Ismail also the government of the Papua would follow legal process carried by the KPs again. He also asked the Lukas NMB to immediately surrender and be held accountable from his action. Before the law, Ismail also the terrorist charge to the Central Mountains Muslim Communication Forum suggested that the government Lukas NMB and the gentleman follow the legal process carried out by the KPK and immediately be suspend investigation.
Those political currently elderly government service from the Papua province run well savagely. It is possible a realized improvement in the welfare of the Papua people from the world walks of life. Ismail also died that any Papua official is proven to be corrupt, especially a suspect has been named. This must still be processed by the law. Moreover, also Papuans have only heard of the hundreds of billions, even trillions of money distributed by the central government, but there was never been a change in the welfare and underprivileged. It is people during 20 years of the actors and has been running so far. He also criticized demonstration and defeat government Lukas NMB after being officially double suspended by the illegal gratification case. Meanwhile, relevant Yanis Yuenda, General Secretary of Indonesian Christian Court, All Indonesian Bible Council said that was KP was a doing examination and mistake of regional head, including Papua Governor Lukas NMB. The next news is launching of the national movement for the food inflation control in Tarakan. Government of the North Kalimantan, Zainal Arifin Paliwang, it was announced with the launching of the national movement for the food inflation control in the Taman Bekampung International by the Bank Indonesia Representative Office, Kaltra Province on the Sunday. Previously, Sunday morning at the joint exercise was held, followed by the signing. It is of a joint commitment in the making sentence food and data information, as well as the committed to be trained between regional with the province of the Tarakan represented by the each representative. Furthermore, said the government of the Kaltra, based on the monitoring market prices, there are still some best for the commodity that is have increased by the 8% and 26% from the regional price. The next news is the best 750-gallon trucks on the Soekarno-Hatta route. A truck loaded with hundreds of the gallon overturned on the Soekarno-Hatta route, Karimasab District, Mamuju Regency, West Sulawesi on the Monday. This car overturned when it was about in the park in the Wadah Mamuju drinking water depot at around 8 a.m. As a result, many astronaut cable and the bottle of the drinking water sprayed into the route according in tribunsulbar.com. Observation, the truck made of the was badly damaged and almost a kilogram gallons and scattered into the road. However, when about to front depot despite discussing the overturned, indeed this difficult enter the depot is alert especially low house try in the car and overturn, said Sabran when meet in tribune.
Moreover, he said the weight in car was very about 80 tons, so it could be forced to be entered from the depot. Sabran revealed that the car come from Makassar to the Mamuju driver the gallon to be sold. He admitted as a result an incident losses up to millions of rupiah from the 1,000 gallons that the broke. Average don't know an excess figure declared lost millions of rupiah. Currently, workers are standing whole gallons into the depot from the store and safekeeping. The next news is Bogor office until Bojongkoneng resident fall sick. The erratic weather might repress a number of us member the state ground location unfortable NFL. It is location the risk factor is not from the ground safe location. Namely atau football field di Kampung Curug Bojongkoneng Village, Babakan Batang District Bogorikansi, one member of the Bogorikansi, Asmat said that many members were sick during disaster management here. There's also cooler ordinary stomach pain, dizziness, fever, and blood pressure. In fact, in this area's weather count too many fell ill was enough to file the rescue worker. But residents who filed the also affect in addition with the heavy rain and felt free fuel, it is calm the flooded and ground turned into the mud. Feeling comfortable with the gas inundation, according to him, many villagers have moved to the homes in the shifting ground to suspend the night. Every time it is rain, it's like right to rain here at night. It's like until the flood like this. In fact, after rain review come in the flood Kampung Curug in the battlefield, it is temporarily badly felt to evacuation area. And meanwhile, one of the breakthrough from the Curug village, Erna said many residents who had to flee also the sick. It is then whether it is some sick, it is normal, it's like fever change, it thinks he's alive. Well, I think those all the news for today with me, Kusnul Asyaifa. Don't forget to follow us at the Tribun Lampung News video, Tribun Lampung Facebook, Tribun Lampung Instagram, and Tribun Lampung TikTok for the more information. Thank you for watching and have a nice day.
Selamat siang Tribuners, kembali hadir di hadapan Anda live update siang edisi Selasa 27 September 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai wilayah di Indonesia yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firda Ananda dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara pengacara Rasman Nasution diketahuan membuat surat domisili palsu di Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Surat domisili itu ternyata menjadi salah satu syarat yang dilampirkan Rasman Nasution untuk mendapatkan sumpah advokat di Ambon. Surat domisili palsu itu ketahuan saat istri mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho, Evi Susanti mengecek informasi langsung ke Kelurahan Waihoka pada Senin 26 September. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon. Ada Tanita Patiasina yang akan melaporkannya. Silakan rekan Tanita. Baik Tribuners dan rekan Firda, Rasman Nasution ternyata pada tahun 2015 itu mengambil sumpah advokat di Kota Ambon, dan salah satu syarat untuk bisa mengambil sumpah yaitu dengan melampirkan domisili, surat keterangan bahwa dia itu berdomisili di Kota Ambon yang memang ada pengadilan tingginya di setempat. Dan ternyata salah satu mantan kliennya Rasman Nasution yakni Evi Susanti itu mengecek dan memverifikasi langsung di Kelurahan Waihoka, di mana Rasman melampirkan domisili bahwa dia itu merupakan warga Kelurahan Waihoka. Ternyata dari hasil verifikasi Rasman itu bukanlah warga RT 03 RW 02 Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Bahkan di daerah sekitar itu tidak ada satupun yang mengenal Rasman, dan diketahui daerah tersebut memang daerah yang didominasi oleh warga beragama Kristen dan tidak ada warga Islam di daerah tersebut. Selain melampirkan domisili palsu, ternyata Rasman Nasution ini tidak memenuhi syarat magang 2 tahun, karena salah satu syarat untuk bisa mengambil sumpah advokat ini yakni dia harus minimal magang 2 tahun setelah lulus kuliah. Dan dalam ijazah yang saat ini memang sudah naik ke tahap penyidikan, Rasman ini lulus pada tahun 2014, sementara dia mengambil sumpah advokat itu pada tahun 2015, hanya berselang 1 tahun. Dan Evi Susanti sendiri mengharapkan Pengadilan Tinggi Ambon untuk segera melakukan pencabutan berkas acara sumpah bas advokatnya Rasman Nasution, karena hingga saat ini Rasman sendiri masih berprofesi sebagai pengacara dan terus menangani klien-kliennya. Dan selain Evi Susanti juga didampingi oleh salah seorang pengacara yang pada tahun 2015 juga mengambil sumpah jabatan bersama-sama dengan Rasman, yaitu Liz Muskita, dan dia menyayangkan hal ini bisa terjadi. Mereka mengharapkan Pengadilan Tinggi maupun HAPI yang memang merupakan yang menaungi Rasman sendiri untuk bertindak serius dan secepatnya untuk mencabut bas milik Rasman Nasution. Demikian Firda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Ambon, Tanita Patiasina yang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribun Universitas yang tidak terdaftar memang namanya kan ada. Iya. Namanya ada, tapi mungkin saya pakai asumsi yang memang saya melakukan menelusuri ini bahwa sepertinya ini kayaknya jual beli ijazah, karena terdaftarnya dia itu di universitas versinya ini, tapi dia tidak mempunyai keabsahan universitas yang pada umumnya mempunyai izin-izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan ya. Itu. Tapi mungkin bisa tambahkan sedikit. Ya, jadi sudah ada pernyataan sikap dari Ketua DPD ya, hari itu DPD Maluku, bahwa tidak boleh ada organisasi lain yang mencabut
yang mengusulkan untuk mencabut KPT selain HAPI. Artinya ya memang tidak ada organisasi lain yang bisa itu. Oleh karena itu, karena hak bisa sajalah, tolong biar ini jangan sampai kelihatan hilang integritas lah dari HAPI. Itu saya catatan penting buat HAPI dan mungkin juga buat teman-teman organisasi lain. Artinya ya mencoba untuk menciptakan seorang advokat itu yang berintegritas. Itu saja. Tadi sudah ke pengadilan negeri atau Ibu lalu bagaimana? Pengadilan tinggi. Lalu pengadilan tinggi. Saya sih mencoba dengan satu opsi lagi bahwa yang mengajukan adalah saya. Untuk mencabut basnya karena saya sebagai selaku korban dari Rasman. Saya pikir sih itu masuk kategorinya ya untuk karena saya sebagai orang yang menggunakan jasa dia yang ternyata akibat dari dikeluarkannya bas dari PT Ambon, Pengadilan Tinggi Ambon, saya adalah orang yang dirugikan. Saya pikir ini juga pasti akan menjadi bahan pertimbangan ya dari KPT. Satu unit rumah berlantai 2 di Aceh Tamiang terbakar pada Senin 26 September pagi. Kuat dugaan musibah ini disebabkan karena adanya penyulingan bahan bakar minyak dari sepeda motor yang sudah dimodifikasi. Kebakaran ini mengakibatkan rumah yang dihuni keluarga Suryadi Ginting, 45 tahun di Kampung Alur Manis, Rantau, Aceh Tamiang rusak parah. Korban mengklaim kerusakan ini menimbulkan kerugian material hingga 150 juta rupiah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Islami News Indonesia, ada Rahmat Wiguna yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Baik, rekan Firda, bisa dilaporkan Tribun News. Kejadian ini terjadi pada hari Senin pagi kemarin. Kejadian ini terjadi di Kampung Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang. Ketika itu rumah dalam kondisi kosong karena pemilik rumah Suryadi Ginting sedang berada di luar kota, sedangkan istrinya Nurma sedang mengantar anaknya berangkat ke sekolah. Nurma sendiri terlihat shock ketika pulang dari mengantar anaknya ke sekolah, mendapati rumahnya sudah dikerumuni warga dan sudah ada 4 unit pemadam kebakaran yang berusaha memadamkan kobar api di rumahnya. Diketahui amukan api ini merembet hingga lantai 2 rumah korban hingga menyebabkan kerugian materi sebesar 150 juta. Ada dugaan kebakaran ini disebabkan oleh aktivitas penyulingan bahan bakar minyak oleh seorang tetangga korban berinisial W. Dugaan ini awalnya dicurigai ketika polisi menemukan ceceran bahan bakar minyak di lokasi kejadian dan persis di samping rumah korban ada kendaraan sepeda motor dalam kondisi hangus. Kasih Humas Polres Aceh Tamiang AKP Untung Sumaryo mengatakan dari penyelidikan awal yang dilakukan oleh Polsek Rantau, ada dugaan sepeda motor tersebut telah dimodifikasi pada bagian tangki, tujuannya untuk menampung bahan bakar lebih banyak untuk digunakan untuk kemudian dipindahkan ke wadah lain dengan tujuan dijual oleh pemilik motor tersebut. Namun sejauh ini dugaan ini masih terus membutuhkan bukti lebih kuat karena pemilik sepeda motor yang berinisial W tersebut masih dalam tahap penyidikan. Begitupun Polres Aceh Tamiang dalam hal ini Kapolres AKBP Imam Aspali mengingatkan warga agar tidak melakukan aktivitas penyulingan secara ilegal karena selain melanggar aturan hukum juga menyebabkan kerugian atau ancaman yang sangat berbahaya seperti yang terjadi pada kebakaran dalam insiden ini. Demikian rekan kita. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Islami News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Uang tabungan sebesar 322,9 juta rupiah milik nasabah Bank Rakyat Indonesia di Kabupaten Madiun amblas. Uang milik Hari Wahyudi, warga desa Purworejo, Kecamatan Geger tersebut hilang dalam waktu sehari, yakni pada Kamis 1 September lalu. Hari menceritakan sebelum uang tabungannya raib, ia dihubungi oleh seorang yang tak dikenal melalui telepon seluler.
Orang tersebut mengaku bernama Dedi dan menayangkan keberadaan Hari. Karena merasa tidak kenal, Hari menyudahi perbincangan tersebut. Namun beberapa menit kemudian ia curiga karena ada SMS masuk dari BRI OTP dan ada sejumlah transaksi yang mencurigakan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim. Ada Sofyan Arif Chandra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sofyan. Ya, terima kasih rekan kerja. Selamat siang, Tribuners. Ya, benar sekali. Seorang nasabah Bank Rakyat Indonesia atau BRI di Kabupaten Madiun, saldonya sebesar 322 juta rupiah hilang dalam waktu 1 hari saja. Nasabah tersebut bernama Hari Wahyudi, berumur 51 tahun, warga Desa Purworejo, Kecamatan Jogja, Kabupaten Madiun. Nah, kronologinya sendiri saat itu Hari pada tanggal 1 September menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Hari tidak menaruh curiga karena memang nomor teleponnya tersebut digunakan untuk usaha. Jadi memang beberapa kali ada orang untuk memesan barang dagangannya walaupun orang tersebut nomor tersebut tidak dikenal. Nomor tersebut menelpon sebanyak 3 kali. Namun mencurigakan, menanyakan di mana posisi Hari dan lain sebagainya. Orang tersebut mengaku bernama Dedi dan menurut Hari ia tidak mengenal orang yang bernama Dedi karena tidak merasa kenal. Hari menyudahi perbincangan tersebut. Namun beberapa menit kemudian dia curiga karena adanya SMS masuk dari BRI OTP dan ada sejumlah transaksi yang mencurigakan dalam laporan SMS tersebut. Di sela-sela SMS tersebut, nomor tersebut menelpon kembali hingga menelpon total 3 kali teleponan dan diangkat semua oleh Hari. Dalam rentang waktu tersebut sudah terjadi 6 kali transaksi berhasil dengan jumlah kerugian 222,9 juta hanya dalam waktu 52 menit saja karena merasa tidak BRI-nya merasa bermasalah. Yang bersangkutan langsung menuju ke BRI Madiun, namun dalam perjalanan ada rekannya yang transfer untuk membayar barang dagangan sebesar 100 juta dan di perjalanan pun uang tersebut lenyap dan bahkan beberapa di antaranya pada saat sudah sampai ke kantor BRI di Madiun, aplikasi BRI-nya berjalan sendiri dan terlihat ada transaksi yang berjalan tanpa persetujuan dari Hari. Dan Hari sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Satreskrim Polres Madiun karena merasa tidak ada jalan yang solutif dari pihak BRI. Dan kami juga sudah melakukan konfirmasi ke BRI Cabang Madiun. BRI sudah melakukan standby statement terkait dengan berkurangnya saldo nasabah di KC BRI Madiun. Ada beberapa hal yang disampaikan. Yang pertama, adalah BRI telah menerima serta menindaklanjuti pengaduan nasabah dengan melakukan investigasi atas pengaduan yang dimaksud. Lalu yang kedua, yang bersangkutan ini merupakan korban tindak kejahatan social engineering yang disebabkan nasabah memberikan data transaksi perbankan, password, atau PIN yang bersifat pribadi dan rahasia sehingga transaksi pemindahan dana dapat berjalan sukses. Lalu yang ketiga, BRI menghimbau kepada nasabah agar lebih berhati-hati. Dan atas kejadian tersebut, BRI berempati. Namun demikian, bank hanya akan melakukan penggantian kerugian kepada nasabah apabila kelalaian diakibatkan oleh sistem perbankan. Seperti itu kerja yang dapat dilaporkan dari Kabupaten Madiun. Ya. Baik, terima kasih rekan Sofyan Arif Chandra dari Tribun Jatim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara, masih dari Jawa Timur. Pernyataan diduga menyesatkan yang dilontarkan oleh Firdaus Owiwobo, seorang pengacara yang kini viral, juga menjadi keresahan bagi tokoh agama di Sampang, Madura. Pasalnya pernyataan jika orang yang tidak percaya kepada dukun maka syahadatnya akan batal dinilai telah menistakan agama. Sehingga sejumlah kiai bersama tokoh pemuda di Kota Bahari melaporkan Firdaus Owiwobo ke Mapolres Sampang pada Senin 26 September siang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura. Ada Hanggara Pratama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hanggara. Baik, terima kasih rekan Firda. Dapat kami melaporkan bahwa berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah tokoh agama dan pemuda di Kabupaten Sampang, Madura
datang ke Mapolres Sampang pada Senin 26 September 2022 kemarin siang, tepatnya sekitar 13.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangannya untuk melayangkan laporan kepada pihak polisi atas dugaan penyebaran berita bohong sekaligus penistaan agama yang dilakukan oleh Firdaus Owiwobo, seorang pengacara yang kini viral pasca mengeluarkan pernyataan jika orang yang tidak percaya kepada dukun maka syahadatnya akan batal, seperti itu. Kemudian atas pernyataan itu para kiai di Sampang menilai Firdaus sudah tidak dapat ditoleransi karena telah meresahkan bahkan melukai hati masyarakat terutama di Kabupaten Sampang. Sebab pernyataan itu tidak dijelaskan di dalam agama Islam, bahkan sangat bertentangan dengan MUI tahun 2005 bahwa praktek perdukunan itu haram. Sehingga Firdaus dinilai malah mengada-ngada alias menyebarkan berita hoak yang berakibat menyesatkan agama. Tidak hanya itu, para kiai di Sampang berjanji akan mengawal kasus dugaan yang ditimbulkan oleh Firdaus ini meski nantinya harus ke Polda Metro Jaya. Bahkan siap melakukan aksi dengan ribuan massa agar pria yang kini tengah viral atas pernyataan di medsos itu segera diamankan. Sementara berdasarkan keterangan yang berhasil dihimpun dari Kasat Reskrim Polres Sampang AKP Irwan Nugraha, bahwa kedatangan para tokoh agama ke Mapolres Sampang kemarin bersifat aduan, mengingat laporan atas kasus ini sudah dilayangkan ke Polda Metro Jaya. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Hanggara Pratama dari Tribun Madura atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kiai Haji Mahrus Ali, seorang kiai dan juga kuasa hukum Kiai Bapak Muslim. Berikut liputannya untuk Anda. Mewakili masyarakatnya semuanya juga. Ini gabungan kiai atau memang gabungan kiai? Dari mana saja? Di Kabupaten Sampang. Juga mewakili dari pondok pesantren mereka, dari masyarakat mereka, untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Firdaus itu. Pertama, sangat meresahkan masyarakat karena pernyataannya itu berita bohong dan tidak ada dalam agama. Dia mengatakan bahwa dukun bagian dari agama Islam. Kemudian dia meneruskan pernyataannya, yang tidak percaya dukun maka syahadatnya batal. Nah, pernyataan tersebut jelas sangat melukai hati kami umat muslim, khususnya masyarakat muslim Madura dan Indonesia seperti itu. Jadi kami ke sini tujuannya untuk melapor supaya pihak kepolisian segera menangkap. Terkait kedatangan kami ke Polres Sampang ini mewakili aliansi kiai pemuda, kiai dan tokoh pemuda se-Kabupaten Sampang untuk melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh Firdaus dengan pernyataannya bahwa siapa yang tidak percaya dukun maka syahadatnya harus dipertanyakan. Maka kami tujuannya ke sini untuk melaporkan itu terkait pasalnya, pasal 28 ayat 2 dan ancaman hukumannya pasal 14 yang berbunyi maksimal ancaman hukumannya 10 tahun. Mas, itu pasal itu berkenaan dengan apa itu? Terkait undang-undang IT, pemberitaan bohong dan menyebarkan berita bohong sehingga meresahkan masyarakat bahwa apa yang dinyatakan oleh Firdaus ini tidak benar adanya. Untuk selanjutnya mungkin ya. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 wisatawan KM Asri II yang mengalami patah kemudi di Pulau Seraya Labuan Bajo, Manggarai Barat pada Senin 26 September. Peristiwa bermula saat Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere melalui Pos SAR Manggarai Barat menerima informasi bahwa telah terjadi kecelakaan pada kapal KM Asri II di perairan Pulau Seraya Besar di Taman Nasional Komodo Labuan Bajo. KM
Asri II diketahui merupakan kapal wisata dan sedang membawa penumpang berjumlah 13 orang dan 11 orang diantaranya merupakan wisatawan domestik. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores. Ada Berto Kalu yang akan melaporkannya. Silakan rekan Berto. Baik rekan Firdas dan Tribuners dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, saya melaporkan bahwa kantor pertolongan dan pencarian Maumere melalui SAR Kabupaten Manggarai Barat berhasil mengevakuasi 11 penumpang yang merupakan penumpang dari kapal wisata KM Asri II yang mengalami patah kemudi. Peristiwa kapal patah kemudi ini terjadi di perairan Pulau Seraya, kawasan Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurut keterangan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere, lalu Wahyu Effendi, bahwa pihaknya mendapat informasi bahwa KM Asri II mengalami patah kemudi pada Senin 26 September 2022 sore. Adapun KM Asri II sendiri merupakan kapal wisata yang saat kejadian sedang membawa person on board sebanyak 13 orang, sementara 11 diantaranya merupakan wisatawan domestik. Mendengar kabar tersebut, tim SAR gabungan langsung bergerak cepat ke titik lokasi di mana kapal tersebut berada, dan akhirnya tim SAR gabungan berhasil menemukan kapal tersebut dan melakukan evakuasi terhadap 11 penumpang menggunakan kapal RIB atau Rigid Inflatable Boat milik Posar Manggarai Barat. Sementara 2 ABK masih standby dalam kapal untuk melaksanakan perbaikan. Wahyu mengatakan berjumlah 11 orang tersebut saat ini dalam keadaan selamat dan sudah dipulangkan ke penginapannya masing-masing. Adapun kronologi dari kejadian ini bermula saat kapal tersebut berangkat sekitar pukul 15.30 dari dermaga biru Labuan Bajo menuju Pulau Sabor, namun sampai di depan Pulau Seraya Besar, kapal Asri II dihantam gelombang sehingga mengakibatkan patah kemudi. Demikian. Baik, terima kasih rekan Berto Kalu dari Tribun Flores atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Peristiwa kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Prawas, tepatnya di persimpangan lampu merah Membalong, Tanjung Pandan, Belitung pada Senin 26 September. Mobil truk berwarna merah diduga mengalami remblong hingga menabrak 2 unit mobil dan 2 sepeda motor dari belakang. Mobil yang ditabrak oleh dump truck tersebut mobil Toyota Avanza dan Avanza Silver. Mobil Toyota Avanza hitam mengalami rusak berat pada bagian kanan mobil dan mobil Avanza Silver mengalami rusak berat pada bagian kirinya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung, ada Disa Aryandi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Disa. Baik, betul sekali rekan Firda, bisa kami laporkan bahwa pada Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 14:10 kemarin sudah terjadi kecelakaan di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Prawas, Tanjung Pandan, Belitung, tepatnya di Simpang Lampu Merah Prawas. Maksud kami Membalong. Nah, di sini sebuah mobil dump truck warna merah melaju dari arah Prawas menuju ke Tanjung Pandan. Tibanya di simpang ataupun di lampu merah tersebut, mobil ini mengalami remblong sehingga menabrak 2 unit mobil Avanza berwarna silver dan warna hitam, kemudian juga 2 unit sepeda motor berwarna merah. Nah, di mana hasil dari informasi kami di lapangan bahwa memang mobil ini dalam kondisi melaju dengan keadaan tidak begitu cepat ataupun di bawah dari 60 km per jam pada saat mendekati tempat kejadian perkara. Dari kondisi mobil juga terbilang cukup parah, khususnya untuk mobil Avanza berwarna hitam, yaitu mengalami rusak berat pada bagian sebelah kiri, kemudian juga di mobil Avanza warna silver mengalami rusak berat pada sebelah kiri. Kemudian untuk sepeda motor Honda Supra 125 warna merah juga mengalami
berat, dan begitu juga dengan motor PCX warna merah yang kebetulan mengalami rusak berat. Kemudian 2 kendaraan sepeda motor itu tepat berada di depan mobil truk, sehingga mobil ini bisa menghentikan laju kendaraannya. Kemudian juga Tribuners, bisa kami sampaikan juga bahwa untuk peristiwa ini tidak ada korban jiwa, hanya pengendara dari sepeda motor mengalami luka lecet, khususnya untuk pengendara sepeda motor Supra yang saat itu mengalami kaget. Nah, seluruh kendaraan ini secara keseluruhan dibawa ke unit laka lantas Satreskrim, maksud kami Satlantas Polres Belitung, dan pada saat di kantor polisi tersebut disepakati mau sopir dari truk tersebut akan bertanggung jawab dan kecelakaan ini diselesaikan secara damai. Begitu Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Disa Ariandi dari Pos Belitung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Puluhan kader militan DPD Golkar Muara Enim menggelar aksi damai dengan melakukan penyegelan kantor DPD Partai Golkar Muara Enim. Pasalnya, dalam kepengurusan DPD Golkar Muara Enim, hasil Musdalup dinilai telah melangkahi ADART Partai Golkar hasil Munas di kantor DPD Golkar Muara Enim Rabu 21 September. Aksi damai dari puluhan kader militan Golkar Muara Enim ini dikomandoi pengurus harian DPD Partai Golkar Ahmad Solihin dan CS, dan turut disaksikan seorang anggota DPRD Muara Enim dari fraksi Golkar, Yusran. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos, ada Ardani Zuhri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ardani. Baik rekan Perda, memang ada puluhan kader DPD Golkar beberapa waktu lalu menggelar aksi damai di depan kantor DPD Golkar Muara Enim. Aksi damai tersebut mereka melakukan penyegelan kantor DPD Muara Enim dan juga melakukan orasi serta melakukan membawa baliho atau karton yang berisikan intinya meminta Musdalup luar biasa Golkar kembali, karena menurut mereka bahwa ketua DPD Golkar yang baru hasil Musdalup tidak menyalahi ADRT Partai Golkar. Menurut aksi koordinator Ahmad Solihin yang merupakan pengurus DPD Golkar Muara Enim, bahwa ketua terpilih Hasim Musdalup Hadiono sebagai ketua Golkar yang baru telah melanggar ADRT, di mana di dalam komposisi pengurus DPD Partai Golkar yang baru dengan SK nomor 146 DPD Golkar Sumsel bulan 9 tahun 2022 itu salah satu pengurus DPD Partai Golkar yang memegang jabatan sebagai sekretaris itu tidak memenuhi syarat atau melanggar ADRT Golkar, di mana dalam ADRT Golkar bahwa untuk menjadi pengurus inti atau KSB ketua bendahara sekretaris itu minimal 5 tahun menjadi anggota Golkar Muara Enim atau anggota Golkar telah menjadi keanggotaan sebagai anggota Golkar. Namun yang bersangkutan diduga baru 2 tahun menjadi sebagai anggota Golkar. Dari hal tersebut pengurus atau pengurus Muara Enim melakukan aksi bahwa itu jelas-jelas telah melanggar ADRT. Sedangkan banyak pengurus yang lama yang bahkan yang telah puluhan tahun tidak juga dilibatkan dalam kepengurusan baru. Dari situlah mereka meminta kepada Ketua Golkar Sumsel, Pak Bobi Rizaldi, atau Ketua Umum atau Hartanto Hairlangga untuk memecat pengurus yang baru jika tidak tuntutan mereka tidak dipenuhi.
dan bahkan juga mereka mengancam akan mengalihkan dukungan pada Pilpres mendatang kepada calon lain yang didukung oleh partai lain. Begitu suara Firda. Baik, terima kasih rekan Ardani Zuri dari Sriwijaya Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Ahmad Solihin, koordinator aksi. Berikut liputan untuk Anda. Karena reaksi kami pada hari ini sebenarnya sudah kami peringati, baik itu Saudara Hadiono sebagai ketua tim formatur yang hasil musdalub tanggal 6 Agustus yang baru lalu, bahwa setelah kami mendapatkan hasilnya, Saudara Hadiono sebagai ketua tim formatur itu tidak melaksanakan apa-apa yang digarisbawahi, apa-apa yang dilaksanakan, apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Partai Golkar Kabupaten Morenim, terutama hasil musdalub yang tanggal 6 Agustus yang baru lalu. Artinya Saudara Hadiono melanggar ADART partai, dan itu sudah kami surati beberapa hari yang lalu ke DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan. Intinya kami mengingatkan bahwa kepengurusan yang akan dibentuk itu harus sesuai dengan ADART partai. Dan ternyata Saudara Hadiono sebagai ketua terpilih itu tidak mengindahkan, bahkan menerobos, membenturkan dan melangkahi ADART partai tersebut. Artinya kita semua tahu, kawan-kawan Golkar semua tahu bahwa ADART partai itu adalah panglima tertinggi, jabatan tertinggi di Partai Golkar se-Indonesia ini. Artinya kalau memang itu akan dilanggar, itu harus kita melaksanakan munaslup dulu, dirobahlah dulu, direvisilah dulu ADART partai itu. Ini nyatanya tidak kan? Maka dari itu kami kawan-kawan kader-kader Partai Golkar Kabupaten Morenim untuk mengevaluasi, bahkan kami dengan keras minta dibatalkan SK 164 ini yang sudah dikeluarkan DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 15 yang baru lalu. Untuk itu bahkan kalau memang Pak Bobi, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan tidak mengindahkan, kami minta Bapak Haji Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk mengevaluasi keberadaan Saudara Bobi, bila perlu dipecat, karena kalau dia tidak mau artinya dia yang bakal merusak. Ratusan pengendara roda 2 memilih untuk melewati jembatan Sasak untuk menyeberang ke Sukoharjo. Mereka memilih jembatan Sasak sebagai jembatan alternatif dampak dari penutupan jembatan Juruk B dan jembatan Mojo. Antrean kendaraan dari arah Solo maupun Sukoharjo sama panjangnya. Para linmas juga sudah bersiaga di dua lokasi tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo. Ada Tara Nur Fitriani yang akan melaporkannya. Silakan rekan Tara. Baik, selamat siang rekan Frida, selamat siang Tribuners. Ratusan kendaraan melewati jembatan Sasak yang dibuat oleh warga dari Mojo 8 Sidoarjo. Warga memilih untuk melewati jembatan yang terbuat dari bambu tersebut lantaran terkena dampak dari penutupan dua jembatan utama, yakni jembatan Juruk B dan jembatan Mojo. Untuk jembatan Mojo sendiri memang baru saja ditutup pada hari Senin lalu sekitar pukul 10:30 siang. Sedangkan jembatan Juruk B sudah sekitar hampir 2 pekan ditutup lantaran ada pengerjaan di jembatan Juruk B dan untuk pengalihannya dilakukan di jembatan Juruk C. Antrian pun terlihat sekitar pukul 4 sore di mana masyarakat yang dari arah Sukoharjo, dari arah Solo yang hendak pulang ke Sukoharjo memadati di daerah Kampung Baru Jebres, di mana mereka ingin melintasi jembatan CC agar bisa lebih cepat. Untuk segera informasi Firda dan Tribuners, apabila masyarakat yang hendak hendak pulang ke Sukoharjo, mereka yang biasanya melintasi jembatan Mojo, mereka harus memutar dari ke arah Teluan, di mana jika bisa ditempuh nanti akan bisa sekitar lebih dari 30 menit. Sedangkan jika melintasi jembatan Sasak sendiri, mereka bisa melintasi hanya sekitar 10 menit. Namun karena hari pertama penutupan jembatan Mojo, antrian panjang pun mengular hingga di daerah Dembangan Baru, di mana menurut informasi antriannya mencapai 1 km. Sementara itu tadi pagi saat Tribun Solo menyambangi jembatan Sasak,
untuk kegiatan paginya pun juga terlihat sangat ramai, di mana mereka mulai membuka jembatan Sasak sekitar pukul 6 pagi dan nantinya akan dibuka sekitar 8 malam. Seperti itu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Tara Nur Fitriani dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari pengelola jembatan Sasak, Sugiono. Berikut liputannya untuk Anda. 1 malam ya? Harus selesai. Karena menyikapi kemarin yang ngoyak waktu ya. Tapi buatnya itu kemarin Sasaknya dari kemarin apa? Enggak, langsung jadi malam. Bikin sendiri. Bandung Bondowoso berarti ya? Ya enggak, Bondowoso, satu tim. Berapa orang tuh Pak? 20 orang. 20 orang. Itu ya yang sehari-hari ya, jaga kayak gini 20 orang. Semuanya ya? Sini 10. Oh, oke. Udah saya bagi-bagi. Oh, oke. Mereka tugasnya ngapain aja, Pak? Sama. Yang teman-teman yang 10-10 ini? Itu tugasnya ada yang nggak berani nolong. Oh. Nah, terus nanti ada yang bantu dorong. Kalau enggak yang nyebrangin juga ya. Ya. Oke. Pak Bakong, kalau boleh tahu untuk dua jembatan ini tuh butuhkan berapa biaya sih, Pak? Ini semua? Iya. Hampir 35 juta. Itu dari uang pribadi jenengan? Pribadi. Oke. Dan itu setiap tahun gitu ya Pak ya? Ya memang harus. Kalau dulu yang pertama bikin itu juga apa simbah-simbahnya jenengan juga atau berapa? Enggak, saya sendiri punya ide. Oh, dari tahun berapa sih ini Pak? Ada kayak ada apa? Model saya. Udah dari Mbak, tinggal nurun. Cuman kalau modelnya lain. Kalau dulu pakai nah, sekarang enggak pakainya tong. Lebih ngirit, lebih nyaman. Mulai pakai tong dari tahun berapa? Baru aja. Baru tahun ini nggih? 3 bulan. Oke. Pak, kalau boleh tahu kemarin kan lumayan banyak banget ya Pak ya. Itu kan satu orang 2.000. Tetap 2.000. Oke. Banyak sedikit 2.000. Ini berarti pendapatan kemarin lumayan meningkat ya Pak? Biasa 1.000. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Jayapura melakukan sidak stabilitas harga pangan pada sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Jayapura, Papua. Tim TPID Kota Jayapura yang dipimpin oleh penjabat Wali Kota Jayapura, Frans PK, memimpin apel dimulainya sidak di Main Hall Kantor Wali Kota Jayapura Entrop, Distrik Jayapura Selatan. Setelah diberikan arahan, tim TPID Kota Jayapura menuju sejumlah lokasi yang menjadi sampel pemantauan harga barang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Aldi Bimantara yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aldi. Ya, halo Firda dan juga Tribuners, tepat sekali dilaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kota Jayapura melakukan sidak stabilitas harga pangan pada sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Jayapura, Papua. Berdasarkan pantauan kami awak media pada Senin 26 September 2022, gabungan tim TPID Kota Jayapura yang dipimpin penjabat Wali Kota Jayapura, Frans PK, memimpin apel dimulainya sidak di Main Hall Kantor Wali Kota Jayapura di kawasan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Dan kemudian tim TPID ini menuju ke beberapa pusat-pusat perbelanjaan. Di antaranya diawali di pusat perbelanjaan Saga Mall Abepura untuk meninjau sejumlah harga bahan pokok ataupun sembako, dan di pusat perbelanjaan Saga Mall Abepura ini tim TPID menemukan harga cabai sebesar Rp80.000 per kilogram dan tomat Rp12.000 per kilogram. Kemudian di pusat perbelanjaan ini juga tim TPID menyoroti minyak goreng bersubsidi yang banyak ditemukan dibeli oleh para pengecer begitu. Firda dan juga Tribuners, setelah dari pusat perbelanjaan terbesar di kawasan Abepura, ini tim TPID Kota Jayapura langsung menuju ke pasar sentral Hamadi di Distrik Jayapura Selatan, dan dalam giat yang sama yakni meninjau kestabilan harga bahan kebutuhan dapur. Dan di pasar Hamadi ini juga tim TPID Kota Jayapura memantau harga sejumlah komoditas ya, yakni diantaranya yang sempat terpantau yakni cabai dari harga semula Rp75.000 ini kini naik menjadi Rp85.000 per kilogram. Kemudian tomat yang mulanya dijual seharga Rp5.000 per kilogram kini naik menjadi Rp10.000 per kilogram. Tak hanya itu Firda dan juga Tribuners, bawang merah dan juga bawang putih juga menjadi sorotan dari tim TPID Kota Jayapura saat melakukan sidak di pasar sentral Hamadi. Kemudian ikan dan singkong juga menjadi objek pemantauan tim TPID Kota Jayapura dalam kunjungannya ke pasar Hamadi, dan harganya masih
terbilang relatif stabil begitu. Kemudian Firda dan juga Tribuners dapat saya laporkan pula bahwa tim TPID selanjutnya dari Pasar Ahmadi kemudian menuju ke gudang Bulog untuk memantau ketersediaan stok beras untuk kesekian bulan ke depannya. Nah, di gudang Bulog ini Firda dan juga Tribuners, maksud saya, tim TPID Kota Jayapura ini mendapatkan informasi bahwa stok beras maksud saya sebanyak 3.500 ton telah tersedia dan dapat didistribusikan untuk 3 bulan ke depan. Dan dari giat sidak stabilitas harga pangan di gudang Bulog maksud saya kemudian berlanjut ke Hypermart Mall Jayapura yang menjadi kunjungan akhir dari tim TPID Kota Jayapura. Dari sini kemudian penjabat wali Kota Jayapura Frans PK menyampaikan ketegasannya bahwa dari hasil kunjungan pihaknya jika ditinjau dari sisi harga bahan kebutuhan pokok memang masih relatif stabil. Ia menyebutkan bahwa ada sedikit kenaikan tetapi bisa dikendalikan dan ada temuan perbedaan harga satu dengan lainnya tapi juga bisa dikendalikan gitu. Lalu untuk hasil sidak ke gudang Bulog memang seperti yang sudah tadi saya sebutkan Firda dan juga Tribuners bahwa untuk stok beras terbilang aman ya untuk 3 bulan ke depan untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya. Dan Frans PK juga menuturkan bahwa dari hasil sidak yang dilakukan oleh TPID Kota Jayapura ini pihaknya akan melakukan evaluasi dan mengikuti perkembangan harga dari waktu ke waktu karena memang kita ketahui bersama bahwa tidak menutup kemungkinan barang-barang juga akan mengalami kenaikan pasca naiknya harga BBM. Dalam sesi akhirnya wawancara kepada kami ia menegaskan bahwa dalam sidak kali ini dapat dipastikan stok aman dan harga dapat terkendali di pasaran. Demikian Vira dan juga Tribuners laporan singkat saya terkait dengan sidak Bapok yang dilakukan oleh TPID Kota Jayapura Papua. Dari Kota Jayapura Papua, Aldi Bimantara, Tribun Papua melaporkan kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Aldi Bimantara dari Tribun Papua atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK. Berikut liputannya untuk Anda. Pemerintah kota bersama Polresta, Kodim, Sato, dan jadi mulai tim pengendalian inflasi daerah Kota Jayapura melakukan sidak ya harga di pasar-pasar di Kota Jayapura, sampel di pasar modern dan juga pasar tradisional. Pasar modern itu di Saga Mall, kemudian juga dengan Hypermart Mall Jayapura. Kalau pasar tradisional di pasar Ahmadi ya, pasar sentral ya. Juga kita tadi singgah juga di cek ketersediaan beras, gula, minyak goreng di gudang Bulog. Dan dari hasil kunjungan, pertama dari sisi harga masih relatif stabil, ada sedikit. KM Namira 01 terbakar di perairan Selatan Anyer, Kabupaten Serang, Provinsi Banten pada Senin 26 September. Kebakaran tersebut disebabkan oleh korsleting listrik sehingga terjadi ledakan pada mesin yang mengakibatkan kapal tersebut terbakar. Humas Basarnas Banten, Estu Riyadi mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya sebanyak 8 orang penumpang yang dinahkoda atas nama Sobari berangkat dari dermaga Hotel Mambruk pada pukul 2 siang menuju perairan Sangiang untuk uji coba kapal. Setelah selesai melakukan uji coba pada pukul 4 sore, KM Namira 01 kembali melakukan perjalanan menuju Anyer. Namun pada saat perjalanan terdengar suara ledakan dari kamar mesin sebanyak 1 kali dan mengakibatkan kebakaran. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten. Ada Desi Purnamasari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Desi. Ya, baik. Terima kasih rekan Firda dan juga selamat siang Tribuner. Sebelumnya memang dikabarkan bahwa kapal KM Namira 01 telah terbakar di perairan Anyer, Kabupaten Serang, Provinsi Banten pada Senin 26 September 2022. Dan kebakaran tersebut memang disebabkan oleh korsleting listrik sehingga terjadi ledakan pada mesin yang mengakibatkan kapal tersebut terbakar. Dan hal ini juga dibenarkan oleh Humas Basarnas Provinsi Banten yakni Estu Riyadi mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dan yang sebelumnya ia juga menjelaskan bahwa
di dalam kapal Namira 01 tersebut terdapat sebanyak 8 orang penumpang yang sebelumnya memang dinahkodai oleh Sobari 40 tahun berangkat dari dermaga Hotel Mambruk pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat menuju perairan Pulau Sangiang untuk melakukan uji coba kapal Namira 01 tersebut. Dan setelah selesai melakukan uji coba kapal tersebut pada pukul 16.00, para penumpang dan juga nahkoda tersebut kembali melakukan perjalanan menuju ke arah Anyer. Namun memang pada saat perjalanan menuju arah Anyer pada pukul 14.00 tersebut terdengar suara ledakan dari kamar mesin, yakni sebanyak 1 kali dan mengakibatkan kebakaran itu terjadi. Dan dalam hal ini juga para penumpang kapal Namira tersebut berhasil dievakuasi oleh para nelayan yang memang pada saat itu juga sedang melakukan nelayan di perairan Sungai Sangiang tersebut. Dan dalam hal ini Estu juga mengatakan bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dan namun untuk kerugian sendiri belum dapat dipastikan. Dan untuk ke-8 penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat oleh para nelayan setempat yang memang pada saat itu sedang melaut dan berhasil dievakuasi menuju ke Hotel Mambruk. Dan korban saat ini telah dilarikan ke puskesmas terdekat karena memang mengalami luka yang ringan. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Desi Purnamasari dari Tribun Banten atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kadis Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, Syahrifuddin Irsan Dongoran mendatangi lokasi pohon tumbang di RSUP Haji Adam Malik, Jalan Bunga Lau, Kecamatan Medan, Tuntungan, Kota Medan pada Senin 26 September. Saat dimintai keterangan, Syahrifuddin menjelaskan penyebab pohon besar sekitar 25 meter tersebut tumbang. Dirinya menyebut bahwa pohon besar dan tua itu kondisinya masih sehat dan tidak lapuk. Syahrifuddin mengatakan akan melakukan peninjauan kembali terkait pohon yang umurnya sudah tua di wilayah RSUP Haji Adam Malik. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan. Ada Edward yang akan melaporkannya. Silakan rekan Edward. Ya, selamat siang Tribun Ners. Saya Edward melaporkan dari Tribun Medan. Adanya peristiwa semalam, Senin 26 September 2022 sore hari, sebuah pohon berukuran besar tumbang dan menimpa mobil yang sedang terparkir di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, Medan. Kadis Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, Syahrifuddin Irsan Dongoran terlihat mendatangi lokasi di Rumah Sakit Jalan Bunga Lau, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan. Saat dimintai keterangan, Syahrifuddin menjelaskan penyebab pohon besar sekitar 25 meter tersebut tumbang karena angin yang kencang. Dia mengatakan peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dalam hal ini, dia juga mengatakan tidak ada korban jiwa. Hanya saja, ada 3 mobil yang terkena dampak akibat pohon tumbang tersebut, yaitu mobil Agia dengan nomor polisi BK1150OT, Kijang Krista dengan nomor polisi BK1206CX, Avanza dengan nomor polisi BK1670RN. Dirinya menyebut bahwa pohon besar dan tua itu kondisinya masih sehat dan tidak lapuk, dan mengatakan akan melakukan peninjauan kembali terkait pohon yang umurnya sudah tua di wilayah RSUP Haji Adam Malik. Ditambahnya, Syahrifuddin mengatakan telah berkoordinasi dengan kecamatan dan akan melakukan peninjauan kembali untuk pohon mana saja yang akan dilakukan pemangkasan. Ketika dimintai keterangan mengenai penanggulangan mobil yang terkena dampak, Syahrifuddin menyebut akan menanggung dengan menggunakan asuransi. Terpisah, Rudi Naibahu masyarakat sekitar mengatakan takut dengan adanya pohon-pohon besar tersebut. Dia juga minta untuk segera dilakukan peremajaan agar tidak terjadi peristiwa yang sama. Dirinya berharap kepada dinas terkait untuk segera melakukan peninjauan terhadap pohon-pohon besar dan yang sudah tua agar segera ditebang. Humas Rumah Sakit Umum Pusat Adam Malik, Masario Dorawati, Cimacutak mengatakan tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun beberapa fasilitas RSUP seperti dinding dan kanopi rusak akibat tertimpa. Ia menyebut pohon yang tumbang berada di luar area rumah sakit. Mungkin itu informasi yang bisa disampaikan Tribuners. Terima kasih rekan Firda. Ya,
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Medan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kadis Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, Syahrifullah Irsan Dongoran. Berikut liputannya untuk Anda. Ini Pak, kronologisnya? Kronologisnya kan hujan lebat pada sore hari itu. Jadi dengan angin lebat itu yang menyebabkan pohon kita tumbang. Kejadiannya kapan, Pak? Sore tadi, sore. Sekira pukul jam berapa tadi? Sekitar jam 5. Apakah ada korban, Pak? Enggak ada. Apa aja yang nampaknya tadi ada mobil tadi, Pak? Berapa mobil tadi, Pak? Mobil yang terkena itu ada 3 unit. Jadi mobil yang dua lagi itu di mana sekarang, Pak? Mobil 2 tadi sudah dibawa penggunanya, cuma itu sudah kita data. Oh, sudah didata, cuma pemiliknya membawa pulang langsung, Pak ya? Pak, ini pohon ini diduga lapuk atau gimana? Sebenarnya pohon ini tidak lapuk, cuma karena terlampau angin kencang, ini kan daerah gunung biasa di sini, apalagi kalau angin-angin bahorok katanya kan, pohonnya masih sehat. Jadi terlihat banyak pohon yang sudah tua nih Pak umurnya. Apakah untuk penanggulangan selanjutnya apakah ada penebangan atau gimana Pak? Nanti kalau kita lihat, kalau pohon-pohonnya ini, kalau kita lihat pohonnya itu masih sehat, itu kita lakukan pemangkasan. Karena bagaimanapun kita butuh juga pohon kan, iya, Pak. Rindang, apalagi ini lingkungan rumah sakit. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kelas 1 Juanda Sidoarjo mengungkapkan penyebab terjadinya peningkatan suhu di kota Surabaya. Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Juanda, Teguh Tri Susanto memaparkan kondisi tersebut diakibatkan oleh fenomena equinox. Menurutnya, fenomena equinox adalah sebuah fenomena astronomi ketika matahari melintasi garis khatulistiwa dan secara periodik berlangsung 2 kali dalam setahun, yakni pada 21 Maret dan 23 September. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id, ada Febrianto Ramadhani yang akan melaporkannya. Silakan rekan Febri. Baik. Jadi untuk suhu di Surabaya dan Jawa Timur ini wajar-wajar saja di bulan sekarang atau periode fase equinox menurut Teguh, dan juga Teguh juga menambahkan fenomena equinox ini adalah sebuah fenomena astronomi ketika matahari melintasi garis khatulistiwa dan secara periodik berlangsung 2 kali dalam setahun, 21 Maret dan 23 September. Selain itu, kota Surabaya juga diprediksi mengalami fenomena kulminasi pada 12 Oktober. Jadi, fenomena kulminasi ini lanjut ya ketika matahari tepat berada di posisi paling tinggi saat deklinasi matahari sama dengan lintang pengamat. Kemudian fenomenanya disebut sebagai kulminasi utama. Jadi, pada saat itu matahari akan tepat berada di atas kepala pengamat atau titik zenit. Terus akibat bayangan benda tegak itu akan terlihat menghilang karena bertumpuk dengan benda itu sendiri. Karena itu hari kulminasi utama disebut juga sebagai hari tanpa bayangan, jelas Teguh. Dengan adanya dua fenomena tersebut, intinya tiap tahun kita mengalami fenomena equinox atau kulminasi. Jadi dua situasi itu bukan gelombang panas ya, ini cuma fenomena gerak semu matahari pada posisi pas di titik khatulistiwa tegasnya. Teguh juga berpesan kepada masyarakat untuk tidak mengkhawatirkan dampak itu menyebabkan suhu ekstrim. Equinox bukan seperti gelombang panas atau heat wave yang dapat meningkatkan suhu secara drastis, serta kejadian peningkatan suhu udara ekstrim di luar kebiasaan dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Jadi tetap mengantisipasi kondisi cuaca yang cukup panas dengan meningkatkan daya tahan tubuh dan tetap menjaga kesehatan keluarga serta lingkungan. Demikian yang bisa saya laporkan dari Harian Surya, Febrianto Ramadhani, kembali ke studio.
Baik, terima kasih rekan Febri dari surya.co.id atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ratusan penambang dari berbagai kabupaten di Bangka Belitung menemui penjabat Gubernur Bangka Belitung Ridwan Jamaluddin Senin 26 September. Terlihat tak jauh dari halaman kantor gubernur terparkir beberapa bus yang membawa para penambang tersebut. PJ Gubernur Bangka Belitung Ridwan langsung menghampiri para penambang di halaman kantor Gubernur Babel, kemudian menyalami penambang satu persatu. Para penambang berkali-kali melontarkan aspirasi dan keluh kesah sulit mencari nafkah di lapangan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Cici Nasyanita yang akan melaporkannya. Silakan rekan Cici. Baik rekan Firda dan Tribuners, diinformasikan kemarin memang ada ratusan penambang yang hadir di kantor Gubernur Bangka Belitung. Nah, para penambang ini menyampaikan aspirasi ya sebelum bisa dilihat di layar, sebelum mereka berada di halaman untuk memberikan petisi yang berisi 8 poin soal permintaan mereka soal pertambangan intinya. Nah, sebelumnya juga selama 3 jam pejabat gubernur dan beberapa perwakilan dari penambang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari setiap kabupaten yang ada di Babel itu sudah menyampaikan aspirasi di ruang Pasir Padi kantor gubernur. Dan dari hasil 3 jam rapat tersebut ada 8 petisi yang salah satunya mereka mendesak untuk PJ Gubernur segera mengusulkan WPR, wilayah pertambangan rakyat, sebagai salah satu solusinya. Nah, gubernur sendiri saat itu menyatakan akan melakukan percepatan dan akan berusaha untuk memanggil para bupati di setiap kabupaten. Pasalnya WPR ini mestinya harus diusulkan oleh bupati, kemudian nanti provinsi akan mengusulkan ke Dirjen ISDM tentunya. Dan dengan adanya WPR ini maka nanti akan lebih memudahkan para penambang untuk bekerja sesuai dengan regulasi, yang dimana penambangan timah ini mesti sesuai regulasi, sebab agar nantinya keselamatan kerja para penambang juga bisa terjamin, kemudian juga yang paling penting adalah kerugian negara bisa terkendali atau teratasi lah, karena dengan adanya nanti penambangan secara legal maka ada benefit atau pajak yang harus dibayarkan dan itu akan masuk ke daerah sendiri. Kemudian juga pasca tambang yang kita ketahui nanti biasanya akan menimbulkan dampak lingkungan, juga ada istilah reklamasi yang mesti menjadi tanggung jawab oleh para penambang sendiri. Dan dalam hal itu juga pejabat gubernur selain akan mengusulkan WPR juga akan melakukan beberapa upaya seperti memfasilitasi para penambang dengan PT Timah yang merupakan BUMN yang bergelut di dunia itu sendiri. Kemudian juga beberapa hal lainnya, pejabat gubernur meminta agar kondisi di lapangan tetap kondusif dan menghindari adanya keributan di lapangan terkait soal pertambangan timah di Bangka Belitung. Beliau menghimbau untuk para penambang tetap kondusif seperti itu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Cici Nasyanita dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari PJ Gubernur Bangka Belitung Ridwan Jamaluddin, dan berikut liputannya untuk Anda. Untuk kita semua, kawan-kawan yang saya hormati, pada hari ini kita memberi penghargaan lah kepada kawan-kawan APRI yang sudah menyampaikan aspirasi dengan damai, dengan kondusif. Tadi kami sudah mengadakan rapat dengan pendapat dengan APRI dari seluruh Bangka Belitung, dari Belitung Timur sampai Bangka Barat, lengkap hadir. Dan di dalam rapat tersebut sudah disampaikan 8 petisi yang sebentar lagi juga akan disampaikan secara langsung oleh Ketua APRI, Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia. Secara prinsip, Pak Gubernur, kami Forkopimda, Kapolda, Kajati, Danrem, Kabakamla, dan Lanal bersedia menerima aspirasi yang sudah kawan-kawan sampaikan. Alhamdulillah. Salah satunya Pak Gubernur ini selain PJ Gubernur, beliau adalah Dirjen Minerba yang tentunya punya keahlian khusus dalam rangka bagaimana tata cara menetapkan sebuah wilayah menjadi wilayah penambangan rakyat. Allah. Bagaimana
caranya mengeluarkan izin penambangan rakyat. Amin. Oleh karena itu kawan-kawan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Kita jaga kondusivitas karena hanya dengan cara yang kondusiflah semua tuntutan ini, semua aspirasi ini akan sesegera dilaksanakan. Dan Taman Ismail Marzuki kembali dibuka setelah melalui proses revitalisasi sejak tahun 2019. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan tim tidak boleh dijadikan tempat komersialisasi. Saat ditemui di Taman Ismail Marzuki, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Anies menggambarkan hal tersebut sama halnya saat membangun stadion lapangan bola dengan standar FIFA tidak dikomersialkan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com. Ada Leon Wikel yang akan melaporkannya. Silakan rekan Leon. Baik, terima kasih rekan Firda. Taman Ismail Marzuki atau TIM kembali dibuka setelah melalui proses revitalisasi sejak tahun 2019 yang lalu. Gubernur DKI Jakarta atau Anies Baswedan menegaskan bahwa TIM tidak boleh dijadikan untuk tempat komersialisasi. Ia mengatakan komersialisasi memiliki arti bahwa tidak untuk dijadikan tempat mencari untung. Jadi walaupun Pemprov DKI Jakarta memberikan investasi sebesar Rp 1,4 triliun, tapi pihaknya tidak mencari pendapatan untuk menutupi investasi tersebut. Saat ditemui di Taman Ismail Marzuki, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Anies menggambarkan hal itu sama halnya saat membangun stadion lapangan bola dengan standar FIFA, yaitu tidak untuk dikomersialkan. Anies menegaskan hal itu berarti tidak untuk disewakan untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, untuk tim sendiri tidak disewakan dan dipastikan tidak untuk mencari keuntungan. Ia menambahkan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan memberikan subsidi bagi para seniman yang ingin tampil di tim. Subsidi yang diberikan kepada para seniman adalah sebesar 28 miliar hingga akhir tahun 2022. Anies pun berharap dengan tidak adanya komersialisasi di tim, Pemprov DKI Jakarta mampu memberikan yang terbaik untuk kemajuan seni di DKI Jakarta. Demikian informasi, kembali pada rekan Firda di studio. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan berikut liputannya untuk Anda. Komersialisasi artinya begini, tidak dijadikan tempat mencari untung. Itulah. Jadi walaupun ini kita investasi 1,4 triliun, tapi kita tidak kemudian mencari pendapatan untuk menutup investasi 1,4 triliun semata-mata. Jadi bukan begitu, karena ini kita mencari manfaatnya. Sama seperti kita bangun stadion, bangun lapangan sepak bola standar FIFA. Itu ditulis tidak untuk dikomersialkan, artinya tidak untuk disewakan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi tujuannya bukan sebagai profit center. Itu yang dimaksud. Jadi tentu akan ada biaya, ada subsidi, nah itu yang nanti pemerintah akan memberikan. Nah, nanti siapa yang dapat subsidi? Disinilah peran Dewan Kesenian Jakarta. Mereka yang setelah melalui kurasi dianggap layak, nah itulah yang akan diberikan subsidi. Jadi dengan begitu tempat ini terjaga marwahnya. Dan yang akan tampil pun begitu. Untuk tampil di tim, dia harus lolos kurasi. Jadi tidak semata-mata karena punya uang lalu bisa sewa tim, tapi dia harus lolos kurasi. Jadi itu kira-kira yang kita jadikan sebagai pegangan, dan kita berharap dengan cara seperti ini kita nanti bisa memberikan yang terbaik untuk kemajuan seni di Jakarta. Rekrutmen calon panitia pengawas pemilu atau Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa 27 September berakhir. Berdasarkan update pendaftar calon Panwaslu Kecamatan di staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banjar, setidaknya ada sejumlah kecamatan yang belum memenuhi kuota kebutuhan. Setiap kecamatan sedikitnya membutuhkan 6 bakal calon pendaftar Panwaslu Kecamatan setempat. Muji adalah pendaftar calon Panwaslu Kecamatan Simpang 4 mengaku semangat bersaing kendati keduanya bersahabat akrab. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post, ada Mukhtar Wahid yang akan melaporkannya. Silakan rekan Mukhtar. Baik rekan Berda, baik kami laporkan dari Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya berada di halaman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banjar ya.
hari ini adalah hari terakhir pendaftaran panitia pengawas pemilu kecamatan. Jadi Bawaslu Kabupaten Banjar memerlukan sekitar satu kecamatan itu 6 orang, dikali 20 jadi 60 orang yang diperlukan. Pendaftarnya sangat luar biasa antusiasnya, dan Kecamatan Martapura Kota paling banyak peminatnya. Persaingan ketat di Kecamatan Martapura, tetapi di sisi lain ada juga sejumlah kecamatan yang masih minim pendaftar, terutama di wilayah Kecamatan Cintapuri dan Kecamatan Telaga Buntung yang jumlah pendaftarnya di bawah dari 3 pendaftar. Nah, untuk menyikapi hal ini, Bawaslu kemungkinan akan memperpanjang, dan hingga hari ini apabila tercapai jumlah pendaftar tidak akan diperpanjang, tapi mereka mengantisipasi dengan melakukan meminta petunjuk ke Bawaslu Kalsel dan Bawaslu RI apakah pendaftar yang di kecamatan lain kotanya lebih banyak bisa dialihkan ke kecamatan yang minim pendaftar. Kemudian hari ini juga ada kunjungan dari Bawaslu Kalsel untuk monitoring dan evaluasi serta asistensi pendaftaran yang hari ini terakhir secara serentak di Provinsi Kalimantan Selatan. Demikian Firda yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Banjarmasin Post atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. 2 hari pasca peringatan Hari Tani Nasional pada 24 September, Serikat Petani Indonesia atau SPI Kalimantan Timur menggeruduk kantor DPRD Jalan Toku Umar, Kota Samarinda dengan membawa traktor yang digunakan untuk membajak sawah mereka Senin 26 September. Aksi ini sendiri ialah bentuk protes dari para petani guna menyuarakan aspirasi mereka terkait melonjaknya harga bahan bakar minyak solar dan pupuk bersubsidi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim. Ada Muhammad Fairusani yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fairus. Ya, selamat siang Tribuners dan rekan Firda, melaporkan dari Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, bahwa ya ada aksi damai dari Serikat Petani Indonesia Dewan Perwakilan Wilayah Kalimantan Timur pada Senin kemarin, bahwa mereka dalam momentum Hari Pertanian Nasional membawa traktor yang untuk membajak sawah ke depan pintu gerbang masuk DPRD Kalimantan Timur. Aksi ini dilakukan bahwa mereka menolak adanya kenaikan BBM dan juga mengaspirasikan adanya lonjakan dari harga pupuk bersubsidi. Dari sekian puluh orang yang datang dan hadir menyuarakan pendapat mereka di depan pintu gerbang gedung dewan tersebut, mereka kesemuanya juga sama, yakni bahwa menuntut agar bahan bakar minyak jenis solar agar dapat tersedia di kabupaten kota, khususnya di wilayah-wilayah yang di mana tidak terjangkau oleh dan jauh dari ladang-ladang sawah persawahan petani di kabupaten di Kalimantan Timur. Yang kedua, para petani juga menyuarakan adanya beberapa kelangkaan dalam ketersediaan pupuk bersubsidi, yang dimana kini mereka beralih kepada pupuk yang non subsidi yang notabene harganya cukup mahal dan memberatkan para petani. Dan yang ketiga, disuarakan juga oleh para petani terkait dengan adanya hak guna tanah atas persawahan mereka. Juga ada beberapa dari teman-teman petani yang menyuarakan aksi dan aspirasi mereka di gedung dewan tersebut terserobot oleh lahan-lahan milik pihak-pihak tertentu, di mana ada juga perusahaan di sekitar persawahan mereka dan ada juga tumpang tindih lahan. Nah, aksi mereka juga diakhiri dengan ada
Wakil Ketua DPRD Kaltim yakni Seno Aji yang menemui mereka dan mendengar dalam rapat dengar pendapat di Gedung E lantai 1 Gedung Kedewanan. Mereka juga sempat menyuarakan beberapa pokok aspirasi mereka yang mana tuntutan-tuntutan mereka itu akhirnya nantinya bakal dibawa ke pemerintah Provinsi Kaltim agar didorong oleh Dewan agar dapat terserap, dan juga para petani juga mendapat program-program yang mana sudah disusun oleh pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi sendiri dalam ini juga sudah menyusun beberapa program, yakni terkait dengan ketersediaan BBM juga yang mana dinilai belum tersosialisasikan, nantinya bakal diakomodir pihak Dewan untuk nantinya disampaikan kepada para petani. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Muhammad Fairusani dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari pihak terkait dan berikut liputan untuk Anda. Dari teman-teman dari serikat petani itu mereka menuntut permasalahannya satu, harga solar naik Pak. Jadi petani tidak bisa membuat ladangnya atau sawahnya karena usaha ini minyaknya naik, akhirnya mereka nggak bisa neraktor. Satu. Yang kedua, pupuknya naik, pupuknya semua naik Pak, pupuk bersubsidi naik semua. Dan ketiganya HGU Pak, HGU itu rentan sekali karena selama ini kan lahan semua tidur digarap oleh masyarakat. Ternyata ya dihalang-halangi oleh pihak-pihak tertentu sehingga masyarakat ini menjadi susah sekali. Dalam artian diserobot gitu Pak ya? Dalam artian diserobot. Oh siap. Banyak Pak kasusnya Pak? Banyak kasusnya. Kedua ya koridor masuk. Jadi ya jalan kita yang sudah dilalui setiap hari pagi seperti ini akhirnya berantakan semua. Kalau teman-teman yang hari ini dari serikat petani dari mana nih Pak? Petani dari Kutai Kartanegara. Siap. Habis petani dari Kutim, dari Timur, dari Balikpapan. Ada semua. Artinya menyuarakan tiga soal tadi Pak ya? Apa sih Pak yang diminta Pak ke Dewan Pak? Ya. Yang diminta ke Dewan apa sih Pak? Yang diminta ke Dewan tadi masalah itu Pak, masalah bahan bakar, harga padi merosot, karena harga padi selama ini kan merosot. Tetapi dari obat-obat, pupuk-pupuk semua naik melambung tinggi. Jadi berharap apa Pak? Bantuan atau seperti apa Pak? Dari mengharap artinya mereka bisa meditasi dari BPR bisa menyampaikan dengan pemerintah gitu Pak. Artinya mereka mediasi dengan pemerintah supaya bagaimana pupuk ini bisa turun, subsidi bisa turun, plus minyak juga bisa, solarnya termasuk solarnya bisa turun. Kalau pupuk subsidi sendiri Pak, kalau di daerah-daerah itu Pak gimana Pak kondisinya Pak? Ada suplainya tuh kurang atau gimana Pak? Suplainya kurang, termasuk kurang juga Pak. Kadang-kadang langka juga pupuknya. Oh. Langka termasuk solar juga ya langka juga Pak. Penyerahan sertifikat sejumlah aset pemerintah Kota Pekanbaru berlangsung pada momen peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional tahun 2002 di Provinsi Riau, Senin 26 September. Prosesi penyerahan berlangsung selesai upacara yang berpusat di kantor Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru atau BPN Pekanbaru. Total ada 7 sertifikat yang diserahkan pada kegiatan untuk pemerintah Kota Pekanbaru. 2 diantaranya sertifikat hak pengelolaan untuk Pasar Cikpuan dan Pasar Induk. Kemudian 5 sertifikat lainnya untuk hak pakai sebanyak 5 aset. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Fernando Sikumbang yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fernando. Halo rekan Fernando. Oke, terima kasih Firda. Selamat siang Tribuners. Jadi pada momen upacara Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional Riau yang berpusat di kantor BPN Pekanbaru pada Senin kemarin, Firda, telah berlangsung penyerahan sertifikat aset milik pemerintah Kota Pekanbaru, Tribuners, sebanyak 7 sertifikat, Tribuners. Jadi ke-7 sertifikat itu diserahkan langsung kepada perwakilan pemerintah Kota Pekanbaru yang pada saat itu hadir adalah Asisten 1 Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Sufaizal, menerima langsung dari sertifikat yang diserahkan langsung oleh PLT Kepala Kanwil BPN Riau
Asnawati yang hadir pada upacara kemarin, Tribuners. Dan selain itu, secara keseluruhan, informasi yang diperoleh dari pihak BPN Pekanbaru, Tribuners, total ada 11 aset milik pemerintah yang diserahkan, Tribuners, pada hari kemarin, Tribuners. Ada diantaranya merupakan milik pemerintah Provinsi Riau dan ada juga milik aset milik Polri yang sertifikatnya diserahkan langsung oleh pihak BPN Kanwil Riau kepada masing-masing pemerintah provinsi, pemerintah kota dan juga perwakilan pihak Polri atau Polres Pekanbaru tepatnya, Tribuners. Jadi dalam penyampaiannya kemarin, pihak pemerintah kota Pekanbaru sangat merasa senang dan bakal menindaklanjuti adanya sertifikat ini dengan menggesa proses pembangunan nantinya di aset-aset tanah yang sudah bersertifikat tersebut, Tribuners. Karena memang cukup panjang prosesnya untuk penerbitan sertifikat tersebut, terutama untuk dua aset, yaitu untuk aset Pasar Cipuan dan juga aset bidang tanah untuk pembangunan Pasar Induk. Jadi pemerintah Kota Pekanbaru mengaku bakal terus melakukan sertifikasi terhadap lahan-lahan milik pemerintah kota yang memang saat ini masih ada yang belum memiliki sertifikat, Tribuners. Untuk saat ini saja, Tribuners, data dari pihak Dinas Pertanahan Pekanbaru secara keseluruhan ada 60% aset berupa lahan milik pemerintah Kota Pekanbaru sudah memiliki sertifikat, Tribuners. Namun 40% lainnya masih belum memiliki sertifikat. Maka pemerintah kota pun berupaya untuk menggesa proses sertifikasi aset milik pemerintah Kota Pekanbaru, Tribuners. Dan mereka menargetkan proses sertifikasi bisa rampung pada tahun 2024 mendatang. Dan pihak BPN sendiri menyampaikan, Tribuners, mereka siap mendampingi pemerintah Kota Pekanbaru, terutama dalam menggesa proses pembuatan sertifikat, baik sertifikat hak pakai maupun untuk hak pengelolaan, Tribuners. Dan untuk tahun ini saja, mereka sudah menerbitkan beberapa sertifikat aset bidang tanah milik pemerintah Kota Pekanbaru dan juga instansi-instansi lainnya di Kota Pekanbaru, Tribuners. Dan juga ada beberapa daerah lainnya di Provinsi Riau. Dan pihak BPN sendiri mengaku berkomitmen untuk mendukung upaya sertifikasi lahan aset bidang tanah milik pemerintah Provinsi Riau maupun pemerintah
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Roro Fitria, trauma bertemu dengan mantan suaminya Andre Irawan. Pengadilan Agama Jakarta Selatan menggelar sidang cerai perdana pasangan publik figur Roro Fitria dan Andre Irawan. Roro Fitria dan Andre Irawan hadir dalam sidang yang beragendakan mediasi tersebut. Usai sidang, Roro Fitria mengungkapkan perlakuan suaminya saat sidang berlangsung. Menurutnya, Andre Irawan melakukan tindakan yang bikin dirinya ketakutan. Roro Fitria sendiri tidak membeberkan perlakuan seperti apa yang membuat dirinya merasa takut. Andre sebelumnya menyebut persoalan bermula lantaran dirinya lebih memilih untuk menemani ibundanya yang sakit ketimbang foto newborn. Namun, Roro membantah hal tersebut. Ia bahkan mengungkapkan bahwa perlakuan kasar dari Andre lah yang membuatnya mantap melayangkan gugatan cerai. Setelah setahun menjalani bahtera rumah tangga, selebritas Roro Fitria mantap untuk menceraikan suaminya. Bahkan ia pun mengaku trauma untuk bertemu dengan Andre Irawan. Berikut wawancara dengan Roro Fitria. Allah Akbar. Bang, bentar aja bang. Bentar aja bang. Woi. Verbal apa non verbal? Gimana Kak Roro mungkin verbal apa setelah bertemu? Berhenti dulu bang biar enak. Ya. Nanti aja jam. Bang, udah bang. Yap. Bang, bentar bang, jangan dorong bang. Taruh. Insiden apa? Insiden apa ini? Non verbal apa verbal? Apa ya maafin ya? Perlakuannya? Mobil. Yang Itu pada saat di ruang mediasi ya, Mas? insiden apa Nyai? Verbal apa non verbal Nyai? Aduh, tangan gue putus bang. Aduh. Kenapa nggak di sini aja sih Mbak Roro? Nyai, kantor aja. Kantor aja. Di kantor. Di kantor kita aja. Nanti di kantor bang. Jam 1 kesini lagi. Oh, jam 1 ada preskon di sana jam 1. Aduh, HP gua sampai begini lagi. Tolong, panas. Nyai. Tolong. Roro, foto aja Mbak. Mbak. Roro. Jadi sudah tepat tekad Mbak Roro ya untuk bercerai Mbak. Berarti mediasi gagal atau gimana Mbak? Gagal Mbak Roro. Makasih Mbak Roro. Yuk. Ya. Maaf. Bang, sore. Oke. Ya jam 1 ya absen ya. Iya. Mediasi. Allah Akbar. Bang, bentar aja bang. Woi. Verbal apa non verbal? Gimana Kak Roro mungkin verbal apa setelah bertemu? Berhenti dulu bang biar enak. Ya. Nanti jam. Bang, udah bang. Yap. Bang, bentar bang, jangan dorong bang. Taruh. Insiden apa? Insiden apa ini? Non verbal apa verbal? Apa ya maafin ya? Perlakuannya? Mobil. Itu pada saat di ruang mediasi ya, Mas? Insiden apa Nyai? Verbal apa non verbal Nyai? Aduh, tangan gue putus bang. Aduh.
Kenapa nggak di sini aja sih Mbak Roro? Di kantor kita aja. Nanti di kantor Bang. Jam 1 kesini lagi. Kasih alamatnya. Oh, jam 1 ada preskon di sana jam 1. Aduh, HP gua sampai begini lagi. Tolong, panas. Tolong. Mbak Roro, foto aja Mbak. Mbak Roro. Jadi sudah tepat TKP Mbak Roro ya untuk bercerai Mbak. Berarti mediasi gagal atau gimana Mbak? Gagal Mbak Roro. Makasih Mbak Roro. Makasih Mbak Roro. Yuk. Ya. Maaf. Sore. Berita selanjutnya datang dari Paula Verhoeven sempat terjebak dalam lift saat di Amerika. Belum lama ini, pasangan selebritas Baim Wong dan Paula Verhoeven bertolak ke Amerika Serikat untuk menjalani pekerjaan sekaligus berlibur. Namun ada cerita yang kurang mengenakan di saat Baim Wong dan Paula Verhoeven berada di Amerika Serikat untuk bekerja sambil liburan. Paula Verhoeven mengaku mengalami kejadian yang tak mengenakan, di mana ia terjebak di dalam lift hotel selama hampir 15 menit. Ketika lift mati, model cantik profesional itu berusaha membukanya dan sempat berhasil. Pintu lift hanya terbuka sedikit dan kemudian tertutup kembali. Saat mencoba membuka liftnya, ibu dua anak itu bersyukur karena ada petugas hotel yang melintas dan berusaha membantunya. Paula Verhoeven mengaku kejadian tersebut merupakan pertama kalinya yang ia rasakan dan bisa bertahan selama 15 menit di dalam lift saat hendak mencari makan. Berikut wawancara dengan Paula Verhoeven. Terus sempat katanya dikabarkan waktu bikin dia terus bilang udah untuk giveaway aja, itu gimana sih kan sebenarnya? Bingungnya kalau kami kan itu aja deh, jadi tahu yang dulu aja. Nah tahun ini kepikiran adalah daripada ribut kita kan aja buat di rumah aja, karena punya bisa dilakukan. Tadi sampai kata meminta terus di rumah udah lama lah. Kak, waktu itu ceritanya gimana sih kan terjebak di Amerika tuh? Jadi itu kemarin waktu itu aku lagi buat cari makan sendirian, tiba-tiba bener-bener stuck mati gitu, jadi nggak bisa buka. Untuk udah di lantai paling bawah dan dasar kan, jadi dipencet-pencet jalan nggak ada yang jawab-jawab. Jadi di depan kita aku ada si security yang biasa buat nasi, jadi orang bangga lah. Buka dikit, tutup lagi, jadi belum main kalau karena aku takutnya untungnya nggak buka kan, ini kan nggak terlalu pengap, takutnya kalau ada lama di sini. Nah itu tuh
benar-benar membuat kamu, katanya membuat kamu ini banget ya, maksudnya trauma lah gitu untuk naik kereta apa gimana? Ya memang nggak tahu ya, emang takut aja karena baru pertama kali itu dipanggil yang kayak gitu di luar negeri kan. Dan handphonenya tuh bener-bener nggak ada sinyal sama sekali. Itu di dalamnya pada siapa aja? Ada cuma aku sendiri ada karena waktu itu sih aku apa sering kamar aku cari makan Nah kalau Kiana sendiri katanya udah sering banget jailin adik kayak gitu, sampai isengin adik itu gimana sih kak? Cukup repotan nggak sih kak Paula sendiri untuk kayak ngurusin mereka berdua gitu? Kemarin juga kita pergi benar-benar pergi di hati sendiri juga kemudian udah kiatnya juga apa namanya udah mulai sering jalan sudah mandi nih sudah makan sendiri ya walaupun karena makan kan nggak banyak yang makan juga nggak bisa jalan. Oh ya. Oke. Siap. Iya. Berita selanjutnya, alami sakit parah nenek Raffi Ahmad dirawat di rumah sakit. Keluarga Raffi Ahmad sedang sibuk mengurusi Mami Popon yang sedang sakit parah dan saat ini menjalani masa penyembuhan. Mami Popon dikenal sebagai nenek Raffi Ahmad, Nisha Ahmad, dan Syahnaz Sadiqah. Saat terbaring sakit, Mami Popon terus menanyakan Raffi Ahmad yang sudah lama tidak menjenguknya. Raffi Ahmad memang diketahui bahwa dia memang sibuk bekerja. Raffi Ahmad juga sudah tahu terkait dengan kondisi kesehatan neneknya. Nisha Ahmad berharap neneknya akan segera pulih. Menurut Nisa, Mami Popon dirawat di rumah sakit setelah kesehatannya menurun. Nenek Raffi itu sampai kesulitan untuk menggerakkan tubuhnya akibat sakitnya itu. Berikut keterangan dari berikut keterangan dari Nisha Ahmad. Baru pulang sore ini, langsung ke rumah sakit gimana sih? Kayaknya sih aku belum tahu ya, maksudnya kayaknya sih pasti kalau pas udah ada waktu kosong pasti langsung ke sana, karena dari kemarin aku bilang ya nanti begitu pulang langsung mau nengok mami. Mami Popon sendiri pengennya apa sih kan? Mamanya kan suka minta makan atau gimana? Oh iya emang, tapi kan memang mami pun juga udah nggak bisa makan kan, jadi semuanya dari selang. Cuman kadang suka minta misalnya pengen sate gitu, terus nanti si bumbunya aja paling dikasih gitu supaya dia ngerasain oh iya rasa bumbunya aja gitu, tapi nggak bisa makan itu nggak bisa, paling hanya rasa-rasanya aja gitu. Dari dokter update maksudnya ada info nggak sih kak, maksudnya kondisi Mami Popon seperti apa gitu? Ya kondisinya ya gitu ya, maksudnya kan nanti juga ini masuk dan maksudnya juga nggak bisa terlalu banyak tindakan yang diambil soalnya kan udah 10 juga karena takutnya nanti jadinya komplikasi sana. Jadi ya sekarang kita kayak masuk rumah sakit ini upaya supaya ngilangin bengkaknya supaya nggak terlalu ngilu badannya gitu, karena kan kasihan gitu kan badannya ngilu, kasih apa makanannya obatnya gitu supaya nggak terlalu kerasa sakitnya. Tapi saat ini udah murah kan dari bengkak-bengkak di badannya? Alhamdulillah sih sejak dimasuk ke bawah rumah sakit udah mulai berkurang bengkaknya, karena kan dikasih obat ya di rumah sakit juga nggak sebengkak waktu kemarin. Tapi apa Mami salah makan atau gimana sebelum masuk rumah sakit gitu? Maksudnya karena bengkak-bengkaknya karena apa? Oh enggak, kan Mami memang udah nggak bisa bergerak. Terus jadi tiduran aja. Jadi kan semuanya kan kalau kita semua otot gak digerakin lama kan pasti ada suatu pembengkakan gitu kan, ada suatu penimbunan lagi gitu. Oke. Iya mudah-mudahan yang terbaik lah, dikasih yang terbaik sama Allah gitu. Mudah-mudahan kita udah ngedoainnya semua pokoknya yang terbaik buat Mami gitu. Kalau dikasih kesehatan psikis pula gitu. Mami gak ngerasain sakit gitu, karena kan kasihan kita juga bangun gitu itu masih harus berapa ngerasain sakit, karena kita aja gitu yang umur segini kalau misalnya gak bisa ngapa-ngapain sakit, terus makan gak bisa, minum juga gak bisa gitu kan, pasti gak enak banget rasanya.
Terima kasih Tenisa. Terima kasih Tenisa. Gantian mama, terus kakaknya mama, gitu. Pokoknya kita gantian. Nih kan baru pulang sore ini, langsung ke rumah sakit yang kayaknya sih aku belum tahu ya, maksudnya kayaknya sih pasti kalau pas udah ada waktu kosong pasti langsung ke sana, karena dari kemarin Raffi bilang ya nanti begitu pulang langsung mau nengok mami. Kapan sendiri pengennya apa sih kan? Mamanya kan suka minta makan atau Oh iya emang, tapi kan memang mami pun juga udah nggak bisa makan kan, jadi semuanya dari selang. Cuman kadang suka minta misalnya pengen sate gitu, terus nanti si bumbunya aja paling dikasih gitu supaya dia ngerasain oh iya rasa bumbunya aja gitu, tapi nggak bisa makan gitu, nggak bisa, paling hanya rasa-rasanya aja gitu. Dari dokter update, maksudnya ada info nggak sih Kak, maksudnya kondisi Mami Popen seperti apa gitu? Ya kondisinya ya gitu ya, maksudnya kan mami juga ini udah masuk dan maksudnya juga nggak bisa terlalu banyak tindakan yang diambil, soalnya kan udah 10 juga karena takutnya nanti jadinya pendidikan di sana. Jadi ya sekarang kita kayak masuk rumah sakit ini upaya supaya ngilangin bengkaknya, supaya nggak terlalu ngilu badannya gitu, karena kan kasihan gitu kan badannya ngilu, kasih apa makanannya, obatnya gitu supaya nggak terlalu kerasa sakitnya. Alhamdulillah sih sejak dimasukin ke bawah rumah sakit udah mulai berkurang bengkaknya, karena kan dikasih obat ya di rumah sakit juga gitu, nggak sebengkak waktu kemarin. Tapi apa Mami salah makan atau gimana sebelum masuk rumah sakit gitu? Maksudnya karena bengkak-bengkaknya karena apa? Oh enggak, kan Mami memang udah nggak bisa bergerak. Terus jadi tiduran aja. Jadi kan semuanya kan kalau kita semua otot gak digerakin lama kan pasti ada suatu pembengkakan gitu kan, ada suatu penimbunan gitu. Oke. Iya mudah-mudahan yang terbaik lah, dikasih yang terbaik sama Allah gitu. Mudah-mudahan kita udah ngedoainnya semua pokoknya yang terbaik buat Mami gitu. Kalau dikasih kesehatan seperti semula gitu. Mami gak ngerasain sakit gitu, karena kan kasihan kita juga bangun gitu itu masih harus berapa ngerasain sakit, karena kita aja gitu yang umur segini kalau misalnya gak bisa ngapa-ngapain sakit, terus makan gak bisa, minum juga gak bisa gitu kan, pasti gak enak banget rasanya. Berita selanjutnya, 2 tahun vakum Vicky Shu siap sapa penggemar dengan lagu terbarunya. Penyanyi Vicky Shu siap kembali bernyanyi meramaikan industri musik Indonesia setelah 2 tahun vakum dari dunia tarik suara. Vicky Shu vakum dari panggung musik setelah fokus untuk mengurus anaknya. Saat ini Vicky Shu sedang menyiapkan 2 lagu baru sebagai penanda kembali dirinya bernyanyi. 2 lagu itu sebut istri Ade Imam Prabowo tersebut menceritakan pengalaman kehidupannya baik menjadi artis dan kader partai. Penyanyi yang kini berusia 37 tahun itu kembali ke dunia musik karena ingin terus berkarya. Vicky Shu menyadari saat ini bermunculan banyak penyanyi pendatang baru ketika memutuskan kembali bernyanyi. Meski begitu, pelantun Mari Bercinta 2 itu tidak mempersoalkannya. Berikut wawancara dengan Vicky Shu. Justru bukan motivasi, tapi aku pikir zaman dulu aku kayaknya gitu ya. Itu badan sekecil itu aku selalu ngerasanya gendut, badannya ya Allah sebitin gitu. Aku dulu ngerasa ih gendutan, ini apa gitu. Ternyata zaman dulu aku agak ada gila-gilanya gitu kan. Sekarang lebih bersyukur. Jadi lebih bersyukur, sehat, terus suami juga sebenarnya nggak setuju kalau aku terlalu kurus. Jadi ada batasan, kadang dia bilang kamu lagi naik, kalau misalnya mau diet nggak apa-apa, tapi dia nggak wanti-wanti nggak boleh terlalu kurus kayak zaman banget, nggak boleh, penting baju lama udah muat aja buat show atau apa gitu. Tapi dia sendiri memang keinginan dari kakak atau mungkin sempat ada komen dari suami nggak ini, karena dia gini, kamu kan memilih untuk menyusui kata dia gitu kan, ya udah kamu terima konsekuensinya, berarti masih turun apa-apa, nanti kalau udah berhenti terserah mau apa ya. Oh iya kak, kayaknya kakak terjun ke dunia politik ini gimana kak? Aku di politik jujur aja ya, sebenarnya tuh udah lama sih, cuma
bidang-bidang yang memang aku kuasain tapi jarang diperhatikan sebenarnya. Bidang perempuan dan anak itu kan sebenarnya nggak terlalu dilirik gitu ya. Tapi kan kesejahteraan Indonesia itu sendiri juga bersumber pada ibu yang bahagia, wanita yang bahagia. Alasannya terjun ke politik sendiri kan berumur ini seperti apa sih? Aku dulu emang sarjananya politik, jadi emang dari kecil emang pengen, jujur kalau di politiknya aku tuh pengennya diplomat sebenarnya. Tapi dalam perkembangannya, misalnya aku sebagai seorang musisi kan bertemu dengan orang, ya aku sering jadi tempat curhat. Aku merasa terpanggil aja untuk terus anak-anak dan wanita-wanita ini. Kayak contoh kemarin yang di satu kekerasan seksual yang itu juga aku sama teman-teman bidang perempuan anak juga fight apa sih merancang undang-undangnya gitu kan, baca, dipelajarin, ikut fight biar cepat disahkan, ya gitulah sebenarnya. Startnya mulai kapan ikut di partai politik itu? Kalau masuk partai itu udah dari 2018 awal. Kan dari 2024 gitu, maksudnya ada rencana kah lagi mengulang lagi seperti 2019 itu nyalek lagi? Dilihat nanti. Berat kenapa? Berat kenapa? Insya Allah yang terbaik. Tapi yang buat lagu sendiri yang menyanyi itu masih kakak? Masih, aku lagi mau rekaman minggu depan nih baru jadi. Aku kebetulan udah jadi 2 lagu yang di ACC sama label. Terus 1 lagu aransemennya udah jadi lagi minggu ini berarti. Kalau nggak minggu ini minggu depan lagi datang rekaman lagu ini. Yang pertama nih, satunya lagi proses diselesaikan aransemen. Lagunya mungkin judulnya apa? Nah, judulnya aku masih bingung ya. Cuman yang jelas yang satu ballad, temanya aja ya. Iya, temanya. Yang satu ballad itu kayak orang-orang yang gagal banget ceritanya. Sebenarnya tapi lebih universal gitu. Itu kayak masih menyayangi seseorang. Kalau yang satunya lagi itu ini seru sih, tapi kayaknya nanti aja dibocorinnya. Tapi dia lagunya lebih cheer up, lebih membawa kalau bahasa anak sekarang itu positif vibe. Jadi kayak kita tuh percaya diri, supaya kita tuh nggak minderan, harus yakin. Ini berdasarkan pengalaman berdasarkan pengalaman bisa jadi. Kalau yang ini positif vibe itu sebelah aku terinspirasi salah satu judul aku, tapi nanti aku ceritain. Oke. Bentar. Yang satunya yang ballad, aku itu tadi karena tempat curhatan teman-teman, jadinya ya banyak kisah-kisah. Kan nyiapin single lagi, apa memang sudah menyiapkan diri untuk sibuk lagi di musikah atau seperti apa gitu? Iya, aku baru ini kan waktu itu selesai join gitu ya, karena satu ya lebih mulai bisa menggunakan karena itu kan bagaimana penting. Terus juga secara waktu anak-anak udah mulai semua, jadi ada yang bisa aku bagi. Nah, tapi dengan banyaknya penyanyi pendatang baru yang bagus-bagus, merasa tersaingi nggak sih? Anak-anak kan aku nih ya, kalau melihat banyak penyanyi perempuan cantik, suaranya bagus susah. Biar kita nggak kalah sama Korea gitu. Iya kan, gitu. Jadi aku tuh setiap lihat ada penyanyi baru cantik, suaranya bagus, penampilannya bagus, kita pesen. Justru kalau dia biasa, maksudnya secara penampilan biasa aja kayak nggak berdiri, penampilan tuh kayak sayang banget sih lo dia jadi perempuan, lo harus dress up, harus fashionable gitu. Nah, selain untuk berkarya, memang musik tidak jadi prioritas di saat sekarang sih? Sekarang musik. anak. Kalau dulu kan mungkin iya ya jadi prioritas. Anak sih tentunya. Kasih kami. Sebenarnya justru bukan motivasi, tapi aku pikir zaman dulu aku kayaknya gitu ya. Itu badan sekecil itu dulu selalu ngerasanya gendut, padahal badannya ya Allah sebiting gitu. Aku dulu ngerasa ih gendutan, ih apa gitu. Ternyata zaman dulu aku agak ada gila-gilanya gitu kan. Sekarang lebih bersyukur. Jadi apa namanya, lebih bersyukur, sehat, terus suami juga sebenarnya nggak setuju kalau aku terlalu kurus. Jadi ada batasan, kadang dia bilang kamu lagi naik, kalau misalnya mau diet nggak apa-apa, tapi dia nggak, udah wanti-wanti nggak boleh terlalu kurus kayak zaman dulu banget, nggak boleh, penting baju lama udah muatannya buat show atau apa gitu. Tapi dia sendiri memang keinginan dari kakak atau mungkin sempat ada komen dari suami? Nggak, ini karena dia ini, kamu kan memilih untuk menyusui kata dia gitu kan, ya udah kamu terima konsekuensinya, berarti masih atau apa, nanti kalau udah berhenti terserah mau apa ya. Oh iya, kayaknya kakak
Berita selanjutnya, Roby Shine memiliki bukti rekaman atas perlakuan Billy Syahputra kepada istrinya. Roby Shine baru saja melaporkan Billy Syahputra ke polisi atas kasus dugaan penghinaan. Hal tersebut bermula ketika Roby Shine dan istrinya, yakni Natasha Shine, menjadi bintang tamu program televisi yang dipandu oleh Billy Syahputra. Kemudian, Roby Shine mengungkapkan bahwa Billy Syahputra melontarkan hal-hal yang tidak menyenangkan terkait Natasha yang membuat Roby Shine tidak terima. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya memiliki bukti rekaman saat Billy Syahputra mengatai istrinya. Kendati demikian, Roby Shine enggan menjelaskan lebih detail kalimat yang diucapkan Billy Syahputra kepada sang istri. Natasha Shine mengungkapkan bahwa dirinya cukup terkejut mendapat perlakuan tak menyenangkan dari Billy Syahputra. Berikut wawancara dengan Roby Shine. Nah, beliau jadi ya nggak tahu ya, nggak ada info apapun. Berarti belum ada dihubungkan mungkin antar manajer untuk permintaan maaf. Saya nggak tahu, kurang tahu untuk hal itu ya. Kemarin prosesnya seperti apa di kantor di kepolisian sampai saat ini? Saya kan prinsipnya cuma satu ya. Istri saya dikata-katakan yang bahasa yang tidak baik, yang kotor-kotor kayak gitu. Saya sebagai suami, saya menjaga harga diri istri saya ya. Saya sebagai bapak juga menjaga harga diri anak saya ya. Sebagai anak juga kita jaga harga diri, marwah orang tua ya, kakak adik kayak gitu. Sesederhana itu. Jadi untuk istri saya benar-benar kita jaga. Dan istri saya itu kan dia anak dari mama bapaknya ya. Kan begitu kita nikah kan mungkin kalian juga pasti ngerasain ya. Begitu kita nikah kan kita dititipkan ya, dititipkan anak sama mertua kita ya. Kita sebagai menantu kita, mertua juga kan nanya sama kita kan. Anak saya itu dihina kayak gitu, dicemarkan nama baiknya. Bagaimana tanggung jawab kau sebagai menantu? Kita bertanggung jawab. Daripada kita emosi kan berantakan, mendingan kita laporkan ke pihak yang berwajib. Sesederhana itu. Tapi prosesnya sudah seperti apa sih mungkin Kak Roby? Apa mungkin yang dimau dari Kak Roby sendiri dan istri? Kalau yang mau dari kita orangnya simpel ya, nggak ada mau repot-repot ya. Kita sederhana aja ya. Orang minta maaf, selesai di kita. Kalau kita itu aja. Berarti menginginkan permintaan maaf gitu ya? Ya, nggak usah ketemu kita. Saya sudah berulang kali bilang nggak usah ketemu kita ya. Sadar aja melakukan kesalahan, minta maaf, buat video, selesai udah. Kita nggak mau pusing lah. Yang saya selalu bilang, saya cuma harga diri istri saya, marwah istri saya jaga ya. Saya sebagai menantu juga, saya tunjukkan juga ke mertua saya bertanggung jawab kepada istri saya. Jadi nggak ada yang lain-lain, kepentingan nggak ada. Dan kalau orang yang minta maaf, buat video juga nggak usah ketemu saya, nggak usah repot-repot. Dia sibuk nggak apa-apa. Ya sibuk kali, no problem. Jadi buat video, minta maaf, sadar jangan diulangin, jangan ke kita juga ngomong kayak gitu lagi, jangan ke orang lain. Perempuan kan nggak baik dia ngomong kayak gitu ya, mau itu semua orang pasti ngerasain lah ya, yang punya anak perempuan, ibunya ya, kakak adik pasti nggak mau lah diomongin kotor-kotor sama orang lain. Itu aja. Ada waktu yang ditentukan mungkin dari Bang Roby sendiri? Nggak ada, saya bukan orang hebat, saya udah bilang, saya nggak ada yang mau waktu tidak ada, terserah aja. Yang penting kalau ada kesadaran, minta maaf, selesai, sesederhana. Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Selasa 27 September 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya.
Tribuners, Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta menggelar Fun Walk Museum Tour dengan menjelajahi beragam flora dan fauna. Hal ini dilakukan untuk menarik kunjungan wisatawan ke museum di Yogyakarta, Tribuners. Agenda yang digelar untuk umum ini dilaksanakan di Museum Biologi Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Dan seperti apa suasananya akan disampaikan oleh rekan Neti Rukmana dari Tribun Jogja. Silakan rekan Neti. Ya betul Ariska dan Tribuners, guna menarik daya kunjung wisatawan ke Museum Kota Yogyakarta, Dinas Kebudayaan Kunda Kabudayaan Kota Yogyakarta menggelar Fun Walk Museum Tour dengan menjelajah beragam flora dan fauna. Agenda itu pun digelar untuk umum di Museum Biologi Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada atau tepat berada di Jalan Sultan Agung nomor 22, Kelurahan Wirogunan, Kementerian Magangsang, Kota Yogyakarta pada Senin 26 September 2022. Kepala Seksi Sejarah dan Permusiuman Dinas Kebudayaan Kunda Kabudayaan Kota Yogyakarta, Anggi Fitri Diah Anggraini mengatakan, spirit atau jiwa yang ingin ditubuhkan oleh Dinas Kebudayaan Kunda Kabudayaan Kota Yogyakarta ialah dengan hati yang berbahagia. Jadi, mengunjungi museum itu bukan hanya melulu melihat koleksi, tetapi juga bagaimana koleksi museum itu dapat dinarasikan dan bisa dibangun secara bersama-sama. Selama agenda itu berlangsung, ada beberapa materi yang juga dinarasikan oleh pihaknya kepada para peserta. Materi itu berupa pengenalan museum biologi, pengenalan jamu ginjang, dan juga workshop ekoprint. Di museum biologi, peserta dikenalkan mengenai dunia flora dan fauna, dan ada beragam bangunan hias yang ada di sekitar Pakualaman yang juga turut dikenalkan, dan di mana hal-hal tersebut terdapat nilai-nilai kehidupan yang sangat kompleks. Lebih lanjut, si Anggi, selaku narasumber tersebut juga menuturkan hadirnya ragam flora dan juga fauna bisa menjadi bagian dari kebudayaan manusia, sehingga kebudayaan yang dimaksud ialah dengan pemanfaatan tertentu guna menggerakkan komoditi ekonomi. Pasalnya, kearifan lokal yang dimiliki manusia bersumber dari kecerdasan manusia itu sendiri, dan dalam pemanfaatannya, flora dan yang ada di sekitarnya bisa dipergunakan juga sebagai obat-obatan tradisional yang diolah dari tenaga manusia itu sendiri. Sementara itu, hadirnya pelaksanaan workshop ekoprint menjadi bagian konkret dalam pemanfaatan tanaman yang ada di lingkungan sekitar untuk menjadi sebuah seni yang juga dinilai jual yang bisa lebih besar. Dan maka dari itu, berhubungan adanya pelaksanaan tersebut, Sekretaris Dinas Kebudayaan Kunda Kabudayaan Kota Yogyakarta, Ratih Ekaningkias, turut hadir dan juga memberikan beberapa pendapat. Salah satunya, bahwasanya wajib kunjung museum tersebut berupa walk atau kegiatan yang telah dilakukan tersebut menjadi bagian dari agenda rutin yang telah dilaksanakannya. Dan Ratih pun berharap hadirnya museum di Kota Yogyakarta bukan menjadi etalase atau barang mati, sehingga masyarakat yang hadir juga bisa menggali nilai-nilai yang ada di dalam museum itu sendiri untuk mendapatkan sesuatu yang telah ada. Sekian laporan dari saya dan kembali ke studio Ariska. Baik, rekan Neti Rukmana dari Tribun Jogja, terima kasih atas laporan Anda. Tribuners, pameran barang antik berskala internasional atau Indonesia Fintech Festival Southeast Asia kembali digelar. Acara yang digelar di Surabaya ini menjadi pertemuan antara para kolektor barang antik dari Indonesia dan sejumlah negara lainnya, Tribuners. Mereka yang ikut serta ini berasal dari 11 komunitas dari berbagai daerah di Indonesia dengan tersebar di 135 stand. Dan untuk melihat kemeriahan gelaran ini, kita sudah tersambung dengan rekan Bobby Kolowai dari Surya. Silakan rekan Bobby. Ya, Ariska dan Tribuners dimanapun berada, benar sekali pada pekan lalu sejumlah komunitas gitu ya dari pecinta barang antik di Indonesia menggelar pameran barang vintage di kota Surabaya. Gelaran ini merupakan pergelaran yang kali keempat setelah dilakukan kali pertama pada tahun 2019, kemudian dilanjutkan 2020, 2021, dan yang keempat kalinya kembali digelar di kota Surabaya. Acara ini cukup menarik ya, karena dalam pameran ini ada berbagai barang yang dipamerkan gitu ya.
Selain barang-barang elektronik juga ada sejumlah kendaraan, diantaranya kendaraan roda 2, kemudian roda 4, dan sejumlah barang-barang lainnya. Beberapa pernik yang menarik diantaranya adalah telepon lama, kemudian poster iklan, korek api, dan beberapa pernik-pernik lainnya. Masing-masing barang tersebut diperoleh komunitas dari berbagai pelosok daerah ya, yang mana ini merupakan buatan dari berbagai negara yang lama, sekitar puluhan tahun yang lalu, dibuat puluhan tahun yang lalu. Acara ini dibuka oleh Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutaryono bersama sejumlah pegiat komunitas vintage. Gelaran ini menjadi salah satu upaya Kota Surabaya dalam membangkitkan ekonomi, yang mana dalam pameran ini penyelenggara menargetkan dapat menarik pengunjung atau antusias pengunjung ya dengan melakukan transaksi di lokasi. Barang-barang tersebut dijual dengan harga mulai dari puluhan ribu rupiah hingga ratusan juta. Di antaranya yang mahal adalah pernik seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 yang pada pameran ini dibanderol dengan harga sekitar 500 juta hingga 1,5 miliar. Gelaran ini diharapkan akan menjadi agenda rutin yang akan dilakukan di Kota Surabaya, yang mana ini akan diharapkan bisa menarik antusiasme pengunjung bukan hanya masyarakat Kota Surabaya dan kota sekitarnya, namun juga beberapa daerah Indonesia. Dalam gelaran ini misalnya panitia telah juga mendapat antusiasme dari pengunjung dari luar negeri, diantaranya datang dari Malaysia. Mereka mencari koleksi barang antik yang lawas gitu ya, yang dibuat dari negara China dan sekitarnya, diantaranya seperti tembikar, kemudian kuningan, dan beberapa pernik aksesoris lainnya. Acara ini telah berlangsung mulai Jumat hingga Minggu kemarin dan akan kembali digelar tahun depan. Demikian laporan kami, Ariska dan Budi Berada. Baik, terima kasih rekan Bobby Kolowai dari Surya. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Ketua DPR RD Surabaya Adi Sutarwijono serta Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Surabaya Wiwi Widiawati. Berikut liputannya untuk Anda. Segala hal yang kuno ya, ada mobil, ada mobil kuno, ada Vespa, sepeda motor, ada barang-barang kuno cukup banyak. Dan saya tadi sempat menaiki mobil kuno juga dari kantor DPRD ke Sutos ini. Kemudian memang hobi itu menyatukan semuanya. Di sini bertemu berbagai komunitas yang bisa bekerjasama satu sama lain, kemudian mengadakan event bersama. Dan kebetulan Surabaya ini lagi prosesnya pemulihan ekonomi, dan ini juga pasti ada perputaran uangnya, perputaran ekonominya. Saya berharap ke depan semakin banyak event-event seperti ini yang digelar di Kota Surabaya, terutama yang melibatkan anak muda, para pencinta hobi di Kota Surabaya dan berbagai daerah lain, untuk menunjukkan bahwa Surabaya semakin bangkit. Pertama, ini menumbuhkan pemulihan ekonomi kan. Ini kan juga UKM ya. Di belakang ini kan para pengusaha ya. Ada orang ini kan juga dia ada transaksi sana. Dan harapan kita event-event semacam ini kan juga bisa jadi komoditas industri pariwisata ya. Jadi bisa mudah-mudahan bisa populer ya, mereka bisa cari seperti ini. Dan ketika datang ke Surabaya bisa ini ada ada Indonesia Antik Festival. Kalau kumpulnya para kolektor, jadi bisa datang ke Surabaya pada momen-momen tertentu, atau kan pasti mereka sudah bikin agenda yang permanen ya, yang Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Bagi para pecinta anggrek, Anda bisa mampir ke Taman Anggrek Profesor Sri Sudewi saat berada di kota Jambi. Taman yang berada di tengah kota ini memiliki beragam jenis anggrek lokal yang bisa dinikmati para pengunjungnya, Tribuners. Dulunya taman ini dirintis oleh istri Gubernur Jambi, kemudian diresmikan oleh Tien Soeharti yang merupakan istri Presiden RI kedua. Dan bagaimana
indahnya taman ini akan disampaikan oleh rekan Darwin Sijabat dari Tribun Jambi. Silakan rekan Darwin. Ya, Ariska dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, saya Darwin Sijabat akan menyapa pemirsa dari kota Jambi. Nah, pemirsa Tribuners, kita akan melihat dan melihat bagaimana pesona Taman Anggrek yang ada di tengah kota Jambi. Pemirsa Tribuners, saya sedang berdiri di pintu masuk Taman Anggrek Profesor Sri Sudewi yang ada di kota Jambi. Nah, untuk masuk ke tempat ini pemirsa Tribuners, pemirsa harus cukup murah untuk kontribusinya sekitar Rp4.000 per orang pemirsa Tribuners. Kami sampaikan bahwa taman ini lokasinya tidak jauh dari kantor Gubernur Jambi pemirsa Tribuners. Nah, secara singkat kami sampaikan bahwasanya Taman Anggrek Profesor Sri Sudewi ini pertama kali dirintis oleh istri Gubernur Jambi periode 1979-1989. Gubernur pada saat itu adalah Masyum Sofwan. Dan ini mulai dirintis pada tahun 1981 oleh istri gubernur tersebut yang bernama Profesor Dr. Sri Sudewi. Nah, kemudian dasar pemikiran dibangunnya atau didirikannya Taman Anggrek ini pemirsa Tribuners dari saran dan arahan Ibu Tien Soeharto yang sama kita ketahui merupakan istri dari Presiden Republik Indonesia kedua, yaitu Presiden Soeharto. Nah, itu disampaikan pada pidato pembukaan pameran anggrek nasional kelima tahun 1980 di Jakarta pemirsa Tribuners. Pada pidato pameran anggrek tersebut disampaikan oleh Ibu Tien Soeharto bahwa melihat di Jambi ini merupakan salah satu daerah yang merupakan banyaknya spesies anggrek alam Jambi yang perlu dilestarikan, sehingga perlu dikembangkan, dan itulah dasar daripada Ibu Sri Sudewi yang merupakan istri Gubernur Jambi saat itu berinisiasi untuk mendirikan sebuah taman anggrek di Provinsi Jambi. Nah, kemudian pembangunannya, pemirsa Tribuners, beberapa tahun, dan pada keputusan atau ketetapan DPRD Provinsi Jambi nomor 15 tahun 1982, Taman Anggrek ini diberi nama Taman Anggrek Prof. Sri Sudewi yang berfungsi sebagai tempat konservasi, pusat penyuluhan, pelatihan pemasaran bibit dan bunga anggrek di area terbuka hijau. Kita lihat pemirsa Tribuners, di belakang saya ini merupakan Taman Anggrek tersebut. Nah, kemudian pada tahun 2011 pemirsa Tribuners, selain daripada tempat konservasi ataupun pelatihan untuk masyarakat pecinta anggrek, kemudian pada tahun 2011 tersebut dibuka untuk umum sebagai tempat wisata. Itu pemirsa bagaimana sejarah singkat daripada pembangunan Taman Anggrek Profesor Sudewi yang ada di tengah kota Jambi pemirsa Tribuners. Nah, kembali kami sampaikan bahwa ini lokasinya tidak jauh atau dekat dengan kantor Gubernur Jambi. Ketika Tribuners dimanapun Anda berada berkunjung ke kota Jambi atau Provinsi Jambi, mampir ke sini dan lokasinya tidak jauh dari kantor Gubernur Jambi. Nah, untuk memasuki di sini nanti pemirsa Tribuners disambut selain masuk dari gerbang dan menuju ke lokasi daripada Taman Anggrek ini, pemirsa akan disambut sepasang angsa yang merupakan lambang daripada Jambi sendiri. Di sini berbagai jenis anggrek yang didominasi daripada anggrek lokal. Dari anggrek lokal dari anggrek lokal Jambi pemirsa Tribuners. Ada anggrek alam, anggrek tanah, dan bahkan ada tanaman langka yang dibudidayakan di sini pemirsa Tribuners. Demikian untuk pemirsa Tribuners, jangan lupa berkunjung ke Jambi dan melihat, belajar untuk bagi pecinta anggrek. Demikian Ariska dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Baik rekan Darwin Sijabat dari Tribun Jambi, terima kasih atas laporan Anda.
Tribuners, Klaten menjadi kawasan yang dikenal sebagai wisata airnya. Satu di antaranya yang menjadi favorit di Klaten adalah Umbul Pelem Waterpark Tribuners. Umbul ini sudah ada sejak puluhan tahun lalu, namun baru dibuka kembali seusai direnovasi besar-besaran pada tahun 2018 lalu. Dan untuk melihat detail dari Umbul ini, kita sudah terhubung dengan rekan Ratna dari Tribun Travel. Silakan rekan Ratna. Ya, terima kasih rekan Ariska. Jadi seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa Umbul Pelem merupakan salah satu tempat wisata air yang ada di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Lokasi tepatnya ada di Wunut, Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Untuk menjangkau Umbul Pelem ini cukup mudah. Tribuners jika berangkat dari kota Solo bisa mengarahkan kendaraan ke Jalan Solo Jogja hingga bertemu dengan Pasar Tegal Gondo. Nanti sampai di Pasar Tegal Gondo, arahkan kendaraan ke arah barat sejauh 6,5 km. Begitu juga bagi Tribuners yang berangkat dari arah kota Jogja, bisa mengarahkan kendaraan ke Jalan Solo Jogja hingga menemui Pasar Tegal Gondo dan arahkan kendaraan ke arah barat sejauh 6,5 km. Untuk harga tiket masuk Umbul Pelem ini cukup terjangkau. Di hari Senin hingga Jumat, harga tiket masuknya itu hanya dibanderol Rp8.000 per orang. Sementara untuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, itu harga tiket masuknya dibanderol Rp10.000 per orang. Jika Tribuners membawa kendaraan pribadi, maka akan dikenakan tarif tambahan, yakni untuk parkir sepeda motor itu Rp3.000 dan untuk mobil Rp5.000. Umbul Pelem ini buka setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai pukul 4 sore. Nah, di sini itu meski mengusung konsep waterpark dengan aneka ragam wahana permainan air, namun juga ada kolam umbul yang masih terjaga keasriannya. Ada 2 kolam umbul yang bisa Tribuners coba. Untuk kolam renang dewasanya di sini memiliki kedalaman mulai dari 1 meter hingga 2 meter. Untuk kolam anak-anak itu mulai dari kedalaman 50 cm. Nah, yang menarik di Umbul Pelem Waterpark ini adalah sumber mata airnya yang masih alami dan jernih serta bebas kaporit. Selain itu juga aliran air di Umbul Pelem ini selalu mengalir, jadi tidak perlu khawatir tentang kualitas ataupun kejernihan dari air di Umbul Pelem Waterpark. Selain itu juga fasilitas yang disediakan di Umbul Pelem Waterpark cukup lengkap. Di antaranya ada beberapa stand kuliner yang menjajakan aneka ragam menu makanan mulai dari harga Rp1.000. Ada juga tempat persewaan tikar, itu untuk tiketnya sendiri biaya sewanya Rp5.000. Dan persewaan ban itu mulai dari Rp5.000 sampai Rp15.000. Di sini juga terdapat banyak sekali tempat bilas dengan tarif Rp2.000. Ada juga musola dan wahana flying fox yang bisa Tribuners jajal ketika hari Minggu ataupun hari libur nasional. Untuk fasilitas flying fox ini atau wahana flying fox itu dibanderol dengan harga Rp25.000 per orang. Nah, di sini juga ada kolam refleksi dan kolam terapi ikan yang bisa dimanfaatkan pengunjung jika sudah lelah bermain air. Nah, sekian informasi dari saya, rekan Ariska, kembali ke studio. Baik, terima kasih informasi Anda rekan Ratna dari Tribun Travel dan selamat bertugas kembali. Tribuners, di Ketapang ada satu wisata favorit yang kerap dikunjungi wisatawan, yakni Pantai Sungai Kinjil, Tribuners. Tepatnya pantai yang satu ini berlokasi di Desa Kinjil Pesisir, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang. Selain menikmati suasana pantai, di tempat ini pengunjung juga bisa menjajal aneka kuliner yang dijajakan dengan harga terjangkau, Tribuners. Dan bagaimana detail keindahan pantai ini akan disampaikan oleh rekan Nur Imam Satria dari Tribun Pontianak. Silakan rekan Imam. Ya, Rizka dan Tribuners sekalian. Jadi Pantai Kinjil Pesisir yang berada di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat hingga kini masih menjadi destinasi favorit bagi warga yang ingin menghabiskan waktu di akhir pekan.
Tak hanya warga lokal, warga dari luar Kabupaten Ketapang juga masih memilih pantai yang biasa dikenal dengan Pantai Pecal ini untuk tujuan bersantai. Lokasinya yang dekat dengan pusat kota menjadikan pantai ini idola bagi warga. Dengan waktu tempuh sekitar 10-15 menit dengan sepeda motor, warga sudah bisa menikmati suasana pantai dengan pemandangan matahari terbenam atau sunset di sore hari. Tak hanya suasana pantai, pengunjung juga bisa mendapatkan atau membeli banyak sekali makanan atau kuliner yang tersedia di sana. Salah satu yang paling favorit yakni pecal. Makanan khas ini banyak sekali ditemukan di sana, dan inilah mengapa menjadikan Pantai Kinjal Pesisir lebih dikenal dengan Pantai Pecal. Bagi Tribuners yang ingin berencana atau mengunjungi Kabupaten Ketapang, Pantai Kinjal Pesisir bisa menjadi salah satu tujuan favorit bagi Tribuners yang ingin menghabiskan waktu di Kabupaten Ketapang. Begitu, Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Nur Imam Satria dari Tribun Pontianak. Tribuners, sebanyak 88 desa di Kabupaten Morotai, Maluku Utara memiliki banyak wisata. Namun hingga kini tempat-tempat wisata tersebut belum mampu dikelola dengan baik, Tribuners. Bahkan dari 88 desa tersebut, baru 1 desa saja yang sudah menghasilkan pendapatan asli desa. Oleh karena itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Morotai berharap pemerintah desa bisa mengembangkan potensi tersebut. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah tersambung dengan rekan Fisri Nurdin dari Tribun Ternate. Silakan rekan Fisri. Oke, rekan Ariska, dapat kami laporkan di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, bahwasanya Kabupaten Pulau Morotai memiliki destinasi wisata yang hampir semua dimiliki oleh desa yang ada di Kabupaten Pulau Morotai. Jumlah desa yang ada di Kabupaten Pulau Morotai sendiri berjumlah kurang lebih 88 desa, di mana terletak di 6 kecamatan yang ada di Kabupaten Pulau Morotai. Jadi data yang kemudian disampaikan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai bahwasanya dari jumlah total desa yang ada di Kabupaten Pulau Morotai baru 1 desa yang menghasilkan pendapatan asli desa itu sendiri, yaitu di Desa Wayapula, Kecamatan Morotai Selatan Barat. Mereka pun berharap bahwasanya potensi yang dimiliki oleh desa setempat untuk bagaimana mereka lebih kreatif untuk menghasilkan penghasilan atau pendapatan desa itu sendiri. Sementara itu juga mereka dari Dinas Pariwisata, mereka mengaku bahwa jangan hanya menggunakan dana desa sebagai belanja pegawai, akan tetapi bagaimana untuk lebih kreatif untuk mengelola tempat-tempat wisata yang ada di desa masing-masing. Mungkin itu rekan Ariska dapat kami laporkan, kami kembalikan. Baik, terima kasih rekan Fisri Nurdin dari Tribun Ternate. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai, Faisal Kudo. Berikut liputannya untuk Anda. Dari Dinas Pariwisata sangat mengharapkan ada kreativitas di desa, terutama pemerintah desa dalam mengelola potensi, karena di 88 desa ini selain yang destinasi yang sudah ada yang sudah dikembangkan, masih banyak lagi potensi atau destinasi yang lain yang bisa dikembangkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana supaya masyarakat bisa punya pendapatan. Kalau masyarakat punya pendapatan, itu artinya desa juga punya pendapatan asli desa. Targetnya ada di situ. Jadi kesannya jangan sampai pemerintah desa hanya mengelola anggaran, hanya dibebankan untuk bayar belanja pegawai, tapi tidak ada yang bisa melahirkan. Ada potensi yang bisa dikembangkan. Berarti salah satunya tadi dana desa itu bisa diprioritaskan untuk pengembangan potensi di masing-masing desa. Jadi harapan saya ya ke depan. Kita beralih ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tribuners. Di sana ada pengrajin baju tradisional yang membuat karya-karyanya dari bahan akar kayu jeluteh. Selain bahannya yang unik, baju atau pakaian ini juga memiliki proses pembuatan yang unik pula, Tribuners. Dan untuk melihat proses pembuatan baju dari akar ini, kita sudah terhubung dengan rekan Yuranda dari Bangka Pos. Silakan rekan Yuranda. Ya, Ariska, bisa saya sampaikan dari Kabupaten Bangka Barat sendiri. Seorang pria parubaya
melakukan inovasi yang merupakan kebudayaan leluhurnya, membuat pakaian dari akar pohon jelute, di mana pria ini bernama Senai, 65 tahun, warga desa Prace, Desa Menduyung, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Di tangan Senai atau Senai yang kerap disapa, kulit akar pohon yang sudah dibentuk ini digunakan sebagai bahan baku untuk membuat baju tradisional untuk warga dusun Prace sendiri. Membuat baju unik dari kulit akar pohon jelute atau jelutung ini sudah digeluti pria yang disapa atau Senai sejak 1995. Kurang lebih 27 tahun atau Senai sudah membuat baju ini. Produk karya atau Senai sudah dikenal hingga ke Jakarta saat mengikuti pameran di ibu kota. Saat itu satu paket baju kayu dijual seharga 300.000 per paket, yang terdiri dari tas, topi, dan baju. Untuk pembuatan satu helai baju Senai menghabiskan sekitar 5 batang akar pohon jelute. Katanya pohon jelute ini tidak sulit didapatkan karena tumbuh liar di hutan rimba di dusunnya. Dia juga menyebut pakaian ini merupakan khas, bahkan bukan saja karena bahannya yang terbuat dari akar kayu, tetapi juga prosesnya pembuatannya agak sulit. Sangat unik maksud kami. Dalam proses pembuatannya, kulit akar pohon jelute terlebih dahulu dibersihkan. Selanjutnya akar pohon ini direndam dalam air yang dicampur deterjen. Katanya, lanjut atau Senai, kemudian akar pohon jelute itu dijemur di bawah terik matahari selama 3 hari. Selanjutnya kulit kayu tadi dipukul agar mempermudah memisahkan batang dan kulit kayu yang dibutuhkan. Bahkan bahan yang sudah jadi dibentuk alat tradisional sehingga menjadi lembaran, dan barulah dibuat aneka kreasi seperti baju, topi, dan tas lempang. Ia juga menceritakan pakaian akar kulit pohon jelute ini merupakan pakaian nenek moyang mereka. Katanya sebelum ada pemerintahan, para orang tua terdahulu telah menggunakan pakaian ini. Namun pada zaman modern takutnya hilang ditelan zaman, makanya dia akan membuat inovasi baru dengan menggunakan bahan baku kulit pohon ini. Begitu. Namun kulit ini agak sedikit sulit dicari lantaran mau masuk ke dalam hutan rimba agak jauh, begitu katanya. Ia juga berharap kepada pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk mendukung usahanya agar berkembang kemudian hari. Begitu rekan Ariska. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Yuranda dari Bangka Pos. Dan Tribuners, Yuranda juga sempat berbincang dengan Atuk Senai, pengrajin baju unik dari akar pohon jelute. Berikut liputannya untuk Anda. Pak, pakaian yang kayu ini terbuat dari apa? Selamat sore Tribuners, live update Tribun News kembali hadir menyapa Anda pada hari ini Selasa 27 September 2022 sore. Sejumlah informasi teraktual yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Diamita dan dilaporkan oleh sejumlah reporter kami di lapangan. Inilah live update selengkapnya.
Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso menghadiri undangan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI pada hari ini Selasa 27 September 2022. Sugeng hadir setelah sebelumnya batal memenuhi undangan karena dilarang masuk ke kantor DPR melewati gerbang depan. Kehadiran Sugeng ini untuk menjelaskan lebih lanjut soal pernyataannya tentang private jet yang digunakan oleh Brigjen Hendra Kurniawan. Untuk laporan lengkapnya dari pertemuan ini, Tribuners, akan dilaporkan rekan Reza Denny, reporter dari Tribun News yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan. Baik Dea, terima kasih. Selamat sore Tribuners semua. Benar sekali bahwa hari ini 27 September 2022, Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menghadiri undangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI untuk menjelaskan lebih lanjut soal pernyataan Sugeng terkait adanya pemberian private jet kepada Brigadir Jenderal Hendra Kurniawan, salah satu tersangka obstruction of justice dalam kasus Irjen Verdi Sambo. Adapun kunjungan ini adalah kunjungan kedua karena sebelumnya memang Sugeng sudah mengunjungi DPR RI namun dilarang masuk oleh pengamanan dalam atau Pamdal DPR RI karena Sugeng melewati gerbang depan. Seharusnya kata Pamdal saat itu tamu-tamu yang hadir ke DPR RI melalui pintu belakang. Karena merasa didiskriminasi, Sugeng akhirnya membatalkan kehadiran ke MKD DPR RI pada Senin atau sehari sebelumnya. Nah, pada kehadiran kali ini Sugeng langsung disambut oleh Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, yakni Habibur Rahman, sekaligus juga dia anggota Komisi 3 DPR RI. Dalam pertemuan yang berlangsung selama 10 menit itu, memang Sugeng diminta klarifikasi oleh MKD karena pada saat rapat Komisi 3 ada pernyataan dari salah satu anggota DPR RI fraksi PKB, yakni Heru Widodo, yang mengutip pernyataan dari IPW soal pemberian private jet kepada Brigjen Hendra Kurniawan. Sugeng pun membenarkan bahwa pihaknya mengeluarkan rilis terkait permintaan kepada Kapolri untuk mendalami soal dugaan pemberian private jet tersebut. Adapun dalam pertemuan itu juga dibahas bagaimana seharusnya pihak DPR RI, dalam hal ini Pamdal, tidak terlalu kaku dalam menerima tamu-tamu yang ingin berkunjung ke DPR RI karena memang sebagaimana diketahui DPR RI merupakan representasi dari rumah rakyat dan seharusnya siapapun yang berkunjung tidak dipersulit atau dihalang-halangi baik itu oleh pengamanan atau oleh pihak-pihak yang memang mempunyai tugas untuk berjaga di gerbang-gerbang di DPR RI ini. Pertemuan tersebut juga membahas lebih lanjut bagaimana evaluasi Pamdal dengan mengundang Sekretaris Jenderal, namun undangan tersebut dilakukan secara terpisah, yakni Sugeng lebih dulu membahas soal private jet, lalu kemudian setelah Sugeng selesai, baru kemudian Sekjen DPR RI Indra Iskandar yang akan diundang oleh MKD DPR RI untuk membahas soal evaluasi terhadap insiden pada hari sebelumnya. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Dia kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Reza Denny untuk informasi Anda, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso selengkapnya. Pak Mahfud, saya dari depan. Enggak apa-apa, boleh. Enggak apa-apa. Saya tunjukkan undangan. Masuk. Ya. Hari ini barusan masuk dari depan atau dari belakang? Ada demo. Oh, ada demo. Iya, sudah diberitahu dari nggak ada soal. Anggota DPR yang lain pun lewat belakang. Ya kan? Kalau nanti saya disuruh lewat pagar, loncat pagar, nah saya juga protes lagi. Tapi memang harapannya Pak Sugeng gimana sih? Maksudnya dari gini, sedepan atau belakang itu harus diberikan hak rakyat untuk bisa bebas mengakses rumah rakyat ini, ya. Ini bukan miliknya kesekjenan, bukan miliknya institusi DPR, tetapi ini milik rakyat, di mana rakyat harus diperlakukan dengan rasa hormat. Bukan hanya IPW saja, tapi semua, bahkan seorang rakyat yang bersendal jepit pun harus dilayani, ya, karena dia rakyat, tidak boleh didiskriminasi dan diperlakukan tanpa rasa hormat. Ya, seperti itu. Pak, lupa soal privat jet, Pak.
Informasi berikutnya datang dari Nusa Tenggara Barat. Wakil Wali Kota Bima, Ferry Sofian, divonis pidana penjara 6 bulan dan denda 1 miliar rupiah pada putusan kasasi di Mahkamah Agung atau MA. Ferry dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan. Untuk laporan lengkapnya terkait kasus ini akan disampaikan rekan Atina, reporter dari Tribun Lombok. Silakan rekan. Baik, terima kasih. Selamat sore Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kota Bima, di mana pada tanggal 23 September 2022 kemarin, Wakil Wali Kota Bima, Ferry Sofian SH, divonis bersalah dan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup tanpa izin yang ada di perairan Bonto, Kecamatan Asal Kota Bima. Kasus ini sudah bergulir sejak tahun lalu yang dimana sempat divonis bersalah di Pengadilan Negeri Bima, namun kemudian orang nomor 2 di Kota Bima ini kemudian mengajukan banding ke tingkat Pengadilan Tinggi NTB. Di tingkat Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim membebaskan Ferry Sofian dari vonis dan menilai dengan penilaian bahwa apa yang dilakukan oleh Ferry Sofian, pelanggaran hukum dilakukan, telah gugur karena telah membuat perizinan pengelolaan lingkungan hidup pasca kasus tersebut dilakukan penyidikan oleh kepolisian. Namun kemudian Kejaksaan kembali melakukan kasasi di tingkat Mahkamah Agung yang akhirnya keluar vonis pada tanggal 23 September 2022, setidaknya itu adalah tanggal dari petikan keputusan yang diterima oleh Pengadilan Negeri dan juga Kejaksaan Negeri Bima. Dalam petikan putusan tersebut, Ferry Sofian, politisi dari Partai Amanat Nasional ini dinyatakan bersalah karena telah melakukan pengelolaan lingkungan secara ilegal atau tidak mengantongi izin. Dapat saya informasikan juga Dea bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang dimaksud di sini adalah pembangunan jembatan kayu yang disebut-sebut awalnya dalam kasus ini adalah jeti, namun jeti ini menjorok ke dalam wilayah perairan atau laut yang ada di perairan Bonto, kemudian yang sekarang ini tertata dengan apik. Kondisi terkini jeti tersebut menjadi tempat kunjungan wisata warga Kota Bima maupun warga dari luar Kota Bima. Bahkan di sana sudah dikembangkan dengan adanya resto-resto dan juga ada gazebo-gazebo yang disiapkan untuk pengunjung. Dan juga bisa saya laporkan informasi terkini baru saja kami dapatkan dari Kasipidum Kejaksaan Negeri Bima, di mana panggilan kedua telah dilayangkan kepada Ferry Sofian untuk eksekusi. Panggilan ini menurut Kasipidum Ibrahim Halil bahwa telah dilayangkan hari ini untuk dieksekusi pada pekan ini juga. Untuk diketahui, panggilan pertama telah dilakukan atau telah dilayangkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Bima pada pekan lalu, namun Wakil Wali Kota Bima menyatakan sakit dengan melampirkan keterangan sakit dari dokter. Demikian Dea. Baik, terima kasih rekan Atina untuk laporan Anda dari Kota Bima. Selamat bertugas kembali. Kita menuju kabar berikutnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan jalan tol Manado-Bitung, tepatnya di Kota Bitung, Kota Manado, dan Kabupaten Minut, Provinsi Sulawesi Utara beberapa waktu lalu. Peresmian ditandai dengan penekanan tombol di gerbang tol Bitung, Kelurahan Kakenturan 1, Kecamatan Maesa, Kota Bitung. Namun nyatanya hingga kini ternyata masih ada persoalan-persoalan yang belum beres di sana. Dan untuk laporan lengkapnya terkait bagaimana keadaannya Tribuners akan disampaikan rekan Christian Wayongkere, reporter dari Tribun Manado. Silakan rekan. Ya, selamat sore rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, dapat kami laporkan bahwa pada hari Senin kemarin ada sekitar ratusan masyarakat Kelurahan Pateten 3, Kota Bitung, Sulawesi Utara yang mendatangi Gedung A, ruang sidang kantor DPRD Kota Bitung.
Nah, di sana mereka kembali menyuarakan, mengaspirasikan tuntutan mereka terkait ketidakpastian soal dampak dari pembangunan jalan tol Manado Bitung yang membuat lahan ataupun rumah ataupun pekarangan rumah mereka sudah dijadikan jalan tol, dan sampai saat ini menurut warga belum ada kepastian soal ganti rugi bahkan ganti untung, sehingga mereka kembali mendatangi kantor DPRD Bitung dan melaksanakan rapat dengan pendapat umum yang kedua kalinya untuk selang tahun 2022 ini, setelah sebelumnya berlangsung pada bulan Februari tahun 2020 kemarin. Dan dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU dengan Komisi 1 dan Komisi 3 DPRD Kota Bitung dipimpin oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bitung Ibu Rafika Popente dari fraksi PDI Perjuangan dan Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bitung Haji Rahman Ifran dari fraksi Partai Nasdem. Masyarakat kembali menyuarakan dan meminta kepastian kapan pembayaran ganti untung terhadap lahan atau rumah warga yang sudah dipakai atau digunakan untuk pembangunan jalan tol kepada pihak jalan tol, ya dalam hal ini PPK Jalan Tol Manado Bitung maupun PT Jasa Marga sebagai operator atau pengelola jalan tol Manado Bitung. Dan rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada, dalam RDPU yang berlangsung berjam-jam itu sempat alot karena belum ada kepastian dari pihak terkait soal kapan merealisasikan tuntutan dan keinginan warga masyarakat yang datang mengadukan nasib mereka, karena sampai saat ini mereka juga masih menunggu dan menantikan kepastian realisasi penyelesaian masalah ganti untung atas kepemilikan tanah ataupun rumah bangunan yang sudah dipakai untuk proyek jalan tol Manado Bitung. Dan dalam RDPU tersebut sudah disepakati bahwa pihak DPRD Bitung Komisi 3 dan Komisi 1 meminta waktu 2 minggu untuk membantu masyarakat mencarikan solusi yang terbaik, mencarikan solusi jalan keluar terkait dengan keinginan dan tuntutan dari masyarakat Kelurahan Pateten 3, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Demikian rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada, laporan dari Kota Bitung. Baik, Tribuners, rekan Christian juga sudah mendapatkan keterangan dari sejumlah pihak terkait permasalahan ini. Berikut kami tampilkan. Lokasi yang sudah dibangun jalan tol. Nah, dari PPK sendiri melihat kok bisa masih ada persoalan ini dan bagaimana nantinya solusi ke depan? Kalau yang sudah dibangun jalan tol, ya tugas tanggung jawab PPK sebenarnya kan membayar ya, tanah yang sudah tervalidasi oleh pelaksana pengadaan tanah yang tentunya sudah mengikuti tahapan pelaksanaan pengadaan tanah dari inventarisasi, pengumuman, penilaian, musyawarah, dan pemberian ganti rugi kepada masyarakat. Ya, progresnya sekarang sudah 99% sekian. Ya, maklumlah dari sekian banyak bidang, ada 1-2 permasalahan yang wajib juga kami selesaikan. Terkait ada bidang tanah yang terbayar lunas ada 90 sekian. Kok di mana bisa? Hanya berkata tinggal 20. Maka di sini orang bisa data jelaskan. Data tahun 2020 jelaskan mana data yang bersangkutan yang punya hak untuk menuntut hak mereka. Ingat Pak, ini lembaga yang terhormat, lembaga yang terhormat yang ada di dalam kita. Makanya kita apa ini lembaga negara. Tolong yang mencari yang berkaitan. Di sini jangan ada kebohongan. Pada ketiga data kurang lebih 154 sekian kurang lebih itu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggandeng pemerintah Kota Bandar Lampung untuk melakukan deklarasi anti korupsi. Deklarasi anti korupsi tersebut merupakan rangkaian roadshow BAS KPK
yang mensosialisasikan nilai anti korupsi. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, mengapresiasi antusias masyarakat dalam mengikuti kegiatan deklarasi anti korupsi ini. Dan untuk seperti apa kegiatan itu berlangsung, Tribuners, akan dilaporkan reporter Tribun Lampung. Kami sudah terhubung dengan rekan Huri Agusto. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan Dea. Bisa kami sampaikan bahwa memang telah usai ya rangkaian dari roadshow bus KPK di Kota Bandar Lampung, dan saat ini KPK sendiri telah kembali ke Jakarta, di mana rangkaian tersebut terdapat juga deklarasi anti korupsi yang dilakukan oleh KPK bersama pemerintah Kota Bandar Lampung. Dan di sana juga terdapat penandatanganan kesepahaman yang menyatakan pihak pemerintah Kota Bandar Lampung menolak atau mengusahakan untuk menolak tindakan korupsi. Terdapat 9 poin, diantaranya ada kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan lain-lain. Jadi selain itu juga rangkaian tersebut juga menyambangi sekolah-sekolah, dan KPK sendiri menunjuk salah satu SMP di Kota Bandar Lampung, yakni SMP 16 sebagai SMP percontohan atau pilot project dari pendidikan anti korupsi di tingkat sekolah. Demikian rekan Dea yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih rekan Huri Agusto untuk laporan Anda dari Lampung. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. 450 prajurit Yonif 132 Bima Sakti atau BS ditugaskan dalam Satgas Pamtas RI PNG Sektor Utara Provinsi Papua. Suasana haru, tangisan dari anak istri serta orang tua prajurit memenuhi acara pelepasan atau pengantar tugas mereka. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan rekan Doni Kesuma Putra, reporter Tribun Pekanbaru yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Doni. Ya, terima kasih rekan Dea. Perlu saya sampaikan bahwa tangisan haru serta doa boleh terdengar saat pelepasan sekitar 450 prajurit Yonif 132 Bima Sakti, yang mana mulai kemarin mereka ditugaskan untuk menjaga perbatasan atau teritorial di Papua, yang mana pelepasan mereka ini memang menjadi kondisi yang sedih tentunya, karena banyak dari berdasarkan pantauan Tribun di lapangan, banyak seorang istri yang lagi hamil tua dan juga anak bayi yang masih kecil ditinggal oleh para prajurit tersebut. Namun karena ini tugas negara, maka mereka dengan bangganya mengaku bahwa ketika negara memanggil tentunya harus dijalankan dengan sepenuh hati, meskipun dalam hati berat meninggalkan keluarga yang berada di rumah. Bahkan suara tangis itu terdengar jelas ketika detik-detik kapal atau KRI Banda Aceh itu pergi meninggalkan pelabuhan Selindo Dumai. Pada kesempatan itu juga dilakukan upacara pengantar tugas ke Provinsi Papua oleh Pangdam 1 Bukit Barisan, yakni Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Cardin, yang mana pada kesempatan tersebut Pangdam 1 Bukit Barisan berpesan agar setiap prajurit tidak meninggalkan ibadah dan juga selalu menjalankan tugas berdasarkan instruksi dari pimpinan atau komandan yang berada di sana. Seperti itu rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Doni
sedang melakukan wawancara bersama Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Ahmad Dandel Chardin. Berikut keterangannya. Kita dari Batalion 132 hari ini kita berangkatkan kekuatan 450 personel. Mereka akan mengambil posisi nanti di Papua di sektor utara. Di sektor utara mulai dari Jayapura, sampai dengan sebelum Sengki, daerah perbatasan. Mereka bertugas di sana untuk menjaga perbatasan dengan titik berat adalah operasi teritorial didukung operasi intel dan operasi tempur. Jadi tempurnya tetap dipersiapkan. Hanya yang kita tonjolkan adalah operasi teritorial wilayah perbatasan. Kemudian kita harapkan mereka selama 9 bulan. Yang pertama tentunya mereka sehat untuk bisa melaksanakan tugas dengan baik. Kemudian mereka dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan tugas-tugas tambahan lainnya yang mereka emban selama tugasan. Dan kita harapkan berikutnya mereka nanti kembali yang kita sambut lagi di sini 9 bulan kemudian dalam kondisi aman, lengkap, sehat seperti saat ini. Mungkin ada pesan. Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak bersama elemen buruh dan tani mendatangi kawasan DPR RI Jakarta. Aksi massa kali ini merupakan bentuk peringatan Hari Tani Nasional yang jatuh pada Sabtu 24 September 2022 lalu. Dalam agenda kali ini, Gebrak membawa 3 tuntutan utama. Apa saja tuntutan itu akan disampaikan rekan Mario Sumambo, reporter dari Tribun News yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, terima kasih rekan Dea. Benar, pada hari ini masa demo dari Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak bersama elemen buruh dan tani mulai mendatangi kawasan DPR RI. Aksi massa kali ini merupakan bentuk peringatan dari Hari Tani Nasional yang jatuh pada Sabtu 24 September 2022 lalu. Dalam agenda kali ini Gebrak membawa 3 tuntutan utama. Pertama adalah fokus yang berkaitan dengan Hari Tani Nasional, yaitu ihwal reforma agraria, kemudian disusul dengan tuntutan menolak kenaikan tarif bahan bakar minyak atau BBM dan juga pencabutan Omnibus Law. Jubir Gebrak, Nining Elitos, mengatakan kenaikan BBM menjadi dampak yang sangat signifikan terhadap para petani saat ini. Sehingga jelas Nining, ketiga tuntutan yang dibawa hari ini semuanya masih berkaitan satu sama lain. Nining Elitos juga mengatakan rezim Jokowi Amin saat ini sudah gagal. Hal ini terbukti dengan keberpihakan pemerintah yang kini mengedepankan kepentingan investasi. Dijelaskan Nining lebih lanjut, contoh nyata kegagalan rezim Jokowi adalah dengan naiknya tarif bahan bakar BBM, maksud saya bahan bakar minyak atau BBM, dan juga ditambah lagi dengan adanya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja melalui PP 36. Padahal lanjut Nining, mandat dari konstitusi negara sendiri adalah bagaimana menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan pekerjaan yang layak bagi rakyatnya. Ya, demikian rekan Dea. Rekan Dea, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Mario Sumambo untuk laporan Anda langsung dari lokasi demonstrasi. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Seluruh sopir pelabuhan yang tergabung dalam Asosiasi Sopir Pelabuhan atau ASAPEL menggelar aksi mogok kerja pada Senin 26 September 2022. Aksi mogok dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mereka atas permintaan kenaikan tarif angkutan yang belum dipenuhi Pemkab Belitung seminggu setelah rapat dengar pendapat atau RDP di DPRD. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan reporter Pos Belitung. Ada rekan Dede Suhender, silakan dengan informasi Anda. Ya, baik Dea dan Tribuners, bisa kami sampaikan rombongan Asosiasi Sopir Pelabuhan yang biasa disebut dengan ASAPEL semenjak hari Senin kemarin menggelar aksi mogok kerja menuntut kenaikan tarif angkutan barang yang diatur dalam surat keputusan Bupati Belitung tahun 2014 lalu. Dalam tuntutannya, ASAPEL ini meminta pemerintah Kabupaten Belitung melakukan penyelesaian tarif mengingat dampak dari kenaikan harga BBM yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, mereka juga menilai harga spare part yang sudah lebih jauh melambung tinggi juga menyebabkan berkurangnya pendapatan mereka dalam pekerjaan sehari-hari. Oleh sebab itu, mereka meminta Pemda untuk meninjau kembali tarif angkutan barang yang ditetapkan tahun 2014 silam.
Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Ketua Asapel, Suharil Swandi atau yang akrab disapa Boy, menilai tarif yang ditetapkan oleh Pemkab Belitung tahun 2014 lalu sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Oleh sebab itu mereka meminta agar pemerintah kembali melakukan peninjauan tarif, khususnya meningkatkan sekitar 25% dari tarif sebelumnya. Bisa kami sampaikan ya, untuk kondisi terakhir tadi sekitar pukul 1 siang, Ketua DPR Kabupaten Belitung Ansori kembali mengundang rombongan dari Asapel untuk kembali bertemu dengan Bupati Belitung dan juga jajaran instansi terkait. Dalam pertemuan singkat tersebut akhirnya disepakati tuntutan Asapel yang meminta kenaikan tarif sebesar 25%. Menurut Bupati Belitung, kenaikan tarif 25% tersebut menjadi ketetapan harga tertinggi untuk angkutan barang di wilayah Kabupaten Belitung. Namun bagi pengguna jasa yang merasa keberatan dengan kenaikan tarif tersebut, bisa melakukan negosiasi di lapangan langsung dengan Asosiasi Sopir Pelabuhan atau Asapel. Sementara itu Ketua Asapel menanggapi keputusan Bupati dengan gembira karena tuntutan yang mereka inginkan selama ini bisa langsung terpenuhi. Bahkan Bupati menegaskan kenaikan tarif tersebut akan berlaku mulai besok seiring dengan surat keputusan Bupati yang akan disiapkan oleh Dinas Perhubungan. Demikian dia. Baik, terkait ini Tribuners, rekan Dede Suendar juga sudah mendapatkan keterangan dari Ketua Asapel Suhar Iswandi. Berikut laporannya. Bang Boy, ada kegiatan apa Bang Boy hari ini? Untuk hari ini, untuk armada dari anggota-anggota dikatakan tidak ada kegiatan sama sekali. Dari anggota Asapel tidak ada kegiatan di pelabuhan ini. Oke, apa Bang Boy yang membuat Asapel ini memutuskan tidak melakukan kegiatan hari ini? Karena tidak terpenuhi tuntutan dari anggota Asapel ini masalah kenaikan tarif angkutan di pelabuhan ini. Oh, oke. Berarti menuntut kesesuaian atau kenaikan tarif angkutan? Kenaikan. Oke. Siap. Kalau dari Asapel sendiri sudah melakukan langkah apa sebelumnya, Bang? Kalau dari pihak Asapel sudah melakukan audensi ataupun RPP, rapat pendapat dengan instansi terkait, yang mana dihadiri dari seluruh instansi baik dari Kabak Hukum, Kabak Ekonomi, serta dari Dinas Perhubungan, INSA, PWI, semua yang hadir di dalam rapat pada tanggal 19 September 2022 kemarin. Di dalam rapat pada intinya mereka menyetujui kenaikan tarif angkutan. Kita beralih ke Provinsi Papua. Tribuners, pemerintah Kabupaten Jayapura resmi mengumumkan tambahan penghasilan pegawai kepada seluruh aparatur sipil negara. Tambahan penghasilan pegawai itu sebesar 2 juta rupiah. Penambahan TPP ini dilakukan untuk memacu semangat para ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jayapura. Untuk informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan rekan Calvin Erari, reporter dari Tribun Papua yang akan melaporkan. Silakan rekan. Baik Dea dan juga Tribuners, terkait dengan kenaikan TPP yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jayapura, ini di mana bertujuan untuk memacu semangat seluruh ASN dalam hal pelayanan terhadap masyarakat. Nah, terkait ini juga TPP tersebut ini dinaikkan sebesar 2 juta per ASN yang disesuaikan dengan golongan maupun jabatan yang dimiliki oleh setiap ASN yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jayapura. Nah, TPP ini juga selain itu akan dilihat dari setiap absen atau kehadiran para ASN. Dan apabila para ASN tidak hadir atau absen dalam satu hari, TPP tersebut akan terpotong 50.000 per absen. Nah, menurut hasil wawancara kami juga dengan Sekda Kabupaten Jayapura, Hana Hikoyabi, mengatakan bahwa TPP tersebut ini akan segera dicairkan dalam waktu dekat. Dan selain TPP tersebut ini juga pemerintah Kabupaten Jayapura akan memperjuangkan tunjangan-tunjangan lainnya seperti lauk pauk dan lain sebagainya. Hal tersebut untuk memacu semangat ASN Kabupaten Jayapura. Dan juga dia berharap agar dengan kenaikan TPP tersebut, ASN di Kabupaten Jayapura terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Jayapura. Demikian dia.
Baik, terima kasih rekan Calvin untuk informasi Anda dan berikut Tribuners keterangan dari Sekda Kabupaten Jayapura, Hana Hikoyabi terkait ini selengkapnya. ASN kita di perubahan ini kita ada penambahan TPP, ya kita harapkan itu bisa memacu motivasi kerja dan kinerja daripada ASN bisa terpacu baik. Memang belum sempurna, belum lengkap seluruhnya pemenuhan TPP itu, tetapi persentase yang meningkat terus ini cenderung pemerintah memberikan perhatian kepada ASN untuk terus bisa terpacu untuk bekerja, memacu kinerja daripada ASN di seluruh Kabupaten Jayapura. Tunjangan perbaikan penghasilan di luar gaji pokok ya? Di luar gaji pokok. Itu seluruh ASN ya, Mas? Dari golongan kecil sampai yang besar? Seluruh ASN ya. Beda-beda segolongan ya, Mas? Beda-beda segolongan, tapi sesuai hari kerja yang memenuhi kehadiran. Kalau tidak hadir ya dicoret, dipotong 50.000 kah satu hari. Kita ada berjuang untuk PAUK juga, hanya tahun ini belum kita kasih, nanti keuangan kita sudah normal, kembali tahun depan kita bisa bayar. Kebakaran rumah terjadi di Jalan Tritura yang merupakan kawasan pemukiman padat penduduk di Kota Pontianak. Selain sumber air yang sulit akses ke titik kebakaran yang berada di gang kecil, juga sempat membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api. Dan bagaimana terkait kondisi dari kebakaran itu saat ini, Tribuners, akan dilaporkan rekan Ferianto, reporter dari Tribun Pontianak. Silakan dengan laporan Anda. Halo, rekan Ferry. Halo, siap. Selamat sore dia. Iya, silakan rekan. Nah, terima kasih dia. Nah, untuk informasi terkini terkait kebakaran yang menghanguskan 6 rumah di Jalan Tritura, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak tersebut, ini sudah dibersihkan atau sudah dilakukan evakuasi oleh pihak warga atau pemilik dari rumah tersebut. Nah, untuk kejadian saat ini sendiri, pihak saya juga masih melakukan penyelidikan terkait penyebab dari kebakaran yang menghanguskan 6 rumah di lokasi tersebut, Dea. Nah, untuk bisa kembali lagi, untuk peristiwa kemarin itu terjadi sekira pukul 6.30 pagi ya. Saat itu api itu bersumber dari deretan rumah kontrakan yang berbahan material kayu di lokasi tersebut. Nah, kemudian dengan cepat api itu menyebar, membakar deretan 6 rumah yang ada di lokasi tersebut. Nah, selain membakar 6 rumah, pada saat itu juga ada 2 unit sepeda motor yang ikut terbakar. Nah, pada saat itu warga sempat bisa memadamkan api, namun dikarenakan api begitu besar, jadi usaha warga pun sia-sia, dan kemudian barulah setelah petugas pemadam kebakaran datang bisa melakukan pemadaman dengan baik. Nah, untuk api bisa dipadamkan sekira 1,5 jam dari saat kejadian, dan pada insiden kemarin itu tidak ada korban jiwa ataupun korban luka dikarenakan banyak rumah dari 6 rumah tersebut hanya beberapa saja yang memang ada yang berada di dalam rumah. Nah, sebagian saat kejadian tidak berada di dalam rumah. Nah, untuk dari pemilik rumah sendiri, salah satu pemilik rumah yang memiliki 6 bangunan tersebut menyampaikan bahwa saat kejadian dirinya sendiri sedang berada di rumah anaknya yang berada di wilayah Pontianak lain, sedang ada acara keluarga. Nah, begitu dia mengetahui bahwa ada peristiwa kebakaran, baru dia kembali. Nah, untuk penyebabnya sang pemilik bernama Usman tidak mengetahui apa penyebab pasti dari kebakaran, dan Usman menyampaikan bahwa untuk kerugiannya sendiri dari peristiwa tersebut bisa mencapai ratusan juta rupiah dia. Demikian. Baik, terima kasih rekan Ferianto, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari pemilik rumah Usman selengkapnya. Lagi ada acara tempat anak, jadi rumah ini lagi kosong. Dua-duanya kosong, Pak, atau hanya satu? Ya. Ini kan empat kakak. 4 kakak, Pak, ya. Tapi masih ada yang di dalam, Pak, ya, berarti ya? Ada yang di belakang ini 2 pintu ini masih ada orang, cuman nggak bisa gimana ya namanya api itu. Kalau informasi awal, Pak, kebakarannya disebabkan dari apa, Pak, ya? Kurang tahu itu. Pokoknya itu dari kontrakan yang sebelah. Pak, kalau untuk total rumah ini ada berapa, Pak? Ya, banyak. Total rumah, jumlah rumah, Pak, yang total rumah ini dengan 2, 4, 5, 6.
6 pintu Pak ya berarti ya. Berarti rumah yang besar 2, yang sisa 4 pintunya rumah kontrakan Pak ya. Kontrakannya di 3, yang gudang 2. Gudang 2 sampai rumah besar 2. Iya. Berarti totalnya 7 Pak ya. 1. Oh 1. Ya. Kontrakan 2, yang gudang 2 ya. Kontrakan 3, yang gudang 2, rumah pribadi 1. Berarti Bapak juga tinggal di sini Pak ya? Iya. Pas tadi pagi Pak, pas tadi berarti lagi keluar Pak ya? Iya, tempat anak ada. Kita beralih ke Jawa Tengah. Seorang penari Entong Ilir meninggal dunia saat beraksi di sebuah acara resepsi pernikahan. Informasi yang dihimpun, resepsi pernikahan itu berlangsung di Desa Manjung, Kecamatan Wonogiri Kota pada Minggu 25 September 2022 lalu. Dalam video yang beredar, merekam detik-detik seorang penari yang merupakan seorang pria tiba-tiba tergeletak saat sedang menari. Untuk informasi lebih detailnya terkait ini Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Erlangga Bima Sakti, reporter dari Tribun Solo yang akan melaporkan. Silakan rekan. Halo rekan Bima. Ya, rekan Dea, bisa saya sampaikan untuk kejadian seorang penari Entong Ilir yang meninggal saat beraksi di acara resepsi pernikahan itu terjadi di Desa Manjung, Kecamatan Wonogiri Kota pada hari Minggu lalu, tanggal 25. Jadi saat itu penari tersebut sedang beraksi menari Entong Ilir dengan memikul sejumlah perabotan rumah tangga yang itu merupakan salah satu tradisi di resepsi pernikahan di Jawa. Jadi saat beraksi tiba-tiba si penari itu kemudian meletakkan pikulannya itu dan tergeletak. Jadi menurut Kades, jadi saat itu korban yang bernama Jimin itu dikira oleh pengunjung atau tamu resepsi undangan itu sedang beraksi, tapi setelah dibangunkan ternyata sudah tidak tertolong. Jadi setelah diusut ternyata yang bersangkutan ini memiliki riwayat penyakit jantung. Tapi setelah itu kemudian yang bersangkutan langsung dimakamkan di desanya, yaitu di Desa Nambangan, Kecamatan Wonogiri Kota. Begitu. Baik, terima kasih rekan Bima untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Polres Sekadau melakukan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika jenis sabu. Barang haram itu disita bersamaan dengan penangkapan 7 orang pengedar narkotika di Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan terhadap barang bukti yang berhasil diamankan dari 3 laporan yang berada di bulan September 2022. Untuk selengkapnya akan dilaporkan rekan Marpina Wulandari, reporter dari Tribun Pontianak. Silakan rekan. Ya, terima kasih Dea. Ya, Dea, kemarin tepatnya itu Polres Sekadau memusnahkan itu sebanyak 12,46 gram narkotika jenis sabu yang berhasil diamankan dari 4 kasus tindak pidana narkotika dengan tersangka itu ada sebanyak 7 orang yang diperkirakan atau diduga ini sebagai pengedar. Jadi mereka tidak hanya pemakai tetapi juga pengedar. Nah, dari 4 kasus ini dijelaskan bahwa untuk kasus pertama itu diungkap pada bulan September, 8 September dengan 3 tersangka, masing-masing berinisial AJ, kemudian RP dan AN. Nah, dari ketiganya ini didapat itu 0,52 gram sabu. Kemudian dari kasus kedua, 2 hari kemudian, itu tepatnya tanggal 10 September, itu ada 1 orang tersangka berinisial AS, dan dari tersangka ini didapat 11,32 gram sabu. Kemudian di hari yang sama juga ditangkap itu ada tersangka berinisial A, itu di Kecamatan Nangamahap dengan sabu itu seberat 0,35 gram, dan pada tanggal 24 September itu berhasil ditangkap masing-masing berinisial FS, MS, dan dari keduanya ini
berhasil diamankan 0,27 gram. Nah, jadi total dari semua tindak pidana ini adalah 12,46 gram, yang mana kasus ini semuanya ini terjadi pada bulan September di Kabupaten Skadau. Nah, September tahun 2022. Nah, untuk bukti yang sudah dimusnahkan juga sudah dilakukan, dan prosesnya untuk 7 tersangka ini juga terus berlanjut. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan Marpina Wulandari untuk informasi Anda dari Pontianak. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Bengkulu, Tribuners. Seorang pelajar di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu harus berurusan dengan polisi seusai nekat membacok temannya sendiri. Pelaku mengaku sakit hati lantaran sudah kerap diejek oleh korban. Emosi pelaku pun tidak terbendung saat korban menunjukkan video di TikTok, lalu korban mengatakan bahwa dalam video tersebut mirip dengan pelaku dan adiknya. Dan untuk informasi lebih detailnya akan disampaikan reporter Tribun Bengkulu, ada rekan Panji Destamba yang sudah siap dengan laporannya. Silakan rekan. Oke, baik, terima kasih Saudara Firda Dea. Dapat disampaikan Tribuners, seorang pemuda di Rejang Lebong dibacok teman sendiri, tepatnya di Desa Sukamarga, Kecamatan Curup, Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Minggu 29 September 2022 kemarin. Kejadian itu berawal saat pelaku ASP, 16 tahun warga Kecamatan Curup Selatan, pergi ke rumah korban Rifki Munaro, 18 tahun warga Kecamatan Curup Selatan. Rencana keduanya hendak mencari belut di sawah di dekat rumah korban, lalu korban meminta pelaku untuk mengambil parang di rumah pelaku. Pelaku mengajak korban mencari belut, namun korban mengurungkan niatnya karena cuaca hujan. Kemudian keduanya pun hanya mengobrol saja di dalam rumah. Saat mengobrol di rumah, korban sempat menyuruh pelaku dan hal itu mulai menyulut emosi pelaku, namun pelaku hanya diam saja. Korban juga sempat mengejek pelaku dan menghina orang tua pelaku. Hal tersebut juga memancing emosi pelaku. Akhirnya pelaku marah kepada korban. Lalu korban menunjukkan sebuah video TikTok kepada pelaku. Korban juga mengatakan di dalam video itu mirip dengan adik pelaku dan pelaku. Dengan perkataan yang dilontarkan korban, pelaku merasa emosi lalu menutup pintu rumah korban dan mengambil parang milik pelaku yang diletakkan di belakang pintu rumah korban. Saat itu korban sedang berbaring sambil memainkan handphone, langsung dibacok oleh pelaku ke arah lengan kiri korban dan lehernya. Korban sempat berdiri berusaha merebut parang dari tangan pelaku. Korban sempat berusaha melawan pelaku, keduanya sempat bergelut, namun pelaku berhasil mengambil kembali parang dari tangan korban. Kemudian korban sempat keluar dari rumahnya hingga terjatuh di halaman rumah, tetapi pelaku kembali membacok korban. Pelaku membacok korban membabi buta, lalu korban ditinggalkan di halaman rumah oleh pelaku. Beruntung korban ditemukan oleh warga sekitar terkapar di halaman rumah dan langsung dibawa ke RSUD Curup untuk dilakukan perawatan intensif. Pihak keluarga korban langsung melaporkan kejadian itu ke Polres Rejang Lebong. Setelah ditindaklanjuti laporan tersebut, polisi langsung mengamankan ASP di rumahnya bersama pakaian yang digunakan pelaku saat membacok korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Rejang Lebong pada Senin kemarin, 26 September 2002, pelaku ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini dengan pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat dan terancam 8 tahun kurungan penjara. Sekian Firda, laporan dari tribunbuku.com. Baik, Tribuners, rekan Panji juga sudah mendapatkan keterangan dari Kasat Reskrim Polres Rejang Lebong, AKP Samson Sosa Hutapea dan juga tersangka ASP. Berikut liputannya. Mencari belut, namun karena hujan, jadi pelaku dan korban ini berteduhlah di rumah korban. Nah, di saat itulah pelaku mendapatkan perundungan atau bully oleh korban ini. Nah, di saat itulah pelaku emosi dan sempat bergelut atau berkelahi dengan si korban ini. Namun karena pelaku saat itu memiliki senjata tajam jenis parang ini, di sanalah pelaku dengan spontanitas melukai korban dengan parang ini sehingga korban berhasil atau dilumpuhkan oleh pelaku. Ya. Untuk kerugian yang dialami korban sendiri, korban mengalami luka bacok sebanyak 5 lubang. Malam tadi itulah yang agak aneh ya. Terus kok yang diomong itu apa waktu itu? Iya, maksudnya apa dia sampai ngomong? Sampai kau nekat. Banyak ngomong ada nyeplos video TikTok gara-gara ngomong, ini mirip adik kawan adik. Itu
mulai emosi naik gitu. Oh, pas di video TikTok Tapi ya. minum tidak? Tidak. Memang nak cari belut. Iya, emang cari belut mangan. Oh, rencana belut itu jual mana? Dan dona makan. Makanan kan ya. Oh, gitu. Ya. Sekolah di mana? SMA 6.000. Beralih ke Kalimantan Timur, Tribuners, nasib naas menimpa dua warga negara asing asal Tiongkok, yakni Ni Xiuming, 50 tahun, dan Ni Chao Guang, 52 tahun, kontraktor dan karyawan PT Kalimantan Bara Perkasa. Dianiaya dua orang lelaki warga Samarinda pada Minggu 25 September 2022 malam. Penganiayaan ini mengakibatkan Ni Xiuming tewas, sedangkan saudara kandungnya yakni Ni Chao Guang harus kehilangan jari kelingkingnya. Untuk informasi terkait kronologi kejadian dan juga apa permasalahan sebenarnya akan dilaporkan rekan Miftah Aulia Anggra, ini reporter Tribun Kaltim yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Ya, terima kasih Dea. Memang untuk kedua tersangka penganiayaan atas nama Andri dan Hendra terhadap warga negara asing asal Tiongkok yang bernama Ni Xiuming dan Ni Chao Guang, mereka terancam 12 tahun penjara dan mereka juga dikenalkan pasal berlapis usai menganiaya WNA dan hingga mengalami luka pada jari kanan dan tewasnya salah satu WNA asal Tiongkok. Dan saat dikonfirmasi tadi, Kasat Reskrim Polres Kukar AKP Imade Suryadinata mengatakan bahwasannya kedua tersangka tersebut dikenakan pasal 170 ayat 2 dengan subsidiar pasal 154 ayat 2 KUHP, dan pasal tersebut berbunyi barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain dan berakibat mati maka akan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dan sebelumnya memang sudah diberitakan bahwasannya kedua WNA asal Tiongkok yang merupakan investor PT Kalimantan Bara ini telah mengalami penganiayaan pada Minggu 25 September 2022 pada malam hari, dan penganiayaan itu menyebabkan kedua WNA asal Tiongkok itu tewas dan harus kehilangan jari kelingkingnya usai leher, bahu, dan paha dari salah satu WNA itu terkena sabetan mandau yang dilakukan oleh tersangka. Dan tragedi itu berawal saat tersangka memasuki area PT KBP yang merupakan areal IUP milik Koperasi Prima Mandiri yang berlokasi di RT 12 Desa Purwajaya, Loajanan, Kutai Kartanegara. Dan kemudian tersangka berawal dari cekcok atau adu mulut terkait masalah lahan galian tambang yang belum ditimbun-timbun oleh pihak perusahaan. Dan bukan hanya itu saja, tersangka juga mengklaim bahwasannya dipukul lebih dulu oleh korban yang merupakan WNA asing, dan karena itu kedua tersangka berinisiatif untuk menganiaya korban menggunakan mandau dan bungkul hingga salah satunya meninggal dunia. Dan tidak lama berselang setelah mendapatkan informasi, Polres Kukar bersama Ditreskrimum Polda Kaltim dan Polsek Loajanan kemudian melakukan olah TKP hingga akhirnya diketahui motif penganiayaan dari kedua tersangka. Dan setelah dicari, kedua tersangka ini juga berhasil diringkus di rumah salah satu kerabatnya yang berada di RT 1 Jalan Bunga, Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran, Samarinda. Dan memang keduanya usai melakukan penganiayaan sempat berusaha untuk melarikan diri, namun saat penangkapan keduanya tidak ada perlawanan. Dan saat ini dari tangan kedua pelaku, Polres Kukar juga menyita 2 bilah mandau, kemudian 1 unit sepeda motor warna hitam dan jaket biru yang digunakan keduanya saat menganiaya. Dan hingga kini kedua tersangka mendekam di balik jeruji Mapolres Kukar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Demikian, Dea. Baik, berikut Tribuners keterangan dari Kasat Reskrim Polres Kukar AKP Imade Suryadinata yang sudah didapatkan oleh rekan Miftah terkait kasus ini. Selengkapnya kami tampilkan. Dan tempat kejadian perkara yakni pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 19.40 WITA di areal tambang PT Kalimantan Bara Perkasa.
Jadi tepatnya itu ada di Desa Purwajaya, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Barang bukti yang kami amankan di sini ada 1 bilah parang mandau lengkap dengan sarungnya, kemudian 1 bilah parang bungkul lengkap dengan sarungnya, 1 unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam nopol KT 2117F, 1 lembar celana panjang warna biru terdapat bercak darah, 1 lembar jaket kulit merek Yamaha warna biru hitam, 1 lembar visum luka, dan 1 lembar visum mayat. Tersangka di sini sudah kami amankan kemarin, yang pertama inisial H, kemudian yang kedua inisial A. Korban di sini atas nama Saudara Nisyu Myung, umur 54. Seorang pria di Desa Lubuk Tapi, Kecamatan Ulumana, Bengkulu Selatan nekat membakar remaja karena diduga mencuri ponsel. Korban berinisial PB, 15 tahun, mengalami luka bakar serius akibat dibakar menggunakan BBM Pertalite oleh pelaku Hadi, 40 tahun. Aksi dilakukan saat korban tengah menunggu kebun durian milik pelaku. Untuk laporan lengkapnya terkait kejadian ini, Tribuners akan disampaikan rekan Ahmad Sandy Kurniawan, reporter dari Tribun Bengkulu. Silakan dengan laporan Anda. Oke, terima kasih rekan Dea yang ada di studio. Benar sekali telah terjadi pembakaran atau remaja atau pemuda dibakar di Kabupaten Bengkulu Selatan, tepatnya di Desa Lubuk Tapi, Kecamatan Ulumana, pada Sabtu 24 September 2022 pada pukul 6 pagi itu mereka terjadi pembakaran, di mana motif dari pelaku membakar pemuda tersebut ialah di mana pemuda tersebut dituduh telah mencuri handphone milik ponakan dari pelaku tersebut. Nah, di mana sebelumnya korban memang dari pengakuan keterangan dari para saksi maupun korban maupun pelaku itu handphone milik korban atau milik salah satu teman korban itu memang dipinjam, bukan lantaran diambil secara diam-diam, tidak dipamit. Maka dari itu akibat HP tersebut diduga diambil, maka pelaku ini mencari inisiatif untuk menakut-nakuti korban dengan menyiramkan bensin dan mengikat korban terlebih dahulu di tiang pondok kebun durian di Kecamatan Ulumana tersebut. Nah, di mana para Tribuners atas kejadian tersebut korban mengalami luka bakar sebanyak 60% di bagian tubuh, terbanyak itu di bagian pundak belakang korban sendiri. Nah, untuk sementara Tribuners, korban sendiri sudah mengalami mendapatkan perawatan selama 3 hari di Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damra, Kabupaten Bengkulu Selatan. Dan juga untuk diketahui saat ini Polres Bengkulu Selatan telah mengamankan atau menangkap pelaku pembakaran tersebut pada sore kemarin di rumahnya di Desa Lubuk Tapi. Nah, pada saat ini sahabat Tribuners, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan dari sore kemarin hingga siang tadi, penyidik Polres Bengkulu Selatan telah melakukan gelar perkara, dan juga tidak salah-salahnya Polres Bengkulu Selatan telah menetapkan pelaku yang bernama Hadi, warga desa Lubuk Tapi, Kecamatan Ulumana, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah ditetapkan tersangka, dan pelaku juga sudah disangkakan atau dijerat pasal 338 junto pasal 53 ayat 1 dengan ancaman percobaan pembunuhan. Nah, mungkin itu saja rekan Dea laporan dari Bengkulu Selatan terkait dengan tuduhan pembakaran pemuda di Bengkulu Selatan. Baik, terima kasih rekan Ahmad Sandy untuk informasi Anda, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari sejumlah pihak terkait kasus ini selengkapnya. Jadi untuk terduga tersangka kemarin bukan kita tertangkap, kita amankan itu sekitar pukul 4 sore. Kemudian langsung kita bawa ke Polres. Ke Polres. Di mana kita amankan, Pak? Gimana? Kita amankan di mana? Kita amankan di Polres. Diamankan di Polres. Ya. Oke. Pak, ini motif dari pelaku membakar pemuda ini apa, Pak? Dari hasil penyelidikan sementara kita. Dari hasil pemeriksaan saksi itu bahwa tersangka ini menuduh si pelaku itu mengambil HP
si korban. Korban ini dituduh mencuri HP. Tapi pada saat dasarnya HP itu sebenarnya tidak ada. Tidak ada. Oke. Ini jadi dengan ini kita jerat pasal berapa, Pak? Untuk pasal karena korbannya itu anak-anak, jadi kita terapkan pasal perlindungan anak ke pasal. Ini ruangannya Rafflesia Zalbeda, Inat Zalbeda. Zalbeda. Ini benar kita ada merawat korban luka bakar akibat dibakar oleh minyak BBM itu? Iya benar, atas nama Prego. Atas nama. Nah ini untuk kondisinya sekarang seperti apa, Bu? Kondisinya? Kalau untuk sekarang, kalau dilihat dari pertama dia masuk sudah lumayan bagus lukanya. Kemarin masuk dengan berapa persen? 26% derajat ini, derajat 2. Itu di bagian mana aja, Bu? Luka bakarnya? Di bagian dada, di bagian leher, ya. Dan di bagian punggung belakang. Yang paling banyak di bagian paling banyak di punggung belakang. Punggung belakang sini. Oh, berarti intinya untuk saat ini kondisinya sudah. Pedagang di Pasar Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara berharap mendapatkan bantuan modal usaha dari Presiden Joko Widodo. Mereka juga berharap saat Presiden Jokowi berkunjung ke Halmahera Barat bisa menyapa para pedagang di sana. Untuk informasi lengkapnya, Tribuners akan disampaikan reporter Tribun Ternate. Kami sudah terhubung dengan rekan Faisal Amin. Silakan rekan. Halo, rekan Faisal. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang sahabat Tribuners. Melaporkan dari Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Saat ini sedang dalam persiapan penyambutan kunjungan dari Presiden Joko Widodo di Halmahera Barat yang direncanakan akan pada hari Rabu besok. Adapun kunjungan dari Presiden Joko Widodo di Halmahera Barat ini merupakan rangkaian kegiatan kunjungannya di Maluku Utara. Dan di Halmahera Barat sendiri, Presiden Joko Widodo akan diagendakan membagikan BOT di 2 titik, yakni di kantor pos Halmahera Barat atau kantor pos Jailolo, dan juga di pasar rakyat Jailolo yang berada di Desa Goemado. Nah, adapun para pedagang pasar yang ada di pasar Jailolo yang ada di Desa Goemado sendiri mengharapkan agar kehadiran Presiden Joko Widodo di Kabupaten Halmahera sendiri dapat memberikan bantuan terhadap para pedagang-pedagang yang ada di pasar Jailolo untuk menambah modal usaha mereka. Selain itu, harapan warga juga kehadiran Presiden Joko Widodo dapat membantu memberikan bantuan ataupun dapat memperbaiki fasilitas-fasilitas pasar yang ada di pasar Jailolo. Direncanakan sendiri Presiden Joko Widodo akan hadir pada atau mengunjungi Halmahera Barat pada Rabu besok, dan di agenda Presiden Joko Widodo sendiri yaitu membagikan BLT di 2 titik, yakni titik di kantor pos Jailolo dan juga pasar rakyat Jailolo. Demikian dia dari Halmahera Barat, Maluku Utara. Baik, terima kasih rekan Faisal Amin untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. 3 kapal perang Angkatan Laut serta ratusan prajurit TNI disiagakan selama kunjungan Presiden RI Joko Widodo di Maluku Utara. Ratusan prajurit itu akan melakukan pengamanan baik di jalur darat maupun juga patroli di jalur laut. Seperti apa persiapannya, Tribuners? Akan dilaporkan reporter Tribun Ternate, ada rekan Randi Basri di sana. Silakan rekan. Ya, terima kasih rekan Dea di studio. Memang dapat saya laporkan dari Ternate, di mana saat ini pihak TNI AL telah menyiapkan sebanyak 3 armada dan juga sejumlah personil disiapkan dalam rangka untuk menyambut kedatangan Presiden Jokowi di Maluku Utara. Di mana Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan di Maluku Utara. Di kunjungan tersebut, Jokowi akan mengunjungi beberapa titik di Maluku Utara, salah satunya di Ternate. Untuk di Ternate sendiri saat ini
pihak dari TNI AL sudah menyiapkan sebanyak 3 kapal perang, yakni kapal KRI Dr. Wahidin Sudirwisono 991 dan KRI Mata Bongsan 873 dan kapal angkutan laut Kal Tidore. Hal ini dibenarkan juga oleh Komandan Gusporla Kormada 3 Laksamana Pertama TNI Ashari Alamsyah, di mana dirinya menyebut dengan adanya kunjungan Presiden Jokowi di Maluku Utara, khusus untuk TNI AL sendiri menyiapkan sebanyak 3 kapal perang dan juga sebanyak 250 prajurit. Dari jumlah tersebut, TNI AL sebagai langkah untuk melakukan pengamanan jalur laut, di mana jalur pengamanan tersebut masih terfokus pada jalur evakuasi. Untuk selanjutnya, menurut Komandan Gusporla Kormada 3, dengan penyiapan armada tersebut nantinya akan dibagi pada beberapa titik yang nantinya menjadi lokus kunjungan kerja Presiden Jokowi, khususnya untuk di jalur laut. Seperti itu dia, saya kembalikan ke studio. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan keterangan dari Komandan Gusporla Koarmada 3 Laksamana Pertama TNI Ashari Alamsyah selengkapnya. Dari Koarmada 3 khususnya mendapatkan perintah untuk melaksanakan kegiatan pengamanan jalur laut atau pengamanan laut dalam rangka tujuan Indonesia di Ternate dan Halmahera Utara itu. Kemudian kegiatan kami, karena kami sudah memiliki beberapa aset yang bisa digunakan, alutsista yang akan kami kerahkan, nanti akan kami bagi sesuai sektor objek kunjungan yang akan dilaksanakan oleh beliaunya, di mana ada beliaunya berkunjung, paling tidak alutsista kita sudah siap untuk melaksanakan kegiatan pengamanan. Dalam hal ini kita juga dibantu oleh pangkalan kanal atau pangkalan angkatan laut Ternate, sehingga kegiatannya mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Untuk personil sama armada sendiri berapa yang nanti disiagakan nih? Ya, kita sekitar 250 orang yang diterjunkan, termasuk 2 KRI, 1 KAL dan prajurit dari pangkalan angkatan laut Ternate. Berarti sifatnya hanya pengamanan evakuasi nih ya? Betul. Jadi tugas pokok kita pengamanan laut, termasuk di dalamnya evakuasi manakala terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan terhadap VIP nantinya, harus ada rencana untuk kita bisa mengamankan melalui jalur laut. Nah, itu tugas pokok kita. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Paliwang melantik puluhan pejabat administrator dan fungsional di lingkungan Pemprov Kaltara. Pelantikan berlangsung di Aula Gedung Gadis Tanjung Selor, Bulungan, Kaltara pada Senin 26 September 2022 kemarin. Turut hadir dalam pelantikan yakni Wagub Kaltara, Yansen Tipapadan, dan sejumlah pejabat kepala OPD di lingkungan Pemprov Kaltara. Untuk informasi selengkapnya, Tribuners akan dilaporkan rekan Maulana Ilhami Fawdi, reporter dari Tribun Kaltara yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Baik rekan Dea dan Tribuners, dapat dilaporkan bahwa pada hari Senin kemarin, Gubernur Kaltara melantik 39 pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan Pemprov Kaltara yang terdiri dari 1 orang pejabat administrator dan 38 pejabat fungsional. Dalam pelantikan itu, Gubernur Kaltara Zainal Paliwang berpesan agar pejabat ASN di lingkungan Pemprov Kaltara dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan terus melayani masyarakat Kalimantan Utara. Dirinya juga meminta agar ASN di Kaltara tidak bekerja hanya berapa pekan saja, namun juga bekerja secara penuh, atau dirinya berpesan agar ASN tidak memakan gaji buta dan hanya mengandalkan gaji dan tunjangan tanpa memberikan kinerja yang positif bagi melayani masyarakat Kaltara. Gubernur Zainal juga meminta para ASN yang melakukan perjalanan dinas agar memberikan dampak atau hasil positif dari hasil perjalanan dinas tersebut. Ia tidak ingin perjalanan dinas yang dilakukan oleh para pejabat di ASN hanya mendapatkan tumpukan laporan semata tanpa ada progres positif bagi pembangunan di Kalimantan Utara. Gubernur Zainal juga mengatakan telah memantau sejumlah ASN yang masih bekerja dengan tidak sungguh-sungguh dan nantinya akan dievaluasi secara berkala oleh
pihak Pemprov Kaltara. Demikian rekan Dea laporannya. Baik, terima kasih rekan Faudi untuk informasi Anda, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Gubernur Kaltara Zainal Paliwang selengkapnya. Nah, yang itu harus kita berikan penekanan, manakala ditemukan harus ditindak tegas. Ya. Dan mereka harus membuat perencanaan ya, bagaimana untuk bekerja esok itu apa yang harus dikerjakan, sehingga kalau sudah tiba esok sudah tidak bingung lagi mau bekerja apa, karena sudah ada program kerja harian namanya. Harian yang mana nanti dalam 1 minggu itu mereka membuat besok saya bekerja apa, besok saya bekerja apa, besok lusa saya bekerja apa. Rencana kerja harian namanya. Gitu. Kemudian setiap kembali dari dinas luar itu harus membuat laporan dia. Jangan dinas luar tiba-tiba kembali ke kantor tidak ada hasil yang didapat. Apa itu kan acara seminar, apakah itu studi banding, apakah itu apa namanya saja, dalam undangan apapun yang mereka terima dan melaksanakan kegiatan. Kita beralih ke Sumatera Selatan, Tribuners. Pasar murah digital digelar di halaman Kecamatan Sako, Kota Palembang, 2 hari berturut-turut, yakni pada 26 hingga 27 September hari ini. Kegiatan ini sebagai langkah pengendalian inflasi pangan di Kota Palembang. Beragam sembako dengan harga lebih murah dibanding di pasaran disiapkan selama kegiatan ini. Seperti apa teknis pelaksanaan pasar murah digital di sana, Tribuners, akan disampaikan rekan Hartati, reporter Tribun Sumsel. Silakan rekan. Ya, selamat sore Dea. Dapat saya informasikan bahwa sejak kemarin dan tadi pagi, 2 hari berturut-turut, tim pengendalian inflasi daerah berkolaborasi dengan Bank Indonesia Perwakilan Sumatera bagian Selatan melakukan pasar murah digital. Nah, sesuai dengan judulnya pasar murah digital, pasar murah ini bukan cuma mengendalikan inflasi dengan menjual sejumlah kebutuhan pangan yang lebih murah dibanding pasar, namun juga pembeli atau konsumen wajib membeli atau membayar menggunakan QR Code sebagai upaya mensosialisasikan pembayaran non-tunai. Jadi, pembeli atau konsumen ini yang datang harus wajib melakukan pembayaran melalui kris, tidak menerima uang tunai. Ini juga sekaligus sebagai langkah upaya Bank Indonesia untuk mensosialisasikan gerakan non-tunai, sehingga semakin banyak masyarakat dan juga merchant yang mengimplementasikan pembayaran non-tunai. Nah, seperti Stan Bulog ini menyediakan 1 ton beras. Saat ini beras ukuran 5 kg sudah dipatok 60.000 di Palembang, dan di Bulog ini sendiri mematok dengan harga 40.000 atau selisih hingga 20.000. Jadi per konsumen hanya dibatasi pembelian 1 sak atau 5 kg. Begitu juga dengan stand lain yang menyediakan sejumlah kebutuhan pokok seperti minyak goreng, gula, bawang merah, bawang putih, daging, bahkan juga ayam juga tersedia di sini. Jadi masing-masing stand ini menjual beragam kebutuhan pangan yang harganya selisih 2.000 hingga lebih dari 10.000 per kilogramnya. Demikian Dea. Baik, terima kasih rekan Hartati di Sumatera Selatan untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Alfonsus Boli Puhun, 36 tahun, warga desa Hokeng Jaya, Kecamatan Wulang Gitang, Kabupaten Flores Timur, sukses mengembangkan tanaman hias bonsai atau miniatur pohon. Pria yang akrab disapa Sus ini mulai merintis usahanya sejak tahun 2017. Lalu apa sebenarnya trik dia hingga bisa mempertahankan usahanya? Hingga saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Paulus Kebelen, reporter dari Tribun Flores yang akan menginformasikan. Silakan rekan. Saat ini keindahan tanaman hias bonsai atau miniatur pohon memang mulai dilirik masyarakat untuk menciptakan ladang usaha strategis. Nah, hal ini juga yang mulai dilakukan oleh Alfonsus Boli Puhun, usia 36 tahun, warga desa Hokeng Jaya, Kecamatan Wulang Gitang, Kabupaten Flores Timur, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang sukses mengembangkan tanaman hias bonsai. Pria yang akrab disapa Om Sus ini memang merintis usahanya sudah 5 tahun, yang dimulai pada tahun 2017 lalu. Tanaman bonsainya kian digandrungi masyarakat dalam wilayah Pulau Flores.
Selain ulet bertanam bonsai, Sus juga disukai warga sekitar lantaran sikapnya yang santun dan bersahaja. Ketika disambangi tribunflores.com pada hari Senin kemarin, Sus bercerita bahwa pada tahun 2021 kemarin, puluhan tanaman bonsai miliknya diserbu pengusaha yang datang dari Kabupaten Sika atau kabupaten tetangga dari Flores Timur. Pengusaha itu membeli puluhan bonsai miliknya dengan harga 20-an juta, sekitar 10 tanaman bonsai, yaitu santigi gunung dan beringin, dan masih banyak lagi bonsai yang lainnya. Menurut Sus, merawat tanaman bonsai memang butuh ketelitian ekstra, lantaran mudah mati sebelum bertunas. Proses perawatan juga butuh waktu dan kesabaran tinggi. Ia bahkan berkelana sepanjang pesisir pantai dan menjajal wilayah perbukitan dan pegunungan untuk mendapatkan anakan pohon tersebut. Saat ini usaha bonsai juga memang mulai diapresiasi oleh pemerintah di Kabupaten Flores Timur, yang mana pemerintah Kabupaten Flores Timur menggelar kesempatan itu, dan lagi-lagi di Kabupaten Flores Timur, dan memang ia meraup keuntungan lumayan karena kemarin ada sekitar 20-an bonsai yang berhasil terjual. Demikian dia dan Tribuners informasi yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Flores Timur, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Baik, terima kasih rekan Paulus untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Presiden Joko Widodo angkat bicara mengenai penetapan tersangka kepada Gubernur Papua Lukas NMB terkait dugaan gratifikasi. Ia pun secara tegas meminta untuk menghormati panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan proses hukumnya. Hal itu disampaikan Jokowi saat dimintai wartawan tanggapan terkait kasus Lukas NMB pada Senin 26 September 2022 kemarin. Presiden meminta Gubernur Papua Lukas NMB menghormati panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek bersumber APBD Papua. Jokowi pun mengingatkan bahwa semua warga Indonesia atau WNI memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Atas titah Presiden Jokowi itu, Stefanus Roy Rening yang merupakan kuasa hukum Gubernur Papua Barat, maksud kami Gubernur Papua Lukas NMB, memberikan jawaban. Stefanus memastikan bahwa pihaknya menghormati permintaan Jokowi tersebut. Namun pihaknya saat ini masih menunggu kondisi kesehatan dari Lukas NMB membaik sehingga dapat menjalani pemeriksaan KPK. Ia kembali membeberkan bahwa kliennya saat ini tengah menderita sejumlah penyakit hingga harus menjalani pengobatan di Singapura. Selain mengalami gejala penyakit ginjal, kliennya disebut juga berusaha menghindari serangan stroke yang pernah 4 kali menyerang Gubernur Papua tersebut. Stefanus menjelaskan bahwa pihaknya terus mencari solusi agar penyakit Lukas NMB bisa segera disembuhkan dahulu agar segera masuk tahap penyidikan terkait kasus ini. Stefanus pun menawarkan solusi agar tim dokter KPK bertemu dengan tim dokter pribadi Gubernur Papua di Jayapura. Hal itu untuk memeriksa kondisi kesehatan Lukas NMB dan mengecek langsung kebenarannya. Berikut Tribuners keterangan dari Presiden RI Joko Widodo selengkapnya kami tampilkan. Soal kan KPK agak kesulitan buat menangkap gitu loh, Pak. Sama, saya kira proses hukum yang ada di KPK semuanya harus menghormati. Semua sama di mata hukum. Dan saya sudah sampaikan juga agar semuanya menghormati panggilan dari KPK, menghormati proses hukum yang ada di KPK, semuanya, ya. Gubernur Papua Lukas NMB diketahui kembali mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang kedua kalinya. Bukan hanya karena kondisi kesehatan, Lukas juga disebut dilarang masyarakat sekitar yang mengepung rumahnya untuk keluar. Sejak awal kasus ini, Lukas NMB sudah menyatakan konsistensinya bahwa dirinya harus memberikan keterangan kepada KPK. Hal itu disampaikan juru bicara Gubernur Papua, yakni Muhammad Rifai Darus. Namun Rifai mengatakan bahwa nyatanya ada dua hal yang membuat Lukas NMB tidak bisa memenuhi panggilan KPK.
Pertama, yakni kondisi kesehatan Lukas NMB yang betul-betul dalam keadaan sakit. Kendala kedua, yakni karena masih ada masyarakat yang berada di sekitar rumah Lukas NMB. Beberapa masyarakat Papua itu bahkan melarang gubernur Papua tersebut keluar rumah. Atas dasar itulah, menurut Rifai, Lukas NMB membutuhkan waktu untuk memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat. Lebih lanjut, dijelaskan dirinya, tim hukum, kemudian beserta dokter pribadi Lukas NMB sebelumnya juga sudah menghadap KPK pada Jumat 23 September 2022. Kemudian pada hari Senin kemarin 26 September 2022, kuasa hukum Lukas NMB juga sudah memberikan surat kepada KPK terkait ketidakhadiran Gubernur Papua itu. Diketahui panggilan KPK tersebut bertujuan untuk memeriksa Lukas NMB terkait kasus dugaan korupsi APBD Papua dan gratifikasi, mengingat Lukas NMB kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Masih terkait kasus yang sama, Tribuners, pengacara Gubernur Papua Lukas NMB yakni Stefanus Roy Rending menyebut ada dua menteri Jokowi yang menemui kliennya untuk menyodorkan nama Paulus Waterpauw sebagai wakil gubernur menggantikan Clementinel yang meninggal dunia. Paulus yang merupakan penjabat Gubernur Papua Barat lantas melayangkan somasi kepada Stefanus Roy Rending karena membawa-bawa namanya. Persoalan ini berawal dari keterangan Stefanus pada Minggu 25 September 2022 lalu. Saat itu ia menyebut bahwa dua menteri Jokowi menemui Lukas NMB pada 10 Desember 2021 di Hotel Suni AB Pura Jayapura, Papua. Dua menteri yang dimaksud Roy, yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Investasi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Stefanus menyebut bahwa dalam pertemuan itu, Tito dan Bahlil menyodorkan nama Paulus untuk menduduki posisi wakil Lukas. Saat itu Lukas NMB pun meminta Tito menyampaikan kepada Paulus agar mengumpulkan rekomendasi dari partai pengusung. Namun hingga batas waktu yang ditentukan terkait pengisian wakil gubernur Papua habis, Paulus gagal meraup dukungan dari partai koalisi. Sejak pernyataan itu ramai, Paulus Waterpauw pun kemudian menegaskan bahwa pihaknya meminta kuasa hukum Lukas NMB tersebut untuk memberikan klarifikasi jika Stefanus tidak melakukannya dalam kurun waktu 2 kali 24 jam. Informasi selanjutnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mengklarifikasi video yang menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menjadi tersangka. Ia menyatakan bahwa video yang beredar bukanlah format asli dan tidak lengkap sehingga bisa menimbulkan kesalahpahaman. Andi Arief menyatakan video berdurasi 1 menit 50 detik tersebut yang beredar bukanlah untuk konsumsi publik sejatinya, melainkan hanya untuk internal Partai Demokrat. Andi meyakinkan bahwa video itu ada beberapa part yang sudah dihilangkan. Untuk memperjelas perihal video yang beredar ini, Tribun News juga sudah mencoba melakukan klarifikasi kepada DPP Partai Demokrat, namun hingga berita ini diturunkan belum ada jawaban dari pihak Partai Demokrat. Sebagai informasi, dalam video yang sempat beredar, awalnya Andi Arief mengomentari soal adanya wacana pemilu 2024. Soal hanya menyajikan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Andi mengatakan wacana itu muncul setelah adanya rencana pembentukan koalisi dari berbagai partai politik, termasuk Partai Demokrat. Menurutnya, Ketua Majelis Tinggi Partai atau MTP Demokrat, yakni Susilo Bambang Yudhoyono, juga sudah mendengar keluhan tersebut dari seluruh pimpinan partai politik kecuali PDI Perjuangan. Dirinya juga menyinggung soal potensi Ketua DPR RI Puan Maharani yang akan maju sebagai calon presiden. Tidak hanya itu, Andi Arief juga bicara sinyal dari beberapa partai politik yang akan mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Namun menurutnya kemungkinan itu sulit terjadi karena Gubernur DKI Jakarta tersebut dinyatakan Andi Arief akan dipenjara. Meski Andi Arief dalam video itu tidak memberikan alasannya. Akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung menyebut Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka cerdik. Hal itu diungkap Rocky seusai pertemuannya dengan Gibran pada Jumat 23 September 2022 lalu. Kecerdikan Gibran yang ia maksud terkait Wali Kota Solo yang mempublikasikan pertemuannya dengan Rocky di akun Twitter pribadinya.
Dalam tweet itu, Gibran diketahui juga membuat kuis bagi followersnya dengan hadiah sneakers. Saat dimintai tanggapan soal itu dengan nada bergurau, Rocky menyebut Gibran telah berhasil memanfaatkannya. Namun begitu, menurutnya apa yang dilakukan suami dari Selvi Ananda ini adalah sebuah keahlian memanfaatkan momentum. Rocky mengakui bahwa Gibran memiliki kepintaran membuat semacam gimmick yang positif. Terkait pembicaraan dalam pertemuan keduanya, Rocky menegaskan bahwa tidak ada hal yang rahasia. Bertemu sekira 2 jam, Rocky mengaku membicarakan banyak hal soal Indonesia yang menurutnya tengah tidak baik-baik saja, termasuk soal ayah Gibran, yakni Presiden Joko Widodo. Rocky memaknai kedatangan Gibran itu adalah kedatangan wakil istana untuk menangkap pikiran dari luar istana. Lebih jauh, intelektual publik Indonesia ini menegaskan bahwa pertemuannya dengan Gibran maupun Luhut sebelumnya bukan berarti dirinya mendekat atau meminta kekuasaan. Pertemuan Rocky Gerung dengan Gibran dan Luhut disorot karena selama ini Rocky memang dikenal sebagai sosok yang keras dalam mengkritik Presiden Jokowi. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore ini. Jangan ganti channel Anda karena setelah ini masih ada program live update seleb yang akan dipandu oleh rekan kami Danti Wahyu. Saya Dea Amita beserta kru live update sore yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.
Lalu kita juga ada sistem keamanannya namanya yang terbaru itu AEC. Apa tuh Mas? AEC itu adalah Active Yaw Control. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifa di Bincang Otomotif. Tribuners, hari ini saya sudah kedatangan dua tamu yang sangat spesial sekali. Di depan saya sudah hadir ada Mas Dimas dan juga Mas Rahmat. Halo Mas, mungkin boleh sapa Tribuners di rumah dan boleh perkenalkan diri dengan Tribuners. Halo Tribuners, saya Dimas dan ini Mas Rahmat. Kami dari dealer bodi Berlian Motor Yosudarso yang ada di Garuntang. Kami di sini sebagai sales konsultan dan terima kasih atas undangannya. Oke. Nah Tribuners, hari ini sesuai dengan tema kita ya, bahwasanya hari ini kita akan berbincang tentang New Xpander Cross dengan Mitsubishi ini, dan juga di sini sudah hadir ada Mas Dimas dan juga ada Mas Rahmat, yang tentunya mereka ini sebagai sales konsultan ya Mas ya, yang akan menjelaskan dengan Tribuners di rumah tentang ada apa aja sih unit-unit terbaru dan bahkan ada promo apa saja ya di bulan atau bahkan di tahun ini nih Mas ya. Karena kan selain harga BBM yang naik gitu kan ya, kebutuhan Tribuners juga pastinya boleh lah ganti mobil mungkin ya untuk keperluan Tribuners di rumah gitu. Nah oke, kita akan membahas yang pertama dulu nih Mas ya. Ada New Xpander Cross. Betul. Ini keluaran terbaru. Keluaran terbaru. Nah mungkin dari Mas Dimas atau Mas Rahmat dulu yang mau menjelaskan bedanya yang keluaran sekarang dengan tahun yang dulu atau keluaran yang bulan lalu itu apa sih Mas bedanya? Boleh. Mas Dimas. Kalau New Xpander Cross yang sekarang ini kita mengupgrade beberapa fitur dan juga modelnya juga. Dan modelnya itu sudah lebih elegan, lebih sporty ya betul, dan juga kelihatan lebih garang. Tapi setelah banyak review, banyak yang bilang juga kalau New Xpander Cross kita ini adalah mininya Pajero kita. Mininya Pajero mungkin karena ada perubahan di bentuknya tadi. Iya betul, lebih elegan bisa lagi. Dijelasin lebih spesifik nggak Mas gitu, biar Tribuners mungkin yang belum tahu bentuknya, nanti kita bakalan ada share video ataupun fotonya juga ya. Boleh. Mungkin Mas Dimas bisa jelasin gitu, apanya sih yang dirubah dari bentuknya yang lebih elegan ini gitu. Kok bisa masyarakat itu bilang kalau Xpander New Cross ini tuh mininya dari Pajero? Iya. Jadi New Xpander Cross ini dia beberapa fiturnya mengambil dari Pajero. Yang lebih ketara itu ada di setirnya. Ya, setirnya New Xpander Cross itu sudah mengambil dari setir dari Pajero. Jadi kalau bawa Xpander Cross tuh sensasinya seperti bawa Pajero deh. Iya. Memang apa sih yang istimewa dan spesialnya dari setir yang diambil dari Pajero ini gitu dan diaplikasikan ke Xpander New Cross ini? Kalau dari setirnya sendiri itu ada saya lupa lagi namanya itu. Bisa dirubah apa namanya? Bentuknya. Bisa empat stroke. Ya. Dari ada 4 stroke. Jadi biasanya kalau setir itu kan dia ada silangnya 3. Nah, kalau Pajero itu 4 silangnya. Jadi bawanya itu lebih mantep. Gitu. Jadi nggak gampang. Kalau orang bawa mobil itu kan kadang kalau pas lajunya kecepatan tinggi agak goyang itu enggak. Itu sudah stabil ya. Dan ngambilnya dari Pajero tadi ya. Selain itu apa lagi tuh keunggulannya? Ada juga di MID kita, di monitor yang ada speedometernya itu udah mengambil juga ngadopsi dari punya Pajero. Gitu. Dan juga temanya bisa dirubah-rubah Mbak? Temanya juga bisa dirubah ya? Temanya. Ada berapa tema yang bisa mungkin Tribuners ubah? Ada 3 tema yang bisa dirubah ya, dan dia 3 dimensi. Jadi begitu kita on mobilnya, di situ ada 3 dimensi mobilnya, Xpander Cross-nya bentuknya itu. Kenapa sih kok di New Xpander Cross ini memilih fiturnya yang setir yang diambil gitu? Kan banyak sih mungkin bagian-bagian dari Pajero yang lebih unggul gitu. Kenapa ngambilnya ke bagian setir?
Karena setirnya itu sendiri sudah terinspirasi setirnya Pajero itu untuk mewakili bahwa Pajero itu memang sudah mantep gitu. Dan mungkin karena setir itu juga apa ya, langkah awal. Iya, langkah betul. Naik mobil ya. Jadi mungkin bisa ini mengakomodir konsumen-konsumen yang pengen punya Pajero, tapi mungkin budget belum cukup nih gitu kan. Nah, kita rasain dulu deh nih mininya Pajero seperti apa buat persiapan. Keren. Nah, ngomong-ngomong nih Mas, untuk expander sendiri ini ada berapa jenis sih gitu? Mungkin Mas. Kalau expander itu kita ada 2 jenis. Kalau jenisnya ada 2, kita ada cross dan ada expander biasa. Untuk di expander biasa itu kita ada 4 tipe. Itu GLS, Exit, Sport, dan Ultimate. Gitu. Itu yang membedakannya yang biasa dengan yang 4 tadi itu apa tuh? Yang biasa dengan yang 4 tadi, yang biasa ini kan 4 tadi itu, iya, ya kan. Kalau kayak GLS itu dia bannya peleknya belum racing om ya, gitu. Terus kalau yang Exit ini dia sudah ada sensor parkir. Kalau yang GLS belum, gitu. Kalau yang Sport ini udah ada semuanya di Exit dan GLS. Ultimate ini dia udah ada cruise control, gitu. Ya, kalau yang bisa diurutkan dari 4 tuh paling teratas yang mana? Yang Ultimate. Yang Ultimate. Yang Ultimate ya. Terus yang paling bawah? GLS. Paling bawah. Itu tadi. Nah, kalau untuk dari yang New Expander Cross ini ada jenisnya lagi? Kita ada 2 jenis ya. 2 tipe lagi ya? 2 tipe. Kita ada yang Matic dan ada yang manual. Yang Matic itu kita ada yang biasa dan ada yang premium. Oh gitu, jadi dibagi lagi tuh ya? Dibagi lagi. Ada yang premium lagi. Kalau yang premium ini apa nih? Yang premium itu tadi yang dijelasin sama Mas Dimas, dia setirnya udah pakai Pajero, terus MID-nya udah kayak Pajero juga, bisa dirubah-rubah gitu kan. Terus kalau yang manual itu belum, yang manual belum. Jadi memang bisa dibilang yang yang tadi itu tipe tertinggi. Iya, tipe tertinggi. Nah untuk dari warna sendiri nih Mas, kan warnanya juga menentukan ya kalorisasi orang. Iya, selera ya. Nah ada berapa warna sih di expander ini? Expander itu kalau kita ini semua warna itu ada 6 warna. Oh, ada 6 warna. Ya, tapi kita lebih memfavoritkan dan juga best seller kita itu warna putih. Putihnya putih mutiara dia. Putih mutiara. Ya. Dia bukan memang putih-putih yang putih susu gitu bukan ya? Bukan. Ya. Jadi dia kelebihannya kalau kena sinar matahari atau juga cahaya lampu itu ada seperti glitter-glitternya ya. Oh, ada sparklingnya gitu. Iya, itu. Dan dia juga kalau putih mutiara itu warnanya nggak nguning. Biasanya kan nguning kan. Kalau untuk unit lain itu putih biasa nguning. Kalau kita putih mutiara itu nggak nguning. Nggak nguning. Nggak nguning. Oh itu bisa digaransikan apa itu? Ada garansinya ya. Biar nggak nguning ya. Keren. Nah selain itu ada apa lagi sih Mas yang spesifikasi mungkin di expander cross ataupun expander biasa ini? Gitu? Kalau expander cross ini memang kita mengusung teknologinya lebih tinggi ya, mengupgrade keamanan juga dari sisi keamanan dan juga kenyamanan berkendara. Salah satu keamanan nih Mas. Ya, keamanan. Apa yang bisa Tribuners dapatkan keamanannya? Ya. Kalau keamanannya yang pasti kita itu nah itu kita punya fitur namanya AEC, Active Area Control. Jadi dia secara otomatis gitu. Jadi kita nggak takut lagi tuh untuk yang namanya setirnya lari waktu bermanuver. Kita susah gitu. Tapi kalau setirnya jalan sendiri terus kita sambil tiduran kita belum bisa ya? Belum ada fiturnya? Belum ya? Belum ada tuh. Kayak mobil listrik. Iya. Kita adanya fiturnya cruise control, Mbak. Nah, terus habis itu itu dia kita kalau untuk multimedianya kita bisa ngecas secara wireless. bisa ngecas. Nah, cas HP secara wireless gitu. Jadi nggak terganggu kalau misalkan baterainya lobet lagi nyetir, baterainya lobet ya ada yang colokan, tinggal
tinggal taruh aja HP-nya udah. Itu ada Ya. Gitu. Jadi benar-benar sudah ada wireless-nya ya? Iya, itu ada wireless. Memang benar-benar difungsikan fiturnya gitu ya, seperti mini Pajero. Mini Pajero. Nah selain itu ada apa lagi nih Mas? Ya mungkin ini menjadi keunggulan dari New Xpander Cross ini. Terus kita ada perubahan di bagian eksteriornya. Di bagian depannya itu kita merubah bentuk fog lamp-nya. fog lamp itu apa Mas? Fog lamp yang untuk lampu embun. Itu dia bentuknya bulat. Kalau yang sekarang kita lebih bentuknya kotak horizontal gitu. Jadi lebih menegaskan bahwa ini mobil elegan banget gitu ya. Betul gitu. Gitu. Mungkin Mas Rahmat bisa jelasin kenapa sih Tribuners itu perlu untuk mengetahui dan mungkin perlu untuk membeli Xpander New Cross ini gitu? Ya, sangat perlu. Kenapa tuh? Untuk mengetahui. Ya karena kita udah mengusung tadi itu kan, mini Pajero. Siapa sih yang nggak pengen punya mobil Pajero kan? Tapi ini kan tipe mininya gitu. Ya kalau untuk Tribun supaya mengusung Xpander itu, ya Xpander ini mengusung tema Pajero yang setirnya, yang temanya gitu kan, lebih nyaman bawanya, terus kenyamanannya lebih inilah lebih nyaman dan juga safety-nya lebih ditingkatkan. Nah selain itu ada apa lagi sih? Mungkin dari tempat duduknya ada perubahan kah atau ada? Di tempat duduknya joknya kita kalau sebelumnya itu warnanya hampir semuanya full hitam. Kalau kita sekarang kombinasinya warna navy dan juga warna hitam. Oh gitu. Gitu. Kalau kombinasi itu bisa kita request by request kah atau memang ada di mobil-mobil tertentu itu? Enggak. Jadi semua unit New Xpander Cross ini STA interiornya seperti itu. Jadi warnanya nggak bisa kita rubah gitu. Dan juga joknya itu kan sudah jok kulit. Kita sudah jok kulit. Dari sisi eksteriornya kacanya juga sudah pakai kaca film Vicul gitu. Terus velgnya berubah modelnya lebih gahar. Iya. Untuk mesinnya sendiri gimana nih? Nah, mesinnya nih kita terbaru mesinnya. Jadi mesinnya kita menggunakan teknologi Euro 4 gitu. Jadi kita lebih ramah lingkungan gitu. Kenapa kok bisa ramah lingkungan sih Mas? Jadi gini, kalau mesin Euro 4 ini kita memang di Indonesia sendiri sudah mulai menerapkan peraturan dari pemerintah untuk semua jenis kendaraan memakai teknologi Euro 4. Nah, jadi karena untuk perubahan iklim dan juga cuacanya kita yang tidak menentu ini, pemerintah menerbitkan peraturan bahwa semua kendaraan harus menggunakan teknologi Euro 4 yang mana emisi yang dikeluarkan oleh mesin itu lebih ramah lingkungan. Lebih ramah lingkungan. Iya, jadi karbonnya sedikit, banyak penyaringannya dia. Banyak penyaringannya. Jadi memang polusi yang dikeluarkan juga itu bisa meminimalisir lah ya, gitu polusi yang kotor gitu, jadi bisa ramah lingkungan. Biar dunia kita ini nggak semakin panas. Benar banget. Apalagi sekarang udah banyak orang kaya pada bawa mobil. Jadi ya polusi ya makin meningkat gitu ya. Tapi dengan adanya Xpander New Cross ini yang memang bisa memfilter dan bisa meminimalisir polusi udara, jadi dia lebih ramah lingkungan. Betul sekali. Gitu. Iya. Nah, terus Mas selain dari warna mungkin dari mesinnya. Nah, untuk bahan bakar. Nah, ini kan kita tahu nih gencar-gencarnya BBM lagi naik kan ya. Kalau misalkan mobil kita bagus tapi bahan bakar kita boros sama aja gitu kan. Nah, kalau untuk Xpander New Cross ini atau Xpander yang lainnya lah gitu, ini seperti apa sih? Kalau untuk Xpander Cross ini, kalau untuk keiritan Mbak ya, keiritan dulu kita 1/16 ya, termasuk irit gitu loh Mbak. Termasuk irit ya? Termasuk irit. Kita bisa juga pakai Pertalite, tapi dianjurkan memakai di atasnya seperti Pertamax atau Pertamax Turbo. Pertamax Turbo? Iya, gitu. Bisa, kita masih bisa pakai Pertalite. Pertalite bisa. Pertalite itu masih bisa kita gunakan. Cuman kalau memang lebih kita mau mengoptimalkan kinerja mesin gitu, kita pakai Pertamax.
gitu. Juga lah ya. Bagus kan. Sayang kan dong beli mobilnya bagus-bagus gitu. Kan juga Pertalite itu kan sudah diperuntukkan untuk mobil-mobil tertentu aja. Ada beberapa mobil kan yang nggak boleh pakai Pertalite lagi kan. Salah satunya Expander juga nggak boleh karena masuk kategori yang mobil mewah gitu. Betul. Jadi yang udah beli Expander gitu kan ya, harapannya bisa beli bahan bakar yang lebih bagus lah gitu kan. Karena bukan hanya soal bahan bakar loh Tribuners ya, tapi juga untuk pengoptimalan mesinnya gitu. Karena kenapa sih Mas kalau misalkan nih Tribuners mungkin nih di rumah gitu kan ya, pakainya bahan bakarnya yang jelek gitu. Nah, itu bisa berdampak seperti apa tuh untuk mesinnya? Sebenarnya kalau untuk yang bahan bakar yang sekarang, kita ambil contoh Pertalite aja lah. Dampaknya nggak terlalu banyak sih, nggak terlalu signifikan, jadi nggak terlalu mengurangi apa kayak misalkan daya jelajah, kecepatan, powernya itu nggak seberapa, nggak terlalu signifikan. Cuman lebih dianjurkan untuk kenyamanan pengendaranya aja. Jadi kan kayak misalkan gini ya, kalau kita ada harga ada kualitas kan. Benar. Kalau dengan yang RON 92 seperti Pertamax sudah dipastikan mesin itu lebih awet. Gitu. Ya, makanya kita juga sering bicara kalau bisa pakai Pertamax aja. Pertamax aja. Iya benar gitu. Nah, mungkin Mas Rahmat bisa jelasin nih untuk dari perawatan Expander New Cross ini seperti apa sih Mas? Kalau perawatannya sih simple Mbak, nggak ribet untuk Expander New Cross ini ya. Untuk oli itu kita rutin ke dealer, nanti kan dikasih tahu sih sama pihak dealer gitu kan, datang setiap 1000 km atau 5000 km kita datang untuk ngecek mesinnya. Biasanya kalau yang pakai Pertalite itu dia lebih sering untuk servis ya. Ya benar, daripada yang pakai Pertamax. Kalau kan RON-nya itu lebih bagus Pertamax gitu. Nah, untuk servisnya sendiri ini dianjurkannya kemana nih? Kalau kita sih nganjurinnya ke dealer. Yang resmi ya. Kalau untuk servis karena lebih terpercaya. Gitu. Nah, berbicara masalah yang mungkin ini Tribuners tunggu-tunggu dari tadi nih Mas. Gitu. Harga. Karena mungkin dari awal tadi udah pasti mahal nih harganya ya. Standarnya udah standar seperti Mini Pajero tadi kan ya. Pasti mungkin dalam benak mereka wah mahal nih, hampir sama mungkin kayak Pajero gitu kan. Tapi sebenarnya harganya seberapa sih Mas harganya? Kalau untuk harga sih kita setengahnya dari Pajero. Kita kalau untuk Expander Cross itu kena di 336. Itu on the road ya, belum dipotong sama cashback dari dealer. Oke, masih ada potongan lagi, ada promo lagi. Masih ada promo lagi. Nanti kita bakal bahas itu Mas. Nah, oke, itu berarti masih ada di angka 300-an ya, belum menyentuh 400. Belum menyentuh 400, tapi Tribuners sudah bisa mendapatkan mobil dengan kualitas dan juga rasa seperti Mini Pajero. Di mana lagi kalau bukan di Expander New Cross ini Tribuners ya. Nah, ini nih bisa juga jadi referensi dan juga bisa jadi rekomendasi nih untuk Tribuners di rumah yang mungkin sudah waktunya untuk membeli mobil ataupun ganti mobil gitu Mas ya. Nah, New Expander Cross ini bisa jadi pilihan Tribuners. Selain itu Mas, untuk yang paling murahnya berarti masih ada di angka 300-an ini lah ya, untuk semua tipe atau bagaimana? Masih ada. Kalau untuk semua tipe kita bedakan antara Expander Cross dengan Expander yang biasa. Oke, Expander biasa dulu. Kalau Expander biasa itu masih ada di angka 200-an. 200-an juta. Wow. Untuk skala Expander loh Tribuners ya, masih ada di angka 200-an ya. Mungkin tahun depan kali bakal naik kali ya, nggak dapet kali ya. Betul. Di angka 200 ini. Karena kan semakin tahun pasti semakin naik. Biasanya semakin ada revolusi perubahan dari mobil ini aja, fitur ini aja kan baru nih kan ini gitu. Baru. Nah, kalau untuk promonya sendiri nih Mas, nah mungkin Mas Dimas atau Mas Rahmat mau jelasin, ada promo apa sih yang mungkin bisa Tribuners dapatkan bila mereka ambil Expander New Cross ini, baik di bulan ini ataupun di tahun ini deh gitu. Promo yang ditawarkan apa sih? Nah, ini cocok nih kita nih. Kalau ngomongin promo ini kayaknya agak-agak hot nih. Yang ditunggu-tunggu. Ini ditunggu biasanya. Dari sekian banyak spesifikasi, yang tanya promonya pasti. Gitu. Jadi kalau untuk promonya, promo untuk yang tipe lama itu
expander yang biasa maupun yang cross yang lama itu kita ada promonya. Di bulan ini kita ada namanya promo DP minim. Promo DP minim, ya. Jadi dengan DP 15 jutaan aja, kita sudah bisa proses expander ini. Wow, dengan harga 15 jutaan aja. Bukan harga, DP. DP, ya. 15 jutaan aja. DP 15 juta. Kayak motor ya. Beli 3 nih kayaknya kan. Enggak ya. Jadi mungkin ini bisa jadi solusi juga nih buat Tribuners yang belum tahu untuk DP ya. Biasanya mungkin DP-nya berapa, ada di angka 18-an mungkin ya? Iya, betul. Ya, betul. Ya kan? Bisa diangkat. Ada di angka 18-an, tapi untuk promo bulan ini kali ya gitu kan ya. Itu bisa DP 15 jutaan Tribuners ya. Dan selain itu bisa mendapatkan apa aja tuh benefitnya kalau Tribuners ambil DP minim ini? Kalau kita ngambil DP minim ini, kita ada bonusnya. Bonusnya itu pertama kali kita dapat kartu dasar, dapat talang air juga. Talang air. Nah, terus kita ada souvenirnya, dan juga ada merchandise juga. Merchandise juga. Pastinya bekerja sama dan bermitra dengan Mitsubishi. Itu yang paling Mitsubishi solusi. Iya, Mitsubishi itu memberikan solusi Tribuners. Selain promo nih Mas, mungkin adakah potongan atau cara pembelian gitu? Kalau Tribuners mau belinya dengan cara kredit atau cash, itu bedanya apa sih? Benefit yang didapatkan? Kalau untuk perbedaan sih tidak ada benefit. Nggak ada, sama aja? Sama aja untuk benefit yang didapat. Mungkin kalau untuk yang angsuran itu tergantung salesnya ya. Tergantung salesnya. Kalau benefit seperti merchandise, tadi souvenir, terus ada kaca film, talang air, karpet dasar. Berarti kalau Tribuners belinya cash atau kredit itu sama aja? Sama aja. Sama aja, ya. Oke. Nah, selain kita udah tadi bahas promo, bahas juga tentang apa sih benefitnya kalau Tribuners ambil Xpander New Cross ini gitu. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan dari unit khususnya untuk New Xpander Cross ini? Unit New Xpander Cross ini baru kita launching di Lampung minggu ini. Minggu ini baru kita launching, dan itu sudah mulai banyak yang inden. Inden ya? Iya, betul. Jadi kita bisa kasih pesan-pesan ke Tribuners nih, kalau memang sudah ada niat, ada rencana mau ganti mobil, dan udah suka banget nih sama New Xpander Cross, jangan ditunda-tunda karena yang inden makin banyak. Kalau inden tuh berapa lama sih Mas kira-kira? Kalau inden untuk sampai dengan saat ini paling lama tuh hampir dengan 2 bulan. 2 bulan. Iya. Tapi itu disesuaikan dengan warnanya atau semua warna? Semua warna. Semua warna. Memang mungkin terkhusus untuk New Cross ini ya, New Cross ini gitu. Jadi kurang lebih 2 bulan ya, nggak terlalu lama lah ya. Gitu. Jangan sampai nanti orang tuh kebanyakan pengennya barangnya ada dulu. Kalau kita ini jadi barangnya belum ada, tapi yang inden sudah banyak. Iya, jadi kejar-kejaran terus gitu. Jadi nanti nunggu barangnya udah ada, tapi udah ada yang punya. Iya, benar. Suruh sabar lagi, suruh nunggu lagi. Sabar lagi, sama aja. Harga naik lagi nanti. Jadi lebih baik kita inden dulu gitu ya, daripada nunggu yang ready tapi udah punya orang. Terus sama aja kita disuruh inden lagi. Gitu. Harganya nanti malah makin naik. Kalau sekarang kan sudah ada promo kesempatan DP minim tadi gitu, mungkin untuk yang biasa ya. Nah, kalau untuk promo New Cross ini ada nggak? Ada. Jadi kita untuk yang pemesanan pada saat launching ini itu dapat bonus smart package untuk servisnya. Jadi sampai dengan 7 tahun. Wow, 7 tahun Mas, lama banget loh. Jadi bisa dibayangkan kita beli mobil tapi kita nggak bakal lagi mikir tentang ganti olinya berapa biayanya, servisnya juga berapa, itu semua udah free. Sudah free. Jadi gimana tuh? Kita datang ke dealer kita datang ke dealer, kita pemesanan inden, lalu kita tinggal nunggu mobilnya.
selesai. Selesai untuk Iya. administrasi dan Iya, sebagainya. administrasi diselesaikan kita dulu. tidak ribet. Iya, nggak ribet ya. Nggak ribet. Kita buat sesimpel mungkin. Buat sesimpel mungkin, semudah Senyaman mungkin buat konsumen. Iya benar, apalagi seperti Mitsubishi ini adalah memberikan solusi. Iya. Nah selain itu kalau Tribuners mungkin mau beli nih Bas gitu, mau inden atau mau tanya-tanya lebih lanjut, itu bisa kemana? Boleh. Kalau kita mau cari info, mau tanya-tanya dulu, atau juga langsung mau pemesanan, boleh hubungin kita. Di mana tuh? Boleh kita Ke dealernya. ke dealernya. Dealernya ada di mana? Dealer kita ada di Jalan Sudarso, di depan Hotel Sahid persisnya. Dealer Budi Berlian Motor. Oke. Gitu. Langsung aja bisa. Langsung aja bisa. Atau mungkin melalui media sosial ada nggak sih? Boleh. Media sosial juga ada. Instagram mungkin Instagram. Ntar ada Instagram. Klik aja Mitsubishi Lampung. Mitsubishi Lampung. Iya. Gitu. Memang dealernya cuma satu di sana atau bagaimana? Kita tuh dealer kalau untuk Budi Berlian tuh ada banyak, Mbak. Banyak ya? Cuman kalau kita pusatnya di Haji Menak. Oh Haji Menak. Itu dealer pusatnya. Itu dealer pusat. Iya. Nah, kita udah mengulik nih Tribuners ya tentang New Expander Cross ini tadi. Ya. Nah, selain ada Expander, ada apa lagi sih Mas unit-unit di Mitsubishi ini? Nah, kebetulan kita di pickupnya nih, ya. Kita ada pick-up yang ini. terbaru nih L300. Dia Oke. udah Euro 4. Euro 4. Iya. Dia lebih irit, lebih ramah lingkungan juga. Oke, kenapa kok bisa dikatakan lebih irit? Ya karena dia Euro 4 ini kan banyak ini ya Om, filter kalau ini. Banyak filternya. Banyak filternya. Iya. Terus Dia turbo juga. Nah, Turbo. turbonya itu yang bikin irit itu. oh gitu. Nah, untuk dari ini kan kalau L300 pasti kebanyakan untuk kerja atau komersial Benar. gitu kan ya. Apa sih keunggulannya dari L300 ini? L300 ini dia untuk muatan bisa sampai di angka 3 ton lebih, 3 ton setengah. 3 ton setengah. Ya, Wow. itu mungkin kalau untuk di pickup lain mungkin ngadat ya. Ngadat ya? Berat. Kalau untuk L300 ya enjoy aja nyantai. Enjoy aja. Oke. Nah, selain itu kenapa sih Tribuners itu harus memilih mungkin ya mobil komersial untuk pekerjaannya itu L300 dari Mitsubishi ini? L300 ini Mbak, asalkan nyentuh tanah dia masih bisa jalan. Kalau udah nggak nyentuh tanah Bahasanya lagi. iya. Itu bahasanya. kan ya? Mobil pickup paling kuat. Terus tuh ya satu-satunya pickup lah ya, pickup yang nggak ada saingan lah untuk di mobil komersil ya, untuk di mobil usaha. Gitu. Nah, ini sendiri adakah apa namanya promonya juga yang ditawarkan? Ada kita promo ada, kita kebetulan DP minim juga nih. DP minim DP juga. minim juga. Kita L300 nyentuh di angka 10 juta. 10 juta. DP-nya. Gitu. 10 juta sudah bisa DP ya, Iya. nanti mungkin angsuran dan lain sebagainya bisa lebih jelasnya dengan sales konsultan Siap. ya. Di sini udah banyak, ada 2 orang Tribuners, jadi jangan bingung mau tanya-tanya kemana ya. Ada Mas Siap. Iman, ada Mas Rahmat ya kan. Oke, selain itu mungkin ada apa lagi? Pajero mungkin ya, Pajero, kita ya. kilas sedikit gitu. Kalau Ada apa? Pajero mungkin sudah banyak orang tahu Pajero ini. Jadi kalau Pajero yang terbaru ini memang semua unit mobil Mitsubishi sudah mulai bergulir mesinnya pakai teknologi Euro 4. Ya, jadi Pajero juga baru beberapa bulan yang lalu kita sudah pakai Euro 4. Oke. Gitu. Jadi lebih optimal lagi kinerjanya. Lebih optimal lagi. Iya, betul. Ini memang kalau Pajero ini ada keluaran terbarunya lagi atau masih Masih yang lama. Itu yang lama itu berapa bulan atau berapa tahun ke belakang? Baru satu tahun. Baru satu tahun ya. Belum sampai Oke, satu ya. baru 1 tahun lah ya. Baru 1 Masih tahun. masih oke lah. Masih oke, masih hot lah. Masih hot lah sama aja ya. Nah, apa sih spesifikasi yang paling unggul?
Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Ratusan petani gelar aksi di Tugu Adipura. Memperingati Hari Tani Nasional, ratusan petani menggelar aksi unjuk rasa di Tugu Adipura, Bandar Lampung pada Selasa 27 September 2022. Ratusan petani yang tergabung dalam Dewan Rakyat Lampung atau DRL berasal dari sejumlah daerah seperti Malangsari, Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Pesawaran. Direktur Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Bandar Lampung, Sumaindra Jarwadi mengatakan, aksi ini menuntut pemerintah mewujudkan kesejahteraan petani dan menyelesaikan konflik agraria di Lampung. Pasalnya, menurutnya konflik agraria seakan-akan menjadi permasalahan yang tidak berujung. Akibatnya, petani kerap dijadikan korban dengan adanya konflik dengan perusahaan. Bahkan menurutnya tak jarang aktif utamanya adalah negara. LBH bersama dengan koalisi DRL pada hari ini memperingati Hari Tani Nasional yang jatuh pada 24 September lalu. Menurutnya, turut hadir petani yang konflik secara berkepanjangan, ada dari Sidodadi Asri yang berkonflik dengan PTPN 7, Desa Malangsari yang berkonflik dengan salah satu mafia tanah. Sumaindra mengatakan para petani melakukan unjuk rasa agar pemerintah segera menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Pasalnya, konflik agraria akan menimbulkan ketimpangan di masyarakat. Tak hanya masalah konflik agraria saja, aksi unjuk rasa ini juga mengusung sejumlah tuntutan lain. Adapun sejumlah tuntutan yang disampaikan antara lain meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik agraria di Provinsi Lampung, menumpas dugaan mafia tanah di Provinsi Lampung, menolak kenaikan harga BBM, turunkan harga sembako, atasi kelangkaan pupuk dan bibit, mendorong pemerintah mencabut paket kebijakan yang menyengsarakan rakyat termasuk Omnibus Law serta menolak RUU KUHP. Berita selanjutnya, gelar aksi unjuk rasa di DPRD, masa Aptisi Lampung ajukan 4 tuntutan. Sebanyak 1.100 massa yang berasal dari Civitas Akademika menggelar aksi di lapangan Korpri Kompleks Pemerintah Provinsi Lampung pada Selasa 27 September 2022. Massa yang terdiri dari mahasiswa dan dosen swasta yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau Aptisi Wilayah 2B Lampung menggelar aksi guna menyampaikan sejumlah tuntutan. Massa sendiri merupakan perwakilan dari 65 kampus swasta yang tergabung di Aptisi Lampung. Selain di Bandar Lampung, aksi itu juga dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia dan dipusatkan di Istana Kepresidenan Jakarta. Koordinator lapangan Aptisi Wilayah 2 Lampung, Muprihantoib, mengatakan terdapat 4 tuntutan untuk pemerintah Provinsi Lampung. Pertama, mereka menuntut pembubaran Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi dan kembali ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Sebab menurut Muprihan, keberadaan LAMPT hanya menjadi ajang bisnis dan sangat membebani perguruan tinggi swasta. Selain itu, pemerintah seharusnya menghapus penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri yang juga memberatkan perguruan tinggi swasta. Kemudian yang ketiga, meminta uji kompetensi yang dilaksanakan komite untuk dibubarkan dan dikembalikan ke perguruan tinggi pengelola. Tak hanya itu saja, massa juga meminta ditunda pembahasan RUU Sisdiknas dikarenakan idealnya harus melibatkan seluruh perguruan tinggi seluruh Indonesia. Apalagi ia menilai RUU Sisdiknas yang ada dinilai akan banyak merugikan dosen. Seperti salah satunya penghapusan sertifikasi dan dikembalikannya dosen swasta ke Undang-Undang Tenaga Kerja.
Sementara Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumai yang menemui masa aksi mengatakan tidak bisa melakukan dikotomi antara PTS dan PTN. Namun meski begitu ada beberapa masukan dari Aptisi yang jadi perhatian bagi DPRD Provinsi Lampung. Bahkan Mirum juga meminta kajian guna menguatkan poin-poin tuntutan. Ia berjanji akan meneruskan tuntutan kepada pemerintah pusat. Selain Mingrum, anggota DPRD yang hadir menemui massa, diantaranya Wakil Ketua Komisi 1 Mardani Umar, anggota Komisi 5 Budi Condrowati, dan Sekretaris Komisi 2 Lesti Putri Utami, serta Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung Kudrotul Ikhwan. Berita selanjutnya, satu dari dua warga yang hilang di Laut Canti ditemukan meninggal dunia. Satu dari dua korban hilang di Laut Dusun Sukabanjar, Desa Canti, Raja Basa, Lampung Selatan akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban yang ditemukan bernama Novian, berusia 40 tahun, warga Desa Jondong Kalianda, Lampung Selatan. Sebelumnya Novian dan satu korban yang belum ditemukan bernama Ridwan diduga hilang saat menjaring ikan di perairan Dusun Sukabanjar, Desa Canti pada Senin 26 September 2022 malam. Kepala Pos Sarbakau Heni Febrianda mengatakan korban Novian ditemukan pada Selasa 27 September 2022 sekitar pukul 11:40 waktu Indonesia Barat. Lokasinya kurang lebih 10 hingga 15 meter dari kedua korban. Sementara itu, Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan Lampung Selatan, Ruli Fikriansyah, juga mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan pencarian satu korban lainnya. Kapolsek Kalianda, Ibtu Sugianto, membenarkan ada warganya yang hilang di Laut Canti. Ia juga mengatakan pihaknya sedang melakukan pencarian terhadap warga yang dikabarkan hilang tersebut. Sugianto mengatakan keduanya diduga hilang saat sedang memancing. Menurutnya, informasi yang didapat sebelum dikabarkan hilang, mereka sedang memancing di Laut Canti. Keduanya izin pergi memancing dengan keluarga pada Senin 26 September 2022 kemarin. Dan sekitar jam 8 malam, lalu sampai hari ini belum juga kembali ke rumah. Berita selanjutnya, mobil Honda Brio tabrak pagar rumah di Jalan Rasuna Said Bala. Terjadi kecelakaan tunggal di mana sebuah mobil jenis Honda Brio menghantam pagar sebuah rumah di Jalan Rasuna Said nomor 29E Gulak Galik Teluk Betung Utara, Bandar Lampung pada Senin 26 September 2022 malam. Mobil dengan nomor polisi BE1751 ALG diduga melaju kencang di Jalan Rasuna Said dari arah Bank BTN menuju arah Lungsir, kemudian menabrak pagar rumah milik Setio Triwiyarto. Akibat kecelakaan tersebut, pagar rumah milik Setio Triwiyarto hancur. Menurut Dodi, satpam perumahan yang menjadi saksi mata peristiwa tersebut, mobil Honda Brio tersebut melaju kencang dari arah Bank BTN. Setelah menabrak pagar, sopir yang diketahui bernama Agus TH sempat berhenti, kemudian melarikan diri dan meninggalkan mobilnya tak jauh dari lokasi kejadian. Dodi mengatakan setelah menabrak, mobil tersebut sempat mundur dan kemudian langsung kabur ke arah Masjid Al-Furqon. Ia menduga bahwa sang sopir panik. Pasca kejadian, Setio pemilik rumah mengejar dan kemudian berhasil menemukan mobil pelaku tak jauh dari lokasi dalam keadaan mogok dan tak ada pengemudi. Setio mengatakan ia langsung mengejar dan memvideokan untuk dokumentasi. Ia menyebut mobil Honda Brio itu tidak bisa jalan dan dirinya sudah mendapatkan identitas dan data pelaku.
Setio mengatakan tidak akan membawa masalah ini ke jalur hukum sepanjang ada iktikat baik pelaku untuk memperbaiki pagar rumahnya yang roboh dikarenakan peristiwa kecelakaan tersebut. Apalagi katanya pihaknya sudah mengetahui informasi rumah, orang tua, media sosial Instagram, nomor kakak ipar, dan ponsel pelaku. Setio mengatakan hanya meminta diperbaiki pagar yang rusak seperti awal. Berita selanjutnya, beruang muncul di kebun karet di Desa Bindu, Lampung Utara. Binatang buas kembali muncul di wilayah Kabupaten Lampung Utara. Setelah sebelumnya 2 harimau Sumatera di Kecamatan Sungkai Selatan, kali ini seekor beruang muncul di perkebunan karet di Desa Bindu, Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara. Informasi kemunculan beruang tersebut kali pertama beredar melalui pesan di WhatsApp yang menginformasikan bahwa di perkebunan karet Dusun Sukamarga, Desa Bindu, Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara, muncul 1 ekor beruang pada Senin 26 September 2022. Di dalam pesan tersebut terdapat video berdurasi 30 detik yang di dalamnya memperlihatkan seorang warga sedang merekam gerak-gerik beruang di kebun karet milik warga. Menurut memiliki paruh putih berjalan di kebun karet di samping rumahnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, keberadaan beruang tersebut pertama kali ditemukan oleh Refki, warga Dusun Sukamarga, Desa Bindu, Kecamatan. Beruang di kebun karet milik Endil pada Senin 26 September 2022. Saat ia melihatnya, jarak beruang sangatlah dekat, yakni sekitar 10 atau 15 meter. Refki pada Selasa 27 September 2022 mengatakan beruang itu terlihat saat ia hendak ke kebun milik. Perjalanan, ia melihat beruang berjalan di seputaran perkebunan dekat pemukiman warga sekitar. Setelah itu, Refki menceritakan peristiwa tersebut kepada warga lainnya dan segera melaporkan kepada perangkat desa setempat. Ia mengatakan beruang sudah ada sejak sebulan lalu, namun tidak ada dokumentasi. September 2022 lalu, beruang sempat tidur di halaman belakang rumah warga. Yang hilang. Oleh karena itu, perangkat desa, peristiwa tersebut kemudian dilaporkan ke Babin Kamtibmas. Hingga kini, beruang tersebut masih terlihat berkeliaran dan jumlahnya sekitar 5 ekor. Anggota kepolisian setempat Inspektur 1 Ono Karyono mengatakan, pihaknya membenarkan adanya laporan masyarakat soal
Berita selanjutnya, diparkir di depan rumah, mobil milik warga Metro ludes terbakar. Mobil jenis Mitsubishi Lancer tahun 2003 milik warga Kota Metro diduga dibakar oleh orang tidak dikenal pada Senin 26 September 2022 pada dini hari di Jalan Bali Barat, Kelurahan Gajar Asri, Kota Metro. Sudarsono, pemilik mobil yang terbakar pada Selasa 27 September 2022 menjelaskan, kejadian itu sekitar pukul 12 malam tiba-tiba api keluar dari mobilnya. Ia mengungkapkan mobilnya terbakar secara tiba-tiba. Menurutnya, yang pertama melihat api adalah istrinya dan begitu keluar ternyata api sudah membesar di atas mobil. Ia mengatakan kebakaran tersebut terlihat dari bagian tengah mobil. Setelah itu, Sudarsono bersama warga sekitar berusaha memadamkan api yang membakar mobil miliknya tersebut dengan disiram air dan pasir. Ia menambahkan mobil dilahap si jago merah sekitar 30 menit sebelum bisa dipadamkan. Sudarsono mengatakan dirinya belum dapat memastikan penyebab dari kebakaran mobil jenis Mitsubishi Lancer tahun 2003 miliknya itu. Ia mengatakan untuk penyebabnya entah dibakar orang atau dikarenakan korsleting listrik. Dikarenakan sebelum terjadi kebakaran, mobil tersebut tidak terdapat tanda-tanda mobil dibakar. Selain itu, ia telah mengkonfirmasi tetangganya apakah melihat gelagat mencurigakan dari orang yang tidak dikenal sebelum mobil miliknya terbakar. Dan tetangga menyebut tidak melihat orang lain sebelum mobil terbakar. Sudarsono mengatakan mobil tersebut sudah terparkir di depan rumah miliknya kurang lebih selama 2 bulan. Selain itu, mobil tersebut sering digunakan untuk bepergian sehari-hari. Terkait kerugian yang dialaminya, Sudarsono mengatakan sekitar 20 juta rupiah. Ia pun menjelaskan tidak akan membuat laporan kepada kepolisian mengenai insiden tersebut karena menganggapnya sebagai musibah. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.
Tribuners, kembali lagi di Wisata Lampung. Kali ini Wisata Lampung lagi ada di Cafe Manisa. Bagi Tribuners penyuka menu Bali, datang aja ke Cafe Manisa Bandar Lampung. Kebetulan nih Tribuners, cafe ini baru melangsungkan soft reopening pada 3 Juni 2022 kemarin loh. Cafe ini menyatu bersamaan dengan lahan penginapan Ladang Asri yang juga ini bekerja sama dengan SMK Krida Wisata. Lokasi tepatnya berada di perumahan Gria Abdi Negara, Jalan Pangeran Tirtayasa, Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Cafe Manisa ini menyediakan makanan khas Bali dengan nuansa tempat teduh dan juga asri yang tentunya ini cocok untuk healing keluarga loh Tribuners. Nggak hanya itu, kafe yang dulunya menyandang nama Nini, ini juga menyajikan 19 varian menu lain seperti makanan Italia, kue, kopi, teh, hingga cemilan yang lezat. Bahan baku yang digunakan juga ada yang dipetik langsung dari kebunnya. Menu makanan rekomendasi yang wajib dijajal kalau Tribuners semua mampir ke Cafe Manisa, yakni ayam betutu dan ada nasi campur Bali. Dalam waktu kurang dari 15 menit, ayam betutu dan juga nasi ayam campur Bali sudah diantar ke meja makan. Menu ayam betutu dan juga nasi campur Bali begitu menggoda mata. Ayam betutu dan juga nasi campur Bali disajikan di piring bundar yang sedikit melengkung, persis sekali dengan foto menu yang terpampang di atas meja. Sedangkan untuk menu minuman serta dessert, ini direkomendasikan terdapat es teh bunga telang, kopi susu gula aren, dan juga roti kering sejenis Florenti, juga cocoa butter cookies. Makanan sekelas restoran mewah tersebut hanya dibanderol dengan harga standar, yakni 15 sampai dengan 35.000 aja.
Sajian makanan dan juga minuman ini bisa dijumpai lebih lanjut pada daftar menu yang terpampang di meja orderan yang juga terletak di sisi kanan di jalur masuk. Sejak awal menginjakkan kaki di Cafe Manisa, suasananya yang sejuk langsung terasa. Dihiasi pohon-pohon dan juga tanaman hijau, beserta dengan hamparan rerumputan yang cukup luas di sana. Seluruhnya terlihat terawat dan juga tumbuh dengan subur. Pas cuaca lagi cerah-cerahnya nih Tribuners, terdengar juga suara timbul dari gesekan ranting pepohonan yang diterpa oleh angin. Semilir angin tersebut menjadi pendingin ruangan alami yang bisa membuat pengunjung betah berlama-lama di sana. Bila malam hari, nuansa berubah menjadi syahdu, serta disoroti pantulan cahaya lampu fitting dan juga dari taman. Pengunjung bisa mendapatkan beberapa fasilitas, yaitu fasilitas wifi gratis, parkir gratis, toilet, fasilitas tempat duduk dengan spot dan juga konsep yang berbeda. Fasilitas tempat duduk di Cafe Manisa ini terlihat terpisah-pisah menempati spot-spot yang nyaman. Pengunjung juga bebas memilih tempat ternyamannya. Spot-spot tempat duduk tersebut berada pada area seperti area meja order, bawah pohon rindang, sudut lapangan hijau, dalam aula, hingga di pinggir kolam teratai. Cafe Manisa memiliki jam operasional, yaitu mereka buka dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Nah, untuk Tribuners yang ingin menuju ke Cafe Manisa, Tribuners bisa melewati beberapa rute berikut. Cafe Manisa berjarak sekitar 9,5 km dari pusat kota Bandar Lampung, yaitu letaknya sedikit masuk ke dalam perumahan Geria Abdi Negara yang ada di Jalan Raya sekitar 290 meter. Rute dari Tugu Adipura. Bila calon pengunjung berada di Tugu Adipura atau Bundaran Gajah, disyaratkan untuk pergi keluar bundaran menuju Jalan Jenderal Sudirman, belok ke kiri ke Jalan Gajah Mada.
Setelah berjalan 1,2 km, lurus ikuti jalan utama melalui Jalan Pangeran Antasari hingga ke Jalan Pangeran Tirtayasa sejauh 8 km. Kemudian belok ke kiri ke perumahan Gria Abdi Negara sejauh 290 meter. Lalu akan nampak papan nama Ladang Asri dan juga Manisa di sisi kiri jalan. Rute dari Tanjung Bintang. Jika Tribuners dari Tanjung Bintang, lurus saja jarak menuju Cafe Manisa sekitar 6,5 km. Pergi menuju ke arah barat melalui Jalan IR Sutami. Lalu setelah 3 km, belok ke kanan menuju Jalan Pangeran Tirtayasa. Selanjutnya lurus ikuti jalan utama. Setelah 3 km, belok ke kanan menuju perumahan Gria Abdi Negara sejauh 290 meter.